cari hamba-hamba Tuhan terdekat, cari rekan-rekan yang sudah percaya Yesus, ikut beribadah bersama-sama mereka, percaya kepada Yesus, taat dan setia kepada Tuhan Yesus sambil memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri, mengubah pola pikir, mengubah cara hidup. Itu penting, ya, karena kunci kerajaan sorga yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau mau percaya kepada Yesus, cari gereja-gereja terdekat. Mungkin jauh, kalau ada yang mungkin, Pak, di sini tidak ada gereja, jauh dari gereja, bisa mengikuti ibadahnya lewat live streaming atau lewat online, ya. Atau bisa saja mengambil nomor WA-nya host di kolom komentar. Bukan di kolom komentar, di profil, ya. Nomor WA-nya host sudah tertera di profil, bisa mengambil di situ, bisa menghubungi host. Ya, bisa menghubungi host kalau Bapak Ibu Saudara mau percaya Yesus, sudah memilih salah satu keputusan untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, silakan untuk mengambil nomornya host, sudah tertera di profil. Ya, saatnya kita terima Yesus. Saatnya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Karena Tuhan itu menghargai, mengasihi kita semua. Ya, sebenarnya Tuhan Yesus itu mengasihi semua manusia. Tetapi ternyata masih banyak manusia yang tidak taat. Masih banyak manusia yang tidak setia. Masih ada juga manusia yang belum percaya Yesus. Ya, tugas kita, ya, tugas saya dan tugas Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya dan sudah terima Yesus, menolong mereka yang masih tersesat dan masih hidup dalam kesesatan, yang masih mencari jati diri. Ya, Yesus itu sudah mati menebus dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Ada yang mungkin bilang, saya tidak layak, ya. Saya tidak layak untuk melayani, saya tidak layak untuk menjadi pelayan Tuhan, saya tidak layak untuk bersaksi, saya tidak layak untuk menginjil. Yesus bisa memakai siapa saja, ya, Bapak Ibu. Banyak sekali dosa-dosa yang dilakukan, ya. Tapi ingat satu hal, ketika Bapak Ibu Saudara memutuskan untuk memperbaiki diri, memperbaiki pola pikir, memperbaiki cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu Saudara harus tahu bahwa Yesus mati di atas kayu salib tujuannya untuk siapa? Untuk saya dan untuk Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk menebus dosa-dosa Bapak Ibu Saudara. Kalau di dalam firman Tuhan ada kesaksian berkata begini, ketika beberapa orang ini menangkap seorang perempuan yang berbuat zina. Mungkin di situ beberapa orang ini sudah menghakimi perempuan yang berbuat zina ini. Mereka menangkap perempuan yang berbuat zina ini, dibawa di hadapan Yesus. Ya, mereka membawa perempuan yang berbuat zina ini di hadapan Yesus. Dan mereka berkata, Yesus, ini kami dapati perempuan ini berbuat zina. Apakah kita harus rajam dia dengan batu sesuai hukum Musa? Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Apa yang dikatakan oleh Yesus, Bapak Ibu Saudara? Jika ada di antara kita yang tidak pernah berbuat kejahatan dan dosa, silakan rajam dia dengan batu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Satu persatu meninggalkan perempuan yang berbuat zina ini. Karena mereka menyadari, ya, karena mereka menyadari bahwa tak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak pernah berbuat kejahatan dan dosa. Ya. Maka mereka tidak merajam perempuan yang berbuat zina ini dengan batu. Ya. Dan apa kata Yesus? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Wow. Ya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Catat ya Bapak Ibu Saudara.
jangan kita berbuat dosa lagi. Ya. Jangan kita berbuat dosa lagi. Ya. Yesus mati untuk kita, untuk saya dan untuk Bapak Ibu Saudara. Dia tidak mati selama-lamanya di atas kayu salib. Ya. Dia tidak mati selama-lamanya di atas kayu salib. Ya. Tetapi dia itu bangkit. Ya. Kubur kosong sejarah membuktikan bahwa Yesus itu bangkit dan kubur kosongnya masih ada. Tapi ada orang-orang tertentu yang memutarbalikkan fakta dan kebenarannya. Terlebih khusus yang Yang komentar-komentar negatif di bawah. Ya. Yang komentar-komentar negatif di bawah berarti mereka belum memiliki kesadaran penuh. Ya, mereka belum sadar, mereka masih hobi memutarbalikkan fakta dan kebenaran. Mereka masih tersesat dan disesatkan, jadi harus diingatkan. Harus disampaikan. Ya. Yesus itu bangkit, menang atas dosa dan menang atas maut. Ya. Yesus itu bangkit, menang atas dosa, menang atas maut. Ya. Dan ketika dia bangkit, perjalanannya bukan sampai kepada kebangkitannya. Bukan hanya sampai di situ, tetapi dia itu naik ke sorga. Ya. Nah, besok itu besok ya. Besok hari ada hari hari kenaikan Yesus Kristus. Ya, besok ya, hari Kamis itu besok ada hari kenaikan Yesus Kristus. Tujuan Yesus naik ke sorga untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Apakah ada tujuan Yesus naik ke sorga? Ada. Ada tujuannya. Ya, tujuannya untuk menyediakan tempat bagi saya dan juga bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara. Ya. Tujuan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saya dan juga bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara. Ya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, saatnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Yang masih komen-komen negatif di bawah, berarti mereka itu masih hidup dalam kesesatan dan masih tersesat. Ya, yang tujuan kita sebagai orang-orang percaya ketika Yesus memberikan amanat agung buat kita, memberikan tugas buat kita, memberikan pekerjaan buat kita, yaitu pekerjaan yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita lupa. Kalau kita lupa bisa baca ulang, bisa baca kembali. Ya, pekerjaan yang Yesus berikan untuk kita, seharusnya kita jangan sampai kita lupa apa yang Yesus sampaikan untuk kita kerjakan, apa yang Yesus sampaikan untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini, yaitu menyampaikan amanat agung Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Seperti itu, saudara-saudara. Panjang dan lebar, sempit dan lebar. Oke. Jadi saudara-saudara yang memiliki pikiran-pikiran yang sempit, ya, yang masih mencari identitas diri, yang mau bertobat, ya, yang mau percaya kepada Yesus, ya, yang mau digembalakan, cari gembala-gembala terdekat, cari pendeta-pendeta terdekat, cari orang-orang percaya, orang-orang Kristen terdekat, bergabung dengan komunitas Kristen, ya. Sehingga mental, iman, dan spiritual Bapak Ibu Saudara ketika tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, mental dan spiritual Bapak Ibu Saudara akan terbentuk. Ya, akan terbentuk. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan ambil nomor WA-nya host, ada di profil. Ya, seperti itu. Ya, memang host membuka room ini bukan untuk dijadikan perdebatan, tetapi
host membuka room ini untuk membawa pemikiran kita agar lebih mengenal lagi Tuhan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Ibu CM, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti itu, ya. Jadi kalau ada yang sudah mau percaya Yesus, yang sudah mau bertobat di sini, ayo bertobat, ayo percaya Yesus, ayo terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Shem bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Mimi, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Ya. Erbage, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Ya. Suryan Nari, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bertobat. Ya, bertobat. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Oke. Ya, jaringannya mungkin sudah stabil ya. Host mau cek dulu. Oh, koneksi sudah bagus Bapak Ibu Saudara. Di tap-tap layar dulu, di komen-komen dulu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Jaringannya baru stabil. Ya, koneksinya sudah terlihat bagus. Host berharap setiap pembicaraannya host dari awal sampai hari ini sudah bagus ya. Harus dengan cara ini ikut ibadah. Iya, jadi cari gereja-gereja terdekat. Ya, cari gereja-gereja terdekat kalau mau percaya Yesus. Host memberikan jalan, cari gereja-gereja terdekat. Cari anak-anak Tuhan yang sudah percaya Yesus, bergabung dengan komunitas-komunitas rohani supaya mental, iman, spiritual kalian terbentuk, tingkah laku dan karakter kalian terbentuk, cara berkata-kata, berkomunikasi juga terbentuk. Karena apa yang semua host katakan itu tercatat dengan jelas. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jangan sampai kamu tidak menjadi berkat. Menjaga tingkah laku, sikap, cara hidup, itu semua dijaga, dituliskan di dalam Alkitab. Tapi kalau malas-malas baca Alkitab bagaimana Itu. Jangan sampai kita tidak tahu apa isi Alkitab. Harus rajin-rajin baca Alkitab. Kalau boleh ada 1 atau 2 jam kita membaca dan merenungkan Alkitab, firman Tuhan. Kalau di agama seberang 5 kali. Ya, 5 kali orang ibadah. Orang cuman mungkin jangan cuman 1 minggu 1 kali orang baca Alkitab. Orang harus baca Alkitab itu setiap hari. Setiap harinya kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya kita tidak mudah tersesat dan disesatkan. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih karena sudah mendukung live ini dengan tap-tap layar dan juga sudah share. Terima kasih banyak ya. Oh, sangat senang kok kalau ada orang-orang di luar Kristen itu bergabung di room ini ya. Biarlah mereka mendengar tentang kebaikan Tuhan Yesus, biarlah mereka mendengar tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup ya. Karena itu tujuannya host ya, harus menyampaikan apa yang dipelajari, apa yang didengar, apa yang harus dilakukan ya. Intinya host bekerja ya. Itu tugasnya host menyampaikan apa yang ya, berharap kepada saudara-saudara yang komen-komen negatif di bawah, boleh ada perubahan hidup, boleh mau percaya Yesus, boleh mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, supaya Bapak Ibu Saudara yang komen-komen di bawah, yang komentar-komentar negatif, ketika kalian percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, ada kepastian di dalamnya ya, ada kepastian keselamatan itu hanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Jangan terlalu lama kalian hidup dalam kegelapan, jangan terlalu lama kalian hidup dalam dosa,
saatnya untuk memperbaiki hidup, memperbaiki pola pikir, karena hidup kita di dunia ini cuma sementara. Ya, kalau kita menikmati keselamatan. Salam. Halo, apa kabar? Gimana Ya, kabar, Pak shalom. Ros? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, Ya, amin. Kalau yang Tuhan typing Yesus. di bawah yang lagi panas-panas itu biasanya sesat tuh, host. Dengar firman Tuhan, panas-panas semuanya. Nggak usah dikubur, Bang Host. Iya, iya. Memang Bapak, kita sudah melayani selama udah 5 minggu. Setiap harinya kita biasanya join ketika jaringan bagus. Ya, kita harus memperkenalkan identitas sebenar-benarnya kepada mereka bahwa di dalam Yesus kita pasti masuk ke dalam kerajaan sorga. Tanpa Yesus binasa. Tanpa Yesus kita Amin. pasti binasa. Jadi kalau ingin mencari jati diri kekristenan, makanya saya yang tahu bertobat dan memiliki tujuan untuk percaya Yesus, ya cari gereja-gereja terdekat, cari gembala-gembala terdekat, bergabung dengan komunitas-komunitas rohani terdekat, supaya mental dan iman spiritual karakter kita juga bisa terbentuk di situ. Betul. Ya, oke. Bapak siapa ini? Bapak John ya, Bapak John. Ini sebenarnya adalah room kesaksian hidup anak Tuhan. Biasanya kalau Bapak John mengikuti dari live awal, ini adalah room kesaksian hidup anak Tuhan. Jadi setiap anak Tuhan berhak untuk memberikan kesaksian, karena kesaksian itu kita juga kita temukan di dalam Alkitab yang kita baca dan kita renungkan setiap hari. Banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan Yesus itu ya. Jadi mungkin Betul. Pak John ingin membagikan kesaksian bagi kita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Pertama, perkenalkan nama dan asalnya dan kesaksiannya. Silakan Pak John. Berikan tepuk tangan buat Bapak kita yang ganteng. Salam semuanya. Halo. Saya dari Kupang, NTT. Oke. Ya, jadi memang juru selamat dalam kehidupan kita tuh hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada yang lain selain Yesus Kristus. Ya, jadi kalau menurut saya yang dianggap typing di bawah yang nggak jelas itu ibaratnya setan kalau mendengar firman Tuhan pasti kepanasan begitu. Jadi terus memberitakan firman Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Amin. Amin. Oke, hanya itu saja ya Pak John. Ya, itu saja. Oke. Firman sudah mengatakan ya di Yohanes 1 ya, kita Injil Yohanes kalau kita bisa membukanya di rumah ya. Kita harus latih diri ini mencintai dan merenungkan firman Tuhan. Jangan sampai kita malas-malas baca Alkitab ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi. Kalau kita melihat kitab Perjanjian Lama, bumi serta isinya, juga kita manusia diciptakan oleh Tuhan Allah. Ya, bumi Amin. serta manusia dan juga kita diciptakan oleh Allah ya. Seperti itu saudara-saudara. Maka kita bersyukur kita masih boleh menikmati berkatnya setiap hari. Kita masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh menghirup udara dengan bebas, masih boleh melihat cahaya, masih boleh hidup hari ini. Itu semua karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan sejujur-jujurnya bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara, masih banyak manusia yang tidak taat dan tidak setia.
kepada Tuhan Yesus. Masih ada orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, seperti ada yang sangat membenci Yesus. Dan kita doakan saja supaya mereka bisa melembutkan hati mereka dan mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, ya. Mereka boleh menyadari bahwa di dalam Yesus kita memiliki jati diri. Jati diri kita itu ada di dalam Yesus. Iya, ketika kita terima Yesus, identitas diri kita akan mengetahui bahwa kita bukan hanya sekedar lahir di bumi ini. Kita bukan hanya sekedar lahir di dunia ini. Tetapi identitas atau jati diri itu ada di dalam Yesus. Kita akan terima, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga, dan kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus itu baik, dahsyat, dan luar biasa. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, anak Tuhan. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Kamu sehat, bro? Oh, ternyata dari Islam ya. Oke. Jadi room ini bukan bukan untuk tempat berdebat ya. Host hanya memberitakan. Kalau mau terima puji Tuhan, kalau tidak ya tidak. Ya. Karena banyak sekali room-room berdebat dibuka juga di live-live lain. Silakan join, silakan bergabung di room itu. Karena room ini adalah memberitakan, ya, memberitakan kabar baik, bersaksi, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan ini tidak usah diperdebatkan lagi. Firman Tuhan ini tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Kalau kita mengerti, kita bisa baca dari Kejadian sampai kita Wahyu, kita bisa memahami isi firman Tuhan itu. Makanya pikiran kita ini, supaya kita tidak mudah tersesat, kita tidak mudah jatuh dalam dosa, pikiran kita ini harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, pikiran kita ini harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak mudah disesatkan, tidak mudah juga jatuh dalam dosa dan kejahatan. Ya, seperti itu saudara-saudara. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kalau orang bodoh memang mereka tidak mau menerima hikmat dan didikan. Ya, jadi orang-orang yang ada di bawah ini yang komentar-komentar negatif, mereka sangat bodoh. Kenapa tidak mau menerima kebenaran? Ya. Setuju sekali. Ya. Yang komentar-komentar negatif di bawah berarti mereka adalah orang bodoh yang tidak mau terima kebenaran. Mereka masih hidup dalam kesesatan dan masih tersesat. Ya, apa yang mereka pelajari setiap hari adalah sesat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kita tentu berbahagia dan senang karena Tuhan Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Dia itu ada, selalu ada buat kita di dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan senang kita. Mujizat pertolongannya sudah kita alami dan kita sudah dinikmati di dalam kehidupan kita. Ya, jadi seperti itu saudara-saudara. Jadi jangan takut untuk kita memberitakan Injil, jangan takut untuk kita menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya benar. Kalau kita sudah tahu tentang kebenaran terus kita tidak mau memberitakannya, kita berdosa. Ya, kita berdosa. Karena kenapa? Tidak mau memberitakan kebenaran itu. Jadi tugas kita adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Jangan firman Tuhan itu hanya sampai kepada kita. Kita sudah tahu firman Tuhan itu, tetapi kita tidak menyampaikan. Ya, kita berdosa, kita tidak menjalankan amanat agung Yesus Kristus. Ya, jadi saudara-saudara, kalau kita tahu apa yang baik, terus kita tidak melakukan yang baik itu, berarti kita berdosa. Tapi ingat satu hal bahwa kita sebagai orang percaya harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Harus teguh iman kita, jangan sampai kita digoyahkan oleh apa? Digoyahkan oleh situasi dan kondisi yang ada. Ya, jangan sampai kita menjual Tuhan Yesus cuma karena harta kekayaan. Jangan kita menjual Tuhan Yesus karena jabatan. Jangan kita menjual Tuhan Yesus karena karir. Jangan kita menjual Tuhan Yesus karena pekerjaan. Ya, kita jangan menjual Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kebenaran-kebenaran itu adalah di dalam firman Tuhan. Kita akan temui di situ. Jadi kalau firman itu masuk dalam hati dan pikiran kita,
kita tidak akan tersesat, kita tidak akan mudah goyah ya. Kita harus memiliki iman yang tinggi. Seperti itu Bapak. Untuk Pak John di NTT ya, pelayanannya apa di sana? Kalau saya jemaat biasa, cuman saya tetap percaya Yesus Kristus juru selamat. Ya. Oke. Nah, Baca sering Bang Os, lihat-lihat itu yang typing di bawah. Ya memang seperti itulah. Kalau setan itu mendengar firman Tuhan pasti panas semuanya, panas sampai ke ubun-ubunnya bisa panas. Nah, oke, jadi seperti yang Yesus lakukan ketika dia melakukan pelayanan bersama-sama dengan murid-muridnya, ada saja penghalang-penghalang. Terlebih lagi penghalangnya adalah aktif di bawah, kita pandang saja mereka adalah iblis. Yang harus kita yang menghalangi pelayanan Yesus ya. Pelayanan Yesus jangan dihalang-halangi ya. Pelayanan Yesus harus terus diberitakan. Ya. Jangan ada yang menghalang-halangi pelayanan Yesus. Terlebih khusus untuk memberitakan Injil, menyampaikan firman Tuhan adalah tugas kita semua. Tugas semua orang percaya. Jadi kalau Pak John mungkin hanya jemaat biasa, tapi Pak John sudah mengenal dan mengetahui Tuhan Yesus, sudah tahu firman Tuhan, maka Pak John harus memakai sisa kehidupan di dunia ini untuk memberitakan kabar baik, untuk menginjil, untuk memberitakan firman Tuhan. Siapa saja Tuhan bisa pakai. Bukan hanya pendeta, bukan hanya gembala, bukan hanya diaken, penatua, tetapi semua orang percaya. Ini adalah tugas kita, memberitakan Injil. Ya, seperti itu. Jadi beritakan Injil di NTT, doakan NTT terus diberkati oleh Tuhan, menangkan banyak jiwa untuk kemuliaan. Selagi kita masih ada waktu, pakai baik-baik waktu kita untuk memberitakan. Oke. Puji Tuhan, selamat datang untuk kamu punya aku. Wah, hehehe. enak kali kalian suruh orang lain yang nanggung dosa ya, sebab kalau saya lihat typing di bawah, Tuhannya mereka aja sampai sekarang nggak tahu yang mana tuh Bang Os. Nggak ada, nggak tahu sampai sekarang. Jadi kita sendiri bingung. Iya, mereka masih mencari identitas diri, Pak. Betul Ya, sekali. Iya. Mereka belum ada kepastian diri, makanya mereka masih mencari identitas diri. Mereka masih bingung cari Tuhannya yang mana. Betul sekali. Oke. Kamu punya aku, apa kabar? Sehat hari ini? Kamu punya aku? Halo, mikrofonnya belum diaktifkan. Coba diaktifkan mikrofonnya. Kamu punya atau masih malu untuk berbicara atau gimana? Saya tidak tahu ya. Biasanya ada yang malu berbicara, ada yang suka berbicara. Ya, silakan untuk berbicara ya. Silakan untuk berbagi tentang kesaksian, tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus di sini. Jangan takut dan jangan ragu, jangan bimbang. Sebab Tuhan Yesus itu beserta dengan kita. Yesus memberikan jaminan di dalam kitab Injil Matius 28. Injil Matius 28 ayat yang paling terakhir, kalau kita buka di dalam Alkitab kita bisa melihat jaminan apa yang Yesus berikan di dalam kitab Injil Matius 28 ayat yang paling terakhir. Yaitu aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya. Ajarkan apa yang telah kuajarkan kepadamu. Yesus berkata seperti itu kan, Bapak Ibu Saudara? Ajarkan apa yang telah kuajarkan. Ya, tentu apa yang Pak John dan juga kamu ini ya terima setiap hari minggunya, mungkin beribadah. Kamu NTT berapa kali Pak John di gereja kamu? Shalom. Di gereja. Ya, shalom Bu Sarali. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Salam kenal semuanya. Iya. Baru selesai meeting.
Ya, kelihatannya profilnya Ibu Sarali lebih cantik lagi ya. Udah hilang yang kemarin, nggak bisa dicari. Saya kira Ibu Sarali, saya kira CEO dari mana ini? Nggak, punyanya yang kemarin nggak ketemu dicari. Oke, tapi nggak apa-apa, bagus sekali, cantik sekali. Oke. Pas Ibu Sarah naik ini, wis tambah panas setan-setan di bawah ini. Udah berkeliaran. Iya, nggak apa-apa, terusin aja biar panas semua mereka Iya. biar imannya kegoreng, Iya, betul. Betul. biar mantap mereka. Iya. Ini tadi baru meeting untuk malam mau persekutuan ya. Oh, baru Nanti jam 5 Iya. ada mesbah doa bersama. Wow, luar biasa ya. Ya. Bu Sarali. Sekarang kalau boleh tahu umurnya berapa, Bu? 54. Wah, luar biasa. Dipilih Tuhan umur 27 tahun. Amin. Kenapa Amin. dipilih Tuhan nanti di umur 27 tahun? Karena sama Tuhan dibiarin biar luas biar liar dulu. Biar liar, jadi nanti kalau sudah dipilih, dia nggak akan meninggalkan Tuhan dalam segi apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Karena sudah digembleng mati-matian sama Tuhan. Amin. Sudah dicekurkan ke laut, sudah dicekur ke api, sudah dicekurkan ke sungai. Di umur 27 tahun sebelum itu identitasnya apa ya, Bu? Muslim. Muslim KTP. Oke. Jadi sudah dengar ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi yang bilang hoax, ya. Tidak ada lagi yang bilang kok ada seperti itu. Yang bilang hoax itu semestinya harus belajar untuk mengenal Tuhan Yesus, baru kalian tahu gitu. Bagaimana yang namanya kesaksian anak Tuhan itu apa artinya, nanti kalian tahu. Kalau nggak tahu nggak ngerti, karena kalau di luar Kristen itu apa yang didapatkan, apa yang diperbuat baik seakan-akan dari hasil tindakan mereka sendiri, bukan karena campur tangan Tuhan. Itu yang bedanya orang Kristen dengan orang yang non Kristen. Kalau di Kristen itu sekecil apapun yang kita dapat kerjakan, apapun yang berkat yang kita terima, itu bukan karena kekuatan dan karena kerja keras kita, tapi karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Kenapa? Gimana kita dapat berkat? Gimana kita dapat kerjaan kalau Tuhan nggak kasih kita nyawa, nggak kasih kita tenaga, dan nggak kasih ladang pekerjaan? Itu kita harus secara real, kita harus secara manusiawi pun berpikir dari segi situ, mesti sebenarnya nggak akan ngata-ngatain orang hoax. Memangnya nyawa dari siapa? Kan dari Tuhan. Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Ya, kita harus secara manusiawi dulu berpikir, jangan mereka diomongi rohani nggak ngerti lah, jasmani aja nggak ngerti, mana diomongi rohani ya malah marah-marah mereka. Mereka kan hidupnya rohana walaupun sok rohani dari itu. Ya. Halo, Ya, Bu Sarali, ternyata ada selamat siang. Selamat siang, Tamu kita Bang. dari Apa kabar? dari Baik. selamat Buka siang, dong Bang. maskernya. Apa kabar Bang Suma? Baik, sehat. Bang Suma, apa kabar? Iya. Ya. Baik, suara saya kedengaran nggak? Luar biasa, saya kedatangan tamu nih. Kristen atau Muslim? Saya Muslim, Sehat. sama seperti Yesus Oh. juga Muslim. Iya. Ya, kalau pendapat seperti ini ya diturunkan aja tuh, nggak ada manfaat faedahnya itu nggak ada. Iya. Ya. Tuasna. Kalau room ini bukan untuk berdebat, Terima kasih karena sudah bergabung di sini. Saya sangat senang kalau Bang Suma bergabung. Bang Suma juga kepanasan ya kayaknya ya.
Ya, Dia pasti panas apologetnya lah. teman-teman kita Muslim ya. Oh. Kepanasan. Ya, ini Panas. rajanya di sini. Izinkan saya Gitu. bicara sebentar boleh bang? Jadi Boleh ya? jadi kepanasan di Saya situ. nggak mau Sorry debat. Bang Suma, kalau Bang Suma Bukan debat, biasanya cuma membuka room sebagai anak apologet bangsa. Bolehkah saya bicara sebentar aja? Oke, saya yang ngomong sebentar, Enggak Bang. boleh. Saya yang ngomong bentar. Enggak, saya nggak mau berdebat. Sebagai saudara, Jadi Bang Suma kepanasan juga. Iya. Iya. Wong kita nggak ngomongin Apologet mereka, yang kita itu dianggap ngomongin diri adalah- kita sendiri. Aduh, pada panas ini. Mengomongin Iya. identitas kita sebagai orang percaya Tuhan Dengar Yesus, firman ya. Tuhan lagi pada panas semuanya ini. boleh ngomong sebentar. Tuhan Yesus Jadi, Bang baik. Suma, Ayo, identitas Bang. Yesus Baca Bang, memberkati. baca Bang, saya tap Ya. Bang. Tuhan Yesus Identitas. baik. Lebih baik. Boleh bicara sebentar? Yang Sebentar aja. bicara apa itu? Apa Iya, izin. terlalu Waalaikum. Izin Bapak Ibu sekalian. ini bukan room Saya menghargai berdebat. Komal Ini ini. bukan room debat ini. Ini Saya room sedang tidak ingin berdebat. Waalaikum. Saya nggak ingin berdebat. Ya, saya Saya bukan hanya mau mohon berdebat, izin. Kang Zuma. Iya, iya. Saya Saya cuma mohon ucapkan- izin. Ya, Izin insya boleh Allah. ngomong sebentar aja. 1 menit. Dengar saya dulu, Zuma. Boleh. Saya silakan. hanya mau menyampaikan, insya Allah Alkitabmu menjadi berkat dalam hidupmu, Zuma. Boleh. Kamu jangan Ini Bang salah Zuma loh. menalar Jaringannya, kuasa Tuhan ya. yang bekerja, Zuma. 1 Salam menit kenal, boleh Bang saya Zuma. ngomong. Kenal Ibu. Salam sejahtera buat Anda. Iya, 1 menit boleh saya ngomong Bapak Ibu ngomong sekalian. apa ya? Ngomong aja, nggak apa-apa. Ngomong aja. Iya, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menghargai Komal ini. Ya, kalau Komal ini misalnya tidak ada ruang untuk berdebat, sebaiknya konsentrasinya terhadap ajaran Kristen, nggak usah nyindir-nyindir Islam gitu kan ya, supaya tidak memancing yang lain untuk hadir gitu. Tapi kalau misalnya masih nyindir agama Islam, agama sebelah, itu kan artinya Komal ini membuka diri untuk dialog, debat. Tapi kalau tidak, ya cukup bersaksi aja gitu. Bersaksi kenapa tidak perlu membawa-bawa agama Islam, Nah, memang nyindir-nyindir kita kan gitu. selama ini Sekarang kan yang begitu bawa-bawa toh, Bang. agama Islam yang mana, Kita Bang? nggak pernah membawa agama lain loh, bahwa kita menceritakan bahwa Abang bagaimana lihat kita aja yang sebelum typing menjadi di orang bawah. Kristen. Baik. Abang nggak Gitu. usah inilah. Kita nggak pernah usah ngomongin terlalu itu, sensitif, Bang. Hostnya Bang. aja, Iya. hostnya aja tadi merasa loh, dia ngatakan saya panas. Artinya memang ada kesengajaan untuk nyindir agama Islam. Nah, memang lah terserah lah itu menurut Kalau Anda. nggak panas Itu Anda kenapa bahas Bang agama lain. orang-orang yang bukan orang Kristen masuk ke sini gitu. Ini Jadi- pemerintah. Debat. Jadi kalau misalnya Iya. Bapak Ibu Ini Abang sekalian lihat aja yang typing di bawah itu apa. Iya. mau bersaksi silakan aja, tapi jangan Nah, makanya kita kan sudah memang bersaksi. jangan apa-apa menyindir di sini. agama sebelumnya gitu loh. Ah, Kalau Bukan, saudara-saudara kita bukan adalah menyindir. murtadin Yang kan gitu. namanya kesaksian itu Bang, kalau Abang belum paham kesaksian, Iya, saya kesaksian paham kok. itu adalah kita ceritakan sebelum mengenal dan sudah mengenal dan bagaimana Tapi- caranya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Itu kita ceritakan semua karena tujuan kita agar mungkin saudara-saudari kami yang belum dewasa dalam kerohanian bisa ditumbuhkan dengan cerita-cerita yang dari kita, yang mungkin dari panggilan seperti kita, seperti saya secara pribadi. Saya tidak pernah menjelekkan agama saya sebelumnya karena memang saya cetek di keimanan saya yang lama, walaupun keluarga saya sampai sekarang masih Muslim. Orang kuat di Muslim keluarga saya, tapi memang panggilan dari Tuhan. Saya menghargai mereka dan mereka juga memang saya pernah dibuang oleh keluarga saya. Itu bagi saya itu jalan Tuhan. Ih, ternyata mati loh. Justru waktu saya SMP itu ada dua pilihan, sekolah Muslim dan sekolah Kristen. Tapi ibu saya nggak mau memasukkan anaknya ke sekolah Muslim. Dia bilang saya ingin memasukkan saya ke Kristen, ingin disiplin. Itu nggak masuk akal kalau saya bisa masukkan Kristen kalau bukan kasih karunia Allah.
Karena kenapa? Karena di sekolah Kristen itu bukan monoton. Di situ semua agama dikasih fasilitas untuk mengikuti agama mereka masing-masing. Namanya sekolah Kristen Yohanes Gabriel, saya disekolahkan di Wlingi situ. Jadi sebenarnya kita di room ini nggak pernah menyakiti orang di luar Kristen, tapi justru orang-orang yang datang tanpa undangan pun kita dihina Kristen. Tapi justru orang-orang yang datang tanpa undangan pun kita dihina. Gini, contohnya gini, oh manusia kok disembah. Oh, Iya, boleh sedikit. Itu bukan menghina, Bu. Itu mengikuti bebet Anda yang kita baca. Ya, maksudnya Tidak ada kata-kata Aduh, seperti ini ada kamu perdebatan. mau mencari Anda pembenaran paham aja. secara pribadi di dalam Anda, keimanan nggak usah kamu, lah. please lah. Debat aja. Ini Bang ya, ini Bang aku tekankan ya. Kalau memang Abang ingin belajar dengan kerohanian dan ingin tidak menghina satu dengan yang lainnya, please buka room, didik tuh semua yang seiman dengan Anda untuk bertumbuh di dalam keimanan yang sesuai dengan Abang imani. Jangan ikut ini loh Bang, orang Kristen dengan orang Islam ini. Buat sampai kapanpun tidak bisa bersatu karena sudah pemikirannya lain. Masih masuk pun juga lain pemandangannya. Jadi mending ini yang tek-tek di dalam nih, yang bahasanya kasar-kasar nih, kumpulin Bang. Jadikan satu. Iya. Jadikan satu, Baik. buka room sendiri Bang. Baik, Agar baik, dia baik. lebih Ibu. dewasa dalam kerohanian gitu. Baik. Jadi Ibu. jangan menyalahkan room orang lain. Bikin Baik. room sendiri gitu. Ibu, boleh kami bicara sebentar, boleh ya? Ini kan room kasih gitu ya, cerminkan ajaran kasih di sini kan gitu ya. Tapi yang kami lihat sejak tadi saya perhatikan hostnya itu ngajak-ngajak orang jadi Kristen gitu kan ya, dengan berbagai macam kemudian sindiran-sindiran yang diucapkan Itu gitu ya. pilihan dari Bang Sumo. Bukan itu mengajak adalah Kristen Anda. Mas. Sabar dulu, Memang sabar. tugasnya kita itu Firman menabur. Ya, Masa boleh ya. orang memilih Boleh mau menjadi gantian Kristen ngomong. dan tidak jadi pilihan. Boleh gantian bicara, boleh. merasa Boleh. diri Itu di salahnya sendiri. Boleh bicara. Ya, Boleh ya bicara. rasa kalau nggak mau dengar ya udah tinggalin aja room ini kan selesai. Boleh, boleh Ini bicara. bukan room untuk debat apa kek. Memutarbalikkan fakta dan kebenarannya. Jangan terlalu hobi memutarkan balik fakta dan kebenarannya. Jadi karena Pak, hobi di kalian mana-mana sudah diajarkan ya, orang Kristen tidak boleh mengkristenkan orang anu, cuman Amanat tugas agung kita Bu, mengabarkan. ingat amanat agung, Itu. ingat amanat agung Bu, jadikan masalah seluruh itu. bangsa, kalau jadikan Iya, seluruh kalau bangsa, tapi gitu, Ibu. kita menabur itu masalah Mas. Iya, Kalau kamu menabur, bukan pilihan, tapi jangan kalau menghina, bukan pilihan Tuhan kamu nggak akan jangan jadi orang merendahkan Kristen, yang tahu. lain, Namanya di kan sini. gitu. Anda saja Jangan yang merasa menghina. dihina, padahal nggak ada Jangan kata-kata menghina, yang jangan dalam merendahkan. room ini. Saya dengar tadi kok, saya dengar tadi. Ya, itu Saya saya dengar. dengar menurut Oppo A5 2020 2019 dulu sudah letak. Parah ini sudah kena. Kalau ngetik itu kadang loncat-loncat. Kalau ngetik loncat-loncat, apa kadang mencet-mencet sendiri tombolnya itu parah. Yang tak mungkin ada bermakna di dunia. Aktifkan fitur story di akun TikTok kamu. Cek, Bang Kironggo, makasih. Kata layar Bang Kironggo. Ini punya saya bisa, Guruda. Bang Cuma, kalau Bang Cuma monitor ini punya saya bisa ini. Mana caranya ya? Pasang caranya ya? Pasang caranya ya? Pasang caranya ya? Aduh, parah ini. Bocor.
Ih, ternyata mati. Baru-baru ini kami mengalami apa namanya Ih, ternyata Bang Dotoye, oh iya, aku pernah nggak ngasih goodie bag teman-teman ya. Mana goodie bag, 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 goodie bag. Nah ini goodie bag teman-teman, ambil ya, ambil dulu goodie bag itu. Cek, 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 cek. Kedengaran ya, suara saya kedengaran, pakai logo. bersemayam. Kita naikkan Ferry 74 Hoki. Ferry, selamat bergabung Ferry. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Islam Ferry. Nah, Bang, hanya memperjelaskan bahwa gimana pun banyaknya dia uang walaupun kaya tetap mati juga. Kemudian bininya cantik akan diambil orang. Itu. Biasa saja itu. Nah, makasih Bang. Assalamualaikum. Ya, makasih Bang Ferry ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan kalian pamer harta kalian kemari. Ya. Kalian oten mamer harta gara-gara taunya kalian aku satpam. Gara taunya kalian aku satpam. Coba saudara-saudara muslimku tuh yang kaya nih kemari pamer harta lah kau. Kok nggak malu kau? Yang kau pikirnya semua muslim itu satpam? Yang kau pikirnya semua muslim itu ekonominya kayak aku? Tengok muslim punya Harley Davidson. Hah? Belum kau tengok ada saudara muslim punya banyak mobil. Punya. Aku tengok sendiri gitu loh. Meskipun aku nggak dibagi gitu loh. Nyepele-nyepelekan kalian gitu loh. Jangan karena kau punya uang 1 juta, kau hinakan orang yang punya uang cuma 10.000. Ingat, di atas 1 juta ada 10 juta. Jangan karena kau punya 10, kau bangga, kau hinakan orang yang punya 1 juta. Di atas 10 ada 100 juta. Jangan sok kali lah kau. Ini Baba Alun itu salah satu orang terkaya di Indonesia, orang muslim. Iya, orang terkaya kan muslim dia, walaupun aku nggak kenal. Kita diskusi aja lah baik-baik, jangan pamer harta lah. Karena di dalam Matius 19 nomor 23 dikatakan, sulit sekali orang kaya itu masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Jadi ngapain kalian jadi orang kaya? Nah iya, Pak Yusuf Hamka, Pak Haji apa dipanggil dia itu? Oh, kaya. Ada. Diskusi aja lah kita ya. Oke, ada Ahmad, kita naikkan Ahmad. Iya, biarpun sapam yang penting Islam daripada kafir. Nyembah nggak bercelana ngapain? Lebih Muslim meskipun satpam daripada kaya tapi punya Tuhan nggak bercelana. Lebih baik aku kayak gini daripada punya Tuhan nggak bercelana, apa? Oke, Ahmad, selamat bergabung Ahmad. Selamat gabung. Ya, Islam Kristen. Islam. Ya, silakan Bang Ahmad, ada yang mau disampaikan? Bapak Muslim. Gimana? Bapak Muslim ya? Iya, Muslim. Ada yang mau disampaikan? Sampaikan Bapak Pendeta.
Kok aku pendeta? Mana lagi Bang Ahmad ini pendeta pula? Baru nonton Komal kayak gini ya Bang Ahmad ya? Saya lihat seperti pendeta sampean. Bukan, saya mantan Kristen. Oh iya. Saya 27 tahun di Kristen. Saya mu'alaf setelah membaca Bible itu bertahun-tahun lamanya. Gitu loh. Karena saya mantan Kristen dan saya dulu intens membaca Bible, maka secara otomatis beberapa tulisan di Bible itu lengket di kepala saya. Nah, karena saya hafal beberapa Bible, teman-teman Kristen itu jadi benci sama saya. Ketika saya menginformasikan Yesus pernah melakukan ibadah yang kemungkinan besar ibadah itu mirip dengan sholat dalam Matius 26 nomor 36 sampai 39. Yesus pernah melakukan sholat khauf atau sholat yang disertai ketakutan dalam kondisi genting ketika dia dikejar oleh pemerintahan Romawi. Kisah itu tertulis dalam Matius 26 nomor 40 sampai dengan 43. Itu kalau kita perhatikan literasinya di redaksi yang tertulis itu mirip dengan sholat khauf karena sebahagian berdoa, sebahagian lagi jaga-jaga memegang senjatanya. Oke ya Bang Ahmad ya, ada lagi mau disampaikan Bang Ahmad? Yang disampaikan ya mudah-mudahan pian aja secara kapah mendalami Islam. Itu aja. Ya amin. Doa yang serupa lah buat Bang Ahmad ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita naikkan lagi yang lainnya teman-teman ya. Teman-teman Kristen yang mau berdiskusi aja ya kita naikkan ya. Jangan takut lah diskusi ya. Oke, Iwan Manopo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Iwan, ada yang mau sampaikan Bang Iwan? Ini oten-oten ini nggak beres. Oh kalau beres mereka Bang nggak mau jadi oten mereka Bang. Iya. Apa-apa lah. Itu aja. Cuma itu aja yang Iya, aku sampaikan. selama Bang Faruk yang dihina, yang direndahkan nggak apa-apa lah. Bang Faruk yang diolok-olok nggak apa-apa lah. Karena itu resiko dari dakwah. Seluruh para nabi pun juga diolok-olok, seluruh para nabi juga dihina, seluruh para nabi juga disakiti. Itulah resiko dari dakwah abangku. Makanya ya orang-orang pendakwah itu, umat Islam itu dalam surah Ali Imran ayat 110 dikatakan umat terbaik. Kita umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kalian umat Islam adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia karena kalian amar ma'ruf nahi mungkar. Kita di sini amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada mereka agar meninggalkan kesesatan mereka, mengajak kepada mereka ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kau kepada Allah dan janganlah kau meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Jangan kau meninggal dalam keadaan Kristen. Karena apa? Karena Bapak maupun Yesus bahkan Paulus tak pernah mewasiatkan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan Kristen. Macam Bapak tadi itu yang dari situ Faruk, apa untungnya kau dapatkan dari situ Faruk? Ya tidak ada keuntungan secara pribadi yang saya dapatkan di sini. Saya hanya mencari ridhonya Allah, memanfaatkan umur di atas bumi ini. Setidaknya dari narasi-narasi yang kita sampaikan, kita yakin dan percaya ada 3 orang yang kerasukan, tapi 300 orang terselamatkan. Macam Bapak tadi dia perkenalkan DPHK. 30 orang terselamatkan. Iya Bang, itu aja Bang, aku sampaikan. Semangat terus ya Bang. Apa Bang Iwan? Itu aja yang aku sampaikan. Macam tadi Bapak bilang Ya, harta itu. banyak Bang Iwannya. Makasih banyak Bangku. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi kita udah kebal. Segala hinaan, cacian, makian, direndahkan kitanya gitu loh. Itu sudah kebal kita. Jadi nggak tersinggung lagi kita, nggak sakit hati lagi kita dengan semua cacian itu. Karena apa? Allah sudah memperkenalkan kita kepada musuh kita sebelum kita terjun ke medan perang. Itulah luar biasanya Islam dengan panduan Al-Quran. Sebelum dia terjun ke medan perang, Allah sudah memperkenalkan siapa orang-orang yang akan dihadapinya. Gitu loh. Dan Allah sudah memperkenalkan orang-orang kafir ini yang menjadi lawan diskusi kita, bahkan perdebatan kita. Dalam surah Al-Baqarah,
orang memperkenalkan mereka, Allah memperkenalkan mereka dengan sebutan ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa dikatakan seburuk-buruk makhluk? Perkataan mereka keji, omongan mereka itu kasar, gitu loh. Lisan mereka itu hina, menghinakan orang aja. Nama juga seburuk-buruk makhluk. Seekor babi nggak pernah menghina ayam meskipun ayam cuma punya 2 kaki. Seekor anjing tak pernah menghinakan kura-kura meskipun kura-kura jalannya lambat. Tapi berarti kalau ada Oten karena sedikit ada rezeki pada dia, dihinanya manusia yang lain karena mungkin rezeki apa harta dia lebih banyak daripada harta yang dihinanya, dia lebih parah daripada anjing dan juga babi. Lebih hina. Jadi katakan ulaika hum syarrul bariyah. Begitu. Nanti ku ajak kalian ayo pamer harta, nggak mau kalian gitu loh. Jangan kalian pikir aku diam-diam. Kok Mary ngapain lagi Mary? Aduh Mary. Oke Nuar, selamat bergabung Nuar. Kita diskusi baik-baik aja lah. Kita singkirkan segala kebencian dan kemarahan. Semangat sekali Bang Faruk pagi ini naikkan aku. Gimana? Semangat sekali Bang Faruk pagi ini menaikkan aku langsung ya. Ya, Islam Kristen. Islam Kristen. Murtadin. Apa? Murtadin. Apa itu murtadin? Apa itu Nuar? Murtadin itu apa Nuar? Hah? Meninggal. Iya Bang Faruk. Kalau aku bilang aku mu'alaf, ditanya apa mu'alaf artinya? Definisi mu'alaf, orang-orang yang dilembutkan hatinya. Kalau murtadin apa artinya? Kalau murtadin orang yang sudah keluar dari Islam. Di mana datanya dikatakan orang-orang yang sudah keluar dari Islam itu murtadin? Orang yang sudah menggagalkan syahadatnya, seperti panah yang keluar dari busurnya. Apalagi jalan ya. Secara etimologinya gitu. Gini aja lah, kita anggap kau benar-benar murtadin. Oke? Ya. Sekarang kamu ini apa? Apa? Sekarang kamu kepercayaannya apa? Kristen. Oke, Kristen. Nah, seharusnya ketika kau meninggalkan sesuatu demi sesuatu yang lain, maka harusnya kau mendapatkan sesuatu yang lebih dari sesuatu yang kau tinggalkan demi sesuatu yang kau dapatkan, yang kau ambil yang baru, betul? Ya. Nah, sekarang saya tanya, sama Sinuar, sama aku Kristen. Setelah kamu konon katanya keluar dari Islam menjadi seorang Kristen, ya, manfaat apa yang kau dapatkan berdasarkan literasi di dalam Biblemu setelah kau jadi Kristen, selain boleh mengawinin mama kandungmu? Silakan. Logika yang manfaat yang kau dapatkan berdasarkan literasi dalam Biblemu setelah menjadi Kristen, selain boleh kamu mengawinin mama kandungmu? Silakan. Apa manfaatnya? Hah? Jangan ditambah-tambah intonasinya. Loh, kok jangan ditambah-tambahin? Emangnya Yesus pernah melarang orang-orang? Emangnya Paulus deklarasi kekristenan, deklarator kekristenan pernah melarang kalian untuk ngawinin mama kandung kalian? Pernah? Kapan Paulus, sang pendiri Kristen, pernah melarang umat Kristen, baik di Galatia, Efesus, Kolose, dan lainnya, untuk mengawinin mama kandungnya? Kapan? Kapan? Kalau ketika kau di Islam ada larangannya, surah An-Nisa 23-24. Kalau di Kristen, di mana Paulus pernah melarang kalian untuk mengawini mama kandung kalian? Di mana? Berarti kalau kau nggak bisa kasih data, kau tinggalkan Islam karena kau mau ngawinin mama kandungmu.
tinggalkan Islam karena kau dilarang dalam Islam kawinin mama kandungmu. Kau pilih jadi oten karena di oten nggak dilarang kau kawinin mama kandungmu. Cuman karena mau mengawinin mama kandungmu, kau tinggalkan Islam. Cocoklah kau nggak jadi Islam. Coba. Ya kan? Jangan terlalu Mana kencang, Nuar? Bapak. Tanjakan di depan. Nanti jatuh ke bawah. Tanjakan di depan, jangan terlalu ngegas. Yang saya tanyakan, saya tidak sedang tekan pedal gas. Yang saya tanyakan, setelah kau menjadi Kristen, apa manfaat yang kau dapatkan berdasarkan literasi dari Bibelmu selain dibolehkan kau kawinin mama kandungmu? Janganlah ditambahin terlasinya. Nah, sekarang kalau menanya logis, dapat logis saya menangkap Tuhan itu wujud. Sekarang saya balik bertanya sama Bang Farouk. Nanti dulu kita bicara Tuhan. Nanti dulu kita bicara Tuhan. Kita bicara manfaat kita dulu. Manfaat pribadi yang kita dapatkan dulu. Nanti dulu bicara Tuhan. Contoh nih, saya security. Saya tinggalkan pekerjaan security saya kerja misalkan di kantor pemerintahan. Apa yang kau dapatkan di kantor pemerintahan? Jelas. Ketika security gajiku 3 juta. Setelah dikerja di pemerintahan mungkin gajiku jadi 15 juta. Lebih besar gajiku. Bisa ku katakan. Itu buktinya aku meninggalkan kesatpamanku itu dengan akal. Aku meninggalkan profesi satpam dengan akalku. Kenapa kau dikatakan kau tinggalkan kesatpamanmu dengan akalmu? Aku bisa menerasikan manfaat apa yang ku dapatkan ketika aku tinggalkan satpam dan menjadi pegawai pemerintahan. Nah, kau konon katanya meninggalkan Islam. Maka ku tanya, ku buktikan. Kita buktikan nih, kau tinggalkan Islam dengan akal atau dengan hawa nafsu? Ini mau kita kaji dulu, nanti kita ke Tuhannya. Kalaulah kau meninggalkan Islam dengan akalmu, saya tanya, apa manfaat yang kau dapatkan setelah kau jadi Kristen berdasarkan literasi dalam Bibelmu selain kau nggak dilarang mengawinin mama kandungmu? Silakan. Apa manfaatnya? Buktikan bahwasanya kau itu meninggalkan Islam itu dengan akal. Silakan buktikan. Ujung kalimat Bang Farouk itu yang nggak enak didengar. Jadi logika saya nggak nangkap jadinya. Loh, kenapa nggak enak? Emangnya Paulus pernah melarang Kristen di Galatia, Kolose, dan Efesus dan tempat lainnya untuk mengawini mama kandungnya? Pernah Paulus melarang? Kalau pernah, mana datanya? Berarti kan benar kan? Kalau nggak pernah dilarang berarti boleh. Nah, kalau aku kaji dengan akal, kalaulah kau pernah murtad, di dalam surah An-Nisa 23 dilarang mengawini mama kandung. Kau tinggalkan Islam, pergi kau ke Kristen, mungkin tujuanmu itu supaya boleh kau mengawini mama kandungmu. Berarti kau meninggalkan Islam, atau sebenarnya Islam meninggalkanmu bukan karena akalmu, tapi karena hawa nafsumu. Kau ingin masuk ke tubuh mamamu dengan cara yang berbeda. Waktu kau dilahirkan, kepalamu dulu yang keluar. Waktu kau mau masuk ke tubuh mamamu, nonotmu duluan yang masukkan. Itu lebih parah daripada hewan, gitu loh. Berarti kau membenarkan kami, orang-orang Islam, membenarkan iman Islam kami, bahwasanya orang-orang yang menutup dirinya dari Al-Quran dalam surah Al-Araf 173, 79, lebih hina mereka daripada hewan ternak. Buktinya siapa? Sinuar. Kenapa lebih hina Sinuar daripada hewan ternak? Orang kalau ternak kambing, beranak kambingnya 2 ekor, ya, anak kambingnya dijual, nggak disuruh anaknya ngawinin mamanya. Ini kau nggak dilarang kau kawinin mamakmu kayak mana? Nuar, bisa kau kasih? Bang Farouk terlalu ngegas. Katanya baik-baik. Bukan aku terlalu ngegas, tapi kau yang tidak punya kapasitas. Bukan aku yang terlalu ngegas, tapi kau yang tidak punya kapasitas. Aku nggak mau ngetek, Bang. Aku nggak mau ngecek, Bang. Mau ngetes dia Islam atau enggak. Semakin dia ngaku-ngaku murtadin, semakin babak belur ku buat, Bang. Betul, Bu.
Hadirkan sama aku yang aku murtadin, babak belur ku bikin. Kuhinakan dia lebih hina daripada hewan. Bukan itu keinginanku, karena memang itu takdir dia. Dan dia yang memilih takdirnya. Dia sendiri memilih takdirnya. Dengan menginginkan dirinya dihinakan oleh orang lain. Apalagi di hadapan Tuhan. Makanya hati-hati. Hati-hati ketika kau berkata kau meninggalkan Islam. Hati-hati. Itu sama artinya ketika kau katakan kau pernah meninggalkan Islam, sama artinya itu kau mengatakan kepada orang, aku meninggalkan hakikat manusia, aku berusaha menjadi hewan. Jadi hewan kau, cuman orang nggak punya aturan, bebas. Hidup kau bebas, makan suka-sukanya, kawin suka-sukanya, minum suka-sukanya, berbuat sesuka-sukanya. Itu kan semua hewan. Hewan itu, sehewan-hewannya kambing, cuman makan rumput, nggak makan babi. Bukan tahu, sehewan-hewannya kambing itu. Nah, hewan-hewannya B2, dia cuman makan makanan yang ada di pada dia, bukan memakan makanan yang tidak ada pada dia. Setelah kau menjadi oten, semua boleh kau makan. Ranawa. Semonyet-monyetnya monyet nggak menuhankan monyet yang lainnya, meskipun monyet yang lainnya itu bisa nyelam seperti ikan, karena hakikatnya dia lihat monyet itu adalah monyet. Adapun kelebihan dia, bisanya dia menyelam seperti ikan, itu kelebihan dia daripada monyet yang lainnya. Tahu, manusia bisa jalan di atas air, kok Tuhan. Orang sakit, kok Tuhan kan. Manusia cuma sekali bangkitkan orang mati, setelah itu orang mati itu mati kembali, kau Tuhan kan. Kan lebih parah kok daripada monyet. Aduh, parahnya lah kalian. Jangan sok bangga ya murtadin ya. Bunyak kalian ku buat di sini. Ngaku lo kau murtadin. Itu masih pakai akal ya. Belum lagi pakai ilmu ya. Belum pakai pengetahuan, kita masih pakai akal nih. Terlalu tinggi berbicara tentang Tuhan sama kau. Teman ya, 58 mawar udah terisi 29, berarti butuhnya berkisar 30 lagi teman-teman. Dan ada 13 topi, Bang. Ya hamba Allah yang dimudahkan Allah rezekinya, biar kuat komal kita. Ini komal tidak anti rungkat teman-teman ya. Yang dimudahkan Allah rezekinya, mudah-mudahan ada yang mengisi WL kita biar komal kita semakin kuat. Ya alhamdulillah. Sudah 3 hari kita pakai akun ini, akunnya ya alhamdulillah baik-baik saja akunnya ya, baik-baiknya akun ini ya, mungkin bantuan dari teman-teman sekalian melalui support kalian gitu loh ya, dukungan kalian, insya Allah akun ini menjadi kuat teman-teman. Semoga Allah lipat gandakan rezeki kalian, mudahkan urusan kalian semua teman-teman ya, ditambahkan keberkahannya juga, amin amin ya rabbal alamin. Sekron Bunda Ana, Bunda. Oke, Ipokane. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak Ipok. Bang, maaf cuman mau nanya aja Bang. Abang saudaranya Rismon bukan Bang? Gak kenal aku Bang siapa Rismon Bang. Iya sering kali orang bilang sama aku Rismon itu siapa Rismon itu? Iya itu siapa itu? Kok kenal orang sama si Rismon itu? Dia siapa? Gak kenal aku Bang. Sama. Bang, sampai ku tanya sama bapakku, jujur ku tanya bapakku loh. Pak siapa Rismon Sianipar? Aku bilang. Nggak tahu aku kata bapakku. Kok dibilang-bilang orang? Kok kenal Rismon Sianipar? Ya nggak kenal aku. Enggak masalahnya orang kenal dari mana si Rismon ini? Tahu dari mana orang si Rismon ini? Dia siapa? Pejabat gitu. Itu temanku si Anipar juga malu katanya Bang. Nggak kenal aku loh. Nggak kenal aku. Nggak Bang, ini aku mau cerita aja Bang. Semalam itu ada di satu Komal Oten itu. Aku kan nanya Bang. Di mana gitu ya, saya lupa nama daerahnya. Itu kan ada situs yang katanya itu kan situs peninggalan itu bekas rumahnya Yesus Bang. Nah di dalam situs rumah itu ada kakusnya Bang.
Jadi aku tanya lah bang, berarti kakus ini untuk beraknya Tuhan lah, aku bilang gitu kan. Habis aku dicaci maki bang. Oh, jangan dilanjutkan bang ya, kita sesama Islam nggak boleh ya bangku. Nanti monolog jadinya bangku ya, bang Ipok ya. Oke, Iya. ada lagi ya bangku, bang Ipok. Udah itu aja bang. Ya, makasih banyak bang Ipok ya. Sekarang Makasih, bang Bang. Ipok, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Sehat-sehat bang Ipok dengan keluarga bang ya. Assalamualaikum. Gak kenal aku bang. Aku nggak ngikuti itu cerita Rismon itu, siapa tuh Rismon tuh? Nggak kenal. Karena aku teman-teman ya, kalau aku udah selesai live, HP ku tinggal. Bahkan kadang tak sedikit teman-teman kan kalau wawa itu lama aku jawabnya gitu loh. Apalagi di rumah. HP itu udah aku tinggal itu. Aku ngerjain yang lain itu. Nggak kenal aku, nggak tahu apa Rismon. Dari kemarin tuh Rismon Sianipar. Janganlah mentang-mentang sama-sama Sianipar, kalian pikir aku kenal. Banyak marga Sianipar di atas bumi ini teman-teman. Bukan aku aja Sianipar, banyak di Sianipar. Kasus Ijazah Jokowi. Aduh, jangan kita bahas itu bang. Jangan kalian libatkan kemari. Aduh, anakku 4 loh bang. Aduh. Jangan bawa-bawa nama pemerintah lah di sini bang. Anakku 4 loh. Masalah itunya rupanya. Aduh, gawat. Urusan kita aja teman-teman ya. Gak urusan kita itu. Yang jadi urusan kita saat ini ya, Masya Allah, barakallahu fikum Bang Baba, barakallahu fikum. Di Cair Drong diberkatilah Bang Baba. 2 topi lagi Bang Baba buat istri dan anak-anaknya Bang Baba. Ya, mau ikut campur politik, nggak ngerti politik aku bang. Bukan gak aku mau campur, nggak pernah pelajar politik aku. Aku nggak ngerti apa-apa tentang politik. Jujur aku bilang, nggak ngerti aku apa-apa politik. Bukan aku tidak mau ikut campur, ya aku nggak ngerti apa-apa, nggak aku bidangin gitu loh. Karena aku dari dulu sukanya baca buku agama, apa bla 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 bla, pengetahuan gitu, politik nggak ngerti aku apa-apa. Nggak aku, nggak ngerti apa-apa aku. Oke, yang jadi persoalan kita ini di sini aja teman-teman. Oh, itu adalah Yesus. Karena apa? Karena di dalam Lukas 21 nomor 8, Yesus itu pernah menubuatkan kepada murid-muridnya agar mereka berwaspada, sebab banyak penyesat akan muncul, ya, akan mendatangin kamu dengan 2 tanda. Tanda pertama yang disampaikan oleh Yesus, si penyesat itu datang memakai nama Yesus. Tanda kedua yang dikatakan Yesus, ya, bahkan dia mengaku-ngaku aku atau mengaku-ngaku dirinya adalah Yesus. Yang jadi pertanyaannya, antara Islam dengan Kristen saat ini, siapa yang menjadikan nama Yesus sebagai nama Tuhannya? Siapa yang menjadikan nama Yesus, memakai nama Yesus sebagai nama Tuhannya? Rizal, selamat bergabung Rizal. Iya bang, terima kasih bang. Ya, Islam Kristen Rizal? Kristen bang. Oke, kalau kamu mau bertanya ke Babang Faruknya silakan on cam di Rizal. Kalau tidak mau on cam, kita kasih temanya. Aduh, pakai mah. Dipakailah bajunya Rizal. Pakai dulu lah bajunya. Kau pakai masker nggak apa-apa. Pakai dulu bajunya. Pakailah. Oke. Nah, pakai dulu, nanti kena bin aku. Bukan apa? Ya alhamdulillah kok nggak gondrong. Kalau gondrong kan jadi pikir Tuhan. Ya, bahaya. Ya alhamdulillah dia nggak gondrong. Kalau gondrong dia tadi, Tuhan ini katanya. Udah nggak berbaju, gondrong lagi kan. Bahaya itu. Ya, waalaikumsalam. Mama apa ini? Mama Linkan. Ya, silakan Dinda Rizal. Apa yang mau kamu tanyakan? Tunggu dulu, kamu Protestan atau Katolik nih, Dinda? Saya pengikut Kristus, bang. Yang saya tanyakan Protestan atau Katolik? Tidak Protestan, tidak Katolik. Saya pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu apa? Pengikut Kristus itu yang percaya bahwa Tuhan pernah datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia, datang untuk menyelamatkan manusia. Dapat dari mana kamu pengetahuan itu? Dari Yesus secara langsung, bang.
Oh, di mana Yesus pernah berkata begitu? Tuhan pernah turun ke dunia jadi Di manusia. dalam hatiku, Bang. Berarti kau bukan pengikut Yesus, pengikut isi hatimu, betul? Terserah Abang. Ya betul lah. Kalau kau katakan kau pengikut Yesus, berarti kau mengikuti dan mengimani apa yang dikatakan Yesus. Tapi kan pada prakteknya, selaku Kristen, kamu hanya mengikuti apa yang ada di dalam hatimu, kan gitu kan, Dinda Rizal kan? Tahu, Bang. Abang aja ngikutin ini sebagai Tuhanmu. Aku aja nggak protes, Bang. Ini Turunin ya. Kita mencegah teman-teman ya, kita mencegah adanya penghujatan gitu loh. Langsung kita turunkan saja gitu loh. Jangan kau tunjukkan jamban kau yang kuning itu. Ya Allah ya Tuhanku, kok kayak gitu ya? Kita cegah bang, jangan sampai ada penghujatan di sini gitu loh. Karena lebih baik kita menjaga saudara-saudara Muslim maupun Kristen tidak sakit hatinya menyaksikan penghujatan daripada kita lanjut ke proses kepolisian, lapor-lapor nggak usah lah, ya kan nggak usah. Mending kita udah nampak indikasinya dia mau menghujat, turunkan aja lah. Begitu teman-teman ya. Percuma itu. Kalau kita kasih, aku nggak mau di komalku ini, aku kasih kesempatan untuk mereka gitu loh. Nanti teman-teman Muslim nengok sakit hati kan, teman-teman Kristen juga nengok sakit hati gitu loh. Kita jaga itu, tetap kita jaga kesatuan dan persatuan NKRI ini teman-teman ya, tetap kita jaga gitu loh. Meskipun kita hidup berdampingan pada sosok yang nggak bercelana. Oke, silakan teman-teman Kristen yang mau berdiskusi ke Babang Faruknya, silakan teman-teman ya. Diskusi aja yang baik-baik gitu loh. Bertanya kepada saya, Faruk, saya mau tanya kepadamu Faruk, yang tertulis dalam Al-Qur'an begitu, ya. Jangan takut kalian untuk bertanya. Ingat, jangan jadi pengecut. Di dalam kekristenan tak boleh jadi pengecut. Di mana datanya Faruk? Wahyu 21 nomor 8. Jadi kalau ada di sini teman-teman Kristen ya yang menonton Bang Faruk ketika saya menantang kalian untuk berdiskusi dan berdebat ya, kalian jangan jadi pengecut, nggak boleh gitu loh. Kalian diajarkan tidak boleh. Ini kita buka ya, kalau aku nggak salah ya, 16 tahun yang lalu aku pernah baca itu Wahyu 21 nomor 8 kalau nggak salah itu. Takutnya salah teman-teman ya, kita buka dulu ya, soalnya ini ingatan belasan tahun yang lalu. Ah, bener kan? Alhamdulillah masih kuat rupanya ingatan Bang Faruk. Nih. Di sini Yohanes menyampaikan melalui penglihatannya di Pulau Patmos. Apa kata dia? Tetapi orang-orang keji, pembuni, pertama kan katanya penakut. Nah, ini. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi nggak boleh. Teman-teman Oten itu nggak boleh jadi penakut. Wahyu 21 nomor 8. Maju kalau ditantang diskusi. Nanti kalian akan dilemparkan ke dalam lautan yang menyala-nyala. Barakallahu fikum Bang Cahyo Purnama. Siap selalu Bangku. Ahlan wa sahlan. Nama nggak kelihatan Bang Cahyo Purnama ini. Silakan teman-teman Kristen. Di sini kalian boleh berdiskusi gitu loh. Kalian nggak perlu takut dan juga gentar. Yang kalian hadapi ini Faruk yang awam tentang Islam. Cair dong, diberkati Bang Dada. Kalian hadapi ini Faruk yang awam tentang Islam. Tapi jangan kalian coba-coba tentang Bibel, jangan. Tentang Islam boleh kalian jengkalin aku, boleh. Tapi pemahamanku tentang kekristenan dan juga Bibel jangan kau coba-coba. Rata aku buat semua, rata. Ya, silakan. Oke. Ada si Gaul. Selamat bergabung Gaul, Islam Karistin. Saya Ustadz Mo Faruk yang mengajari kamu. Tenang aja Faruk. Boleh nggak saya
bertanya sesuatu kepada Anda. Coba tenang Dinda, kau patut Dinda. Jangan menjawab sesuatu yang saya tidak tanyakan. Jangan. Oke, baik. Jangan Berarti energimu dengan menjawab sesuatu yang saya tidak tanyakan. Yang saya tanyakan, kamu Islam atau Kristen? Silakan. saya ustadzmu yang meluruskan ajaran nabimu. Boleh nggak? Sekali lagi Boleh saya nggak tanyakan berdiskusi? Dinda, sekali lagi ya. Jangan buang energimu dengan menjawab sebuah pertanyaan yang saya tidak tanyakan. Kamu Islam atau Kristen, Dinda? Oke, baik. Baik, kamu sepakati dulu dengan saya. Anda bertanya kepada saya bertanya kepada kamu. Sepakat? Iya. Kamu Islam atau Kristen? Saya Kristen. Udah bersedia berdiskusi? Langsung ya. Karena kamu tidak langsung saya tanyakan ya. Boleh? Nanti kita bersedia mirrori. Anda berdiskusi? Itu kan langsung. Oke, boleh? Oke, baik. Silakan kau tanyakan. Oke, saya mulai ya. Oke. Di dalam pemahaman teman-teman Kristen, ya, kepercayaan teman-teman Kristen, Yesus itu adalah Tuhan bagi teman-teman Kristen. Apakah termasuk bagimu? Termasuk. Yesus itu adalah Tuhan. Jika memang Yesus yang dilahirkan Maria itu adalah Tuhan, ya, harusnya dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Karena Tuhan tak mungkin tidak maha kuasa. Apakah kamu sepakat dengan narasiku? Oke, silakan. Oke, sepakat ya? Silakan Sepakat aja. ya? Ya, sepakat nggak kau dengan narasiku bahwasanya Tuhan itu maha kuasa? Kamu jangan giring saya menurut opini Bukan kamu. menggiring Silakan loh. Sekarang begini, Faruk. Enggak, kalau kau nggak sepakat bilang nggak sepakat gitu loh, biar kita rubah tenang pembicaraannya. Sepakat enggak Tuhan itu Tenang harusnya maha dulu. kuasa? Ya tenang dulu, kamu ngoceh terus gimana kamu ini mau berdiskusi kalau Anda cuma Saya ngoceh belum bertanya, saya belum berdiskusi, saya masih konfirmasi. Nggak Kamu boleh tidak kita bisa mengendalikan saya Loh, dengan tidak, pemahaman tidak. Anda, Faruk. Si Dengar dulu Anipar. Dinda, dengar dulu abangnya. Nggak boleh Oke. kita bernarasi itu menang sendiri tanpa konfirmasi dari lawan diskusi. Itu adalah adab dalam berdiskusi, betul? Masalahnya Anda mau giring saya mengikuti pemikiran Saya Anda nggak gitu loh. menggiring loh. Kalau saya juga nggak berbicara menggiring. mengenai nabimu, apakah kamu harus mengiyakan saya? Sama seperti Anda. Selama apa yang dengar dulu, selama apa yang kau sampaikan itu adalah sebuah kebenaran menurut pemahaman orang yang berakal secara umum, itu akan kubenarkan, kuiyakan. Oke, baik. Ingat, Bagaimana ya, kalau saya mengatakan, akan kuiyakan. Dengar dulu Dinda, belum diskusi pun kau udah kejang-kejang kau cuman sih. Sudah mulai Aku mute belum sekarang. bertanya loh, aku belum bertanya. Ya udah, apa yang kau Sepakat tanya? dengan narasi buku Lanjut katakan aja kepada Tuhan itu poin maha kuasa, pertanyaanmu. betul? Tuhan itu maha kuasa. Oke. Jika memang Yesus anak Maria yang kau tuhankan ini maha kuasa, apakah dengan kemahakuasaannya dia mampu menjadikan Maria ibu kandungnya hamil? Itu pemahaman Anda dapat dari mana? Apakah ada yang yang saya tanya kepada Anda? Apakah masalahnya gini, Faruk? Narasimu Iya. itu tidak ada dalilnya. Tapi kau bilang Tuhan itu maha kuasa. Begini Faruk, kamu kan sudah dewasa Berarti nggak maha Faruk. kuasa ya? Nggak maha kuasa ya, berubah ya? Dalam pemahamanmu berarti Tuhan nggak maha kuasa ya? Oke gini Faruk, kamu kan sudah dewasa. Kalau Ya kamu berarti nggak maha bernarasi, kuasa ya? Ya, tenang dulu. Kalau kamu bernarasi seperti itu, tentunya ada dalil di dalam Alkitab. Maka kau tunjukkan dalilnya tertulis di mana. Seperti Oke, saya jawab pertanyaan ya. Anda, pemahaman Anda. Saya Di jawab mana ya. dalilnya? Matius Oke. 1 nomor 18 baca. Apa bunyinya? Baca. Apa bunyinya? Apakah Yesus Kasih yang kau membuat dalil Maria hamil? Matius 1 nomor 18 baca. Oke, pertanyaan saya, apakah Yesus yang membuat Maryam hamil? Makanya kasih. Iya, saya sudah tahu. Sedangkan ayat itu tidak membicarakan bahwa Yesus yang membuat Baca Maria hamil. dulu, Dinda. Kalau alasannya Baca Yesus dulu. yang membuat Maria hamil itu congormu, Faruk. Baca dulu, Dinda. Oke, Dinda, Faruk. jangan. Saya berharap Faruk. ya masih ada Kristen yang nggak jijik Faruk. baca Bibelnya. Tenang dulu, Faruk. Saya berharap. Saya Baca lebih dulu. jijik dengan nabimu, Faruk. Kayak mau muntah saya kalau Dulu. Kau minta data, aku kasih. Kau yang menolak kebenaran. Kan kau minta data kan? Ku kasih Matius 1:18 baca. Oke, tenang. Ketika Baca. Silakan. Setelah itu ku komparasi dengan kitab Lukas 4, silakan. terus kau Faruk, kau ini sudah gemetar kau ini. Ya.
Bukan gemetar, Makanya kau kau yang jangan jujur cuma bacanya. congor saja gitu loh. Seharusnya pertanyaan Anda Biar itu kau kubuktikan yang Dinda. membuktikan. Baca Matius Lo- 1 nomor 18, baca. Oke, apa bunyinya? Apakah Yesus yang membuat Maryam hamil di situ? Baca dulu, nggak boleh kita Kau yang melampaui menarasikan, tulisan Anda yang Bibelmu. membuktikan. Kenapa kau suruh saya Kasih membuktikan? dalilnya Matius 1 nomor 18, baca. Oke, itu kan statement kamu yang mengatakan bahwa yang membuat Yesus hamil itu adalah yang membuat Maria hamil itu adalah Dulu Yesus. nggak boleh kita menafsirkan kau yang Dulu, berstatement. Faruk. Baca Kau ini dulu. kejang aja, kau cuma modal mulutmu yang besar aja kau ini Faruk. Kau ini kau sudah dibenci kau ini Faruk. Sekali lagi Kalau saya ikuti kasih pertanyaan kesempatan. Faruk. Kamu mau Tunggu, baca Faruk. nggak? Tenang dulu Mau Faruk. baca Kalau nggak? ikuti pertanyaanmu di dalam Al-Quranmu yang membuat Maryam Begitu kau sebut nama Quran, kuturunkan kau. Karena apa? Yang dijaga nanti kau menghujat. Ya kan? Langsung kuturunkan. Begitu kau sebutkan nama Quran, kuturunkan gitu loh. Kau yang minta aku membuktikan dengan data kan? Ku kasih kau datanya, bacalah. Gak mau kau cemana. Setelah itu ku komparasi nanti sama kau dalam kitab Matius 5 dan juga Lukas 4. Potong nih, kalau kau nggak kau ikuti kata-kataku, potong nih. Gitu loh. Perguncang kau nanti. Ih, iya juga ya. Yesus kepenuhan Roh Kudus. Iya juga ya. Secara akli, kau sudah membenarkan narasiku akli tadi dengan cara kau menolak logikamu. Nah, tadi aku mau memberikan kau dalil secara nakli, nas. Kau baca itu Matius 1:18. Komparasikan dengan Matius 5 nomor 6. Kemana? Kau minta data, dikasih data, jijik. Ayo silakan teman-teman Kristen yang lainnya. Makanya saya bilang hati-hati kalian ya. Kalau tentang Islam it's okay lah. Ya Bang Faruk belum memadai lah. Tapi kalau tentang Bible, aduh jangan coba-coba lah kalian. Tantangan apapun yang kalian berikan kepadaku, data apapun yang kalian berikan kepadaku, insya Allah akan keluar kepala dia. Tung! Kenapa Dinda? Ya, karena saya ini mantan Oten, Mbak. Ya, saya memeluk iman dan Islam bukan karena saya melihat satu sosok turun dari langit, cuma kakinya kotor, cuman pakai kolor, enggak. Saya nggak pernah bilang, saya tidak pernah bersaksi seperti ini. Aku menerima hidayah dari Islam setelah suatu hari aku melihat satu sosok turun dari langit, kakinya kotor, cuman pakai kolor. Nggak pernah aku bilang gitu, Bang. Tapi melalui proses belajar bertahun-tahun lamanya, Bang. Dan proses belajar bertahun-tahun itulah yang menambahkan literasi ilmuku dan juga pemahamanku. Makanya aku siap. Bagi orang-orang yang mau mendebatku, siap. Bagi orang-orang yang mau memfitnah agamaku, aku siap paling depan. Gitu loh. Secara narasi dan juga argumentasi, kalau kau mau hina agamaku, mau fitnah agamaku, maju kau kemari. Demi Allah, aku katakan, demi Allah, hinaan, fitnahan yang kau lontarkan ke Islam akan kulemparkan ke kau, membuat kau terhina menjadi sebuah kenyataan dalam kepercayaanmu. Pegang cakapku. Jadi kenyataan, oh fitnah lah. Apa fitnah yang kau lontarkan terhadap Islam? Kulemparkan ke kau, ya, tak pukul kau, terhina kau, baru sadar kau. Gitu loh, kau rupanya kayak gitu. Kenapa bisa begitu, Faruk? Ya aku udah belajar. Kitab Kejadian sampai Wahyu itu udah capek aku bacanya, Bang. Tapi waktu aku masih Kristen, ketika aku masih Kristen, sekarang
sekarang apa masih kau bilang-bilang kan Faruk? Ya, aku mengingat apa yang teringat di kepalaku. Karena waktu itu aku membaca dengan metode Islam mentadaburi. Aku menelaah kata demi kata, merangkai menjadi kalimat, kalimat menjadi ayat, ayat menjadi kitab yang lainnya. Ku baca gitu loh. Jelas aku dapat pemahaman. Nah, setelah aku pinter malah dibenci moten, cuman. Oke. Andre, selamat bergabung Andre. Ya bang, ya bang. Ya, Islam Kristen, Andre. Kristen bang. Kristen? Ya bang, ya. Ya, saya lihat dulu ya followersnya ya. Oke. Silakan Dinda Andre on cam. Terus bertanya ke Bang Faruknya tentang Islam. Oke? Cuma mau bilang saja bang. Kerja bang, kerja. Jangan kayak gitu. Ajaran kamu. Oh, ini kan aku lagi kerja. Enggak, kau tengok. Itu bukan kerja, itu penghinaan. Jaga ini. Itu penghinaan bang. Bukan kerja. Yang mana penghinaan perkataanku? Tadi baru bilang itu Oten. Loh, di mana menghinanya Oten? Tadi menghina itu. Kok menghina sih? Memang tuh. Kalian yang menghinakan diri kalian sendiri dengan kalian dulu Andre jangan kau. Jangan kau katakan kami menghina kalian karena kalian sendiri sudah menghinakan diri kalian sendiri dengan kalian menginformasikan ke orang lain Tuhan kalian meninggal tanpa busana. Jangan kau katakan kami menghina. Jangan kau menuduh aku menghinakan kau, sementara kondisimu sudah cukup terhina dengan kau akui Tuhanmu pernah turun ke dunia menjadi tukang kayu. Jangan kau katakan aku menghinamu, sementara kau sudah menghinakan dirimu sendiri dengan mempercayai informasi Tuhanmu pernah turun ke dunia ditangkap sama tentara. Dianiaya, meninggal tanpa busana sambil berteriak Eli lama sekali. Jangan boleh. Coba kamu bilang kata kamu dari Kristen. Coba dua bapak kami coba bilang Pak saya tuh. Dua bapak kami. Coba kamu dari Kristen tuh. Maksud aja aku bacakan kejadian Nabi Wahyu. Dan saya usah baca dua bapak kami hafal. Coba bilang kalau dari Kristen. Dua bapak kami coba bilang. Ih, katanya dari Kristen. Coba tes bilang bapak kami, dua bapak kami itu tahu katanya kalau kamu dari Kristen. Bapak kami yang dikuduskanlah namamu Protestan, dimuliakanlah namamu Katolik, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan doa mereka bang sehari-harinya cuma minta makan. Berilah makanan kami yang secukupnya. Bagus. Habis. Berilah makanan kami yang secukupnya. Habis. Kalau doa begitu aja di sekolah. Di sekolah bilang kesalahan kami seperti kami mengaku oleh bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pintu berat. Anak PAUD juga bisa bilang. Bicara sama kami bukan. Jahat. Karena engkaulah yang punya. Jangan bicara ngomong ngawur. Pencabulan nih. Kan itu doanya kan. Itu viral kan kemarin. Nah, viral kan kemarin 50 santri itu di mana? 50 santri. Apa yang kau bilang? 50 santri yang di TikTok itu viral di. Nah, viral itu bagaimana? Itu ajaran apa? Oh ajaran iya, mana? Aku sudah tanya sama pelakunya. Ajaran Muhammad. Baca Bibel katanya. Baca Bibel. Ajaran Muhammad tuh ajaran Muhammad. Enggak, dia pelakunya itu baca Bibel, Dinda. Ya, kesehari-harian dia membaca Bibel itu. Makanya dia itu birahi aja terus gitu. Ada aja. Oke, Dinda Yas, naik Dinda Yas. Kau suruh tadi baca doa bapak kami. Makanya berkali-kali saya bilang ya, bagi para pelaku perompak, pelaku asusila, tolong ditanya, bahkan bagi pelaku begal ya, ditanyakan pelakunya Bapak polisi,
kesehari-harian mereka itu baca Quran atau baca Bible, Bapak polisi. Kenapa kau katakan gitu, Faruk? Kalau dia katakan dia baca Quran, dia telah berdusta dengan nama umat Islam. Karena apa? Karena di dalam Quran tidak ada ajaran dan juga perbuatan dibenarkan seperti itu. Gitu loh. Kalau di Bible, izin abangku ya. Izin abangku. Kita mulai dari Hosea 4 nomor 14. Ini asusila dulu ya. Izin abangku ya. Nih, Hosea, ini pelaku cubil ya. Pelaku cubil, kita baca dulu. Nih, izin ya. Nih. Kenapa aku bilang tanya dulu dia baca Bible atau baca Quran tuh? Nih. Karena dalam Hosea 4 nomor 14, sahabat teman-teman ini agak kabur, biasa kamera iPhone. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundil. Sekarang saya tanya buat teman-teman di bawah, tolong dijawab teman-teman secara literally, tertulis di sini secara konteks ya, literally-nya. Di sini para pezinah dan juga pesundil dihukum atau tidak? Dihukum atau tidak? Dihukum atau tidak, teman-teman? Dihukum atau tidak, teman-teman? Tidak. Makanya mungkin pembacanya itu suka-sukanya bezinah. Nampak anak orang diperkaus sama dia, orang nggak dihukum. Kita buka dalam Markus 3 nomor 27. Nah, nanti teman-teman jawab ya. Makanya saya bilang, ditanyakan dulu para pelaku kriminal ini, sehari-hari ini baca Quran atau baca Bible ini pelaku. Baca Quran atau baca Bible ini, kok pinter? Kok pinter kali orang tuh ngerampok gitu loh. Kok pinter kali orang tuh begal dengan segala macam cara mereka gitu loh. Ditanyakan dulu, kenapa bisa gitu Faruk? Nah, karena aku baca dalam Markus 3 nomor 27. Apa katanya Faruk? Silakan teman-teman ya, nanti nilai ya. Ya, dinilai teman-teman ya. Ya, ini tutorial apa? Silakan dinilai nanti. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Tutorial apa ini teman-teman? Ternyata cara merampok sebuah rumah atau merampok orang, diikat dulu yang punya rumah bang, diikat dulu. Baru ia dapat merampok rumah itu. Ya, tutorial apa ini teman-teman? Mengajarkan apa ini teman-teman? Makanya aku bilang, bagi pelaku kriminal ditanyakan dulu, kesehari-harian tuh baca Quran atau baca Bible. Jangan tanya agamanya bang, jangan. Nanti dulu tanya agamanya gitu loh. Karena kita nggak bisa pungkiri teman-teman ya, euforia dari kristologi ini, perdebatan antar lintas agama ini membuat orang ada mungkin yang tertarik membaca kitab satu sama lain. Yang Islam mau baca Bible, yang Bible mau baca Quran, yang Kristen mau baca Quran gitu loh. Tanpa sadar karena bertukarnya media bacaannya, dia nggak sadar. Nempel di kepalanya, dipikirnya dia baca Quran, rupanya Bible. Karena kalau di Quran, sesuatu yang tidak dihukum itu berarti boleh dilakukan gitu loh. Ya kan gitu. Begitu jadi pikiran, takutnya bacanya Bible. Oke dia Islam, tapi kan mungkin aja dia pernah baca Bible. Ya kan? Oke dia Islam, oke dia kiai, oke dia ustaz, tapi kan nggak mungkin, nggak kecil kemungkinan dia membaca Bible. Kalau perbuatannya kita kutuk teman-teman ya, tidak kita benarin perbuatan seperti itu. Kriminal apapun tidak kita benarin, tapi minta tolong kepada Bapak polisi dan juga pihak yang berwenang, para tersangka jangan hanya diberikan hukuman bapak-bapak ya,
jangan cuma diberikan hukuman, tapi ditanyakan dulu kepada para tersangka, sehari-hari baca Quran atau baca Bible dia itu. Gitu ya. Jadi jangan kita bahas lagi dia. Ya silakan buat adik-adik Oten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Cherry Blossom, masya Allah Bunda. Gimana Bunda Jumat ini Bunda? Sedekah apa lagi kita Bunda? Dasterku masih banyak itu Bunda. Mana tahu ada lagi teman-teman muslim ini ya yang mau sedekah daster, boleh ya disedekahkan nanti daster itu di Jumat berkah ini teman-teman. Berhenti modalnya di daster itu. Di daster kita teman-teman, nggak jalan dasternya. Cemana lah pula, aku badanku sebesar ini, masa jualannya daster? Botak penyesat. Nah, ini lagi teman-teman, minim literasinya, informasinya. Paulus itu juga botak. Bahkan dalam kitab Raja-Raja itu ada menceritakan tentang orang botak. Muslim Bang MB01 ya. Jadi itulah kita bersyukurnya di Islam teman-teman ya. Kita bersyukur iman dan Islam masih ada pada diri kita. Buktinya dari mana? Ya, buktinya ketika kita berdiskusi, ya, kita bisa menunjukkan kita adalah orang-orang yang berakal gitu loh. Bukan orang-orang yang hanya modal nekat saja gitu loh. Oke, kita naikkan si C. Ya ditunggu teman-teman ya, Jumat berkahnya teman-teman. Ces, selamat bergabung Ces. Selamat bergabung. Ya, Islam Kristen Ces. Islam. Gimana? Islam Bang. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Ces, ada yang mau disampaikan Bang Ces? Dikasih turun aja Bang. Dikasih turun aja Bang. Ya, siap Bang. Oke, silakan. Silakan teman-teman Kristen yang mau berdiskusi silakan. Kalian jangan jadi pengecut karena dalam Wahyu 21 nomor 8 dilarang jadi pengecut. Kalau kalian jadi pengecut, kalian akan dilemparkan ke dalam lautan api, ya. Bagi teman-teman Oten ya. Saya dapat Jumat berkah tapi nggak sampai Bang. Di DM lagi Bang Putra ya. DM lagi saya di akun yang satu lagi ya. Di DM lagi. Makanya berkali-kali saya bilang, teman-teman segera DM yang belum dapat. Kemarin Bang Putra itu dapatnya apa? Gitu loh. Coba Bang Putra naik. Ya, assalamualaikum Bang Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Abang kemarin dapatnya Jumat berkah apa Bang? Jumat berkah dikasih daster baca Al-Fatihah, tapi nggak ada nyampe-nyampe gitu. Abang udah DM? Udah kasih alamat di Batam gitu. Oh iya. DM siapa Bang? Udah lama. Hah? Iya. Dari Bang Faruk gitu. Ya udah gini aja. Gini Abang coba DM aku lagi. Itu memang bersisa satu daster itu di meja kerjaku. Di meja kerjaku ada sisa satu daster itu. Nah, Abang DM aku lagi karena gini Bang. Mungkin Abang DM ya, Abang belum ku fallback waktu itu. Waalaikumsalam Bang Bansir. Jadi nggak masuk DM Abang. Aku ada balas Bang. Nggak ada balas. Iya, DM Abang nggak masuk. DM Abang. Aku tanya sama Esti. Aku tanya sama Mbak Esti. Itu Esti. Tanya langsung sama Bang Faruknya, Bang. Katanya. Ya, DM aku di sini Bang sekarang ya. Oke. Ya, di akun ini ya. Oke, Bang Faruk. Ya, insya Allah kita kirim siang ini juga Bang. Itu di meja kerja ada dasternya Bang. Memang sisa satu. Oke. Kemarin aku bilang ini daster sisa satu ini. Kenapa belum ada yang DM? Memang belum aku bagi itu di meja kerja ada satu dasternya Bang ya. Ditunggu Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, TG Agara. Assalamualaikum Sal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. TG Agara. Oke Bang.
Ya, Islam Karistin. Waalaikumsalam, Bang. Alhamdulillah, Muslim Bang, Muslim Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan Bang TJ? Oh, nggak ada Bang, nggak ada, udah. Semoga sehat selalu aja Bang Faruk. Amin. Doa yang sama buat Bang TJ ya. Ya, murah rezeki, panjang umur, sehat selalu. Bang, amin. Mau informasi bahwasannya kita sedang kehilangan salah satu orang yang baik lah di dekat kita, Bang. Bunda Ratna, Bang. Hari ini meninggal dunia, Bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pan orang baik beliau, sedih banget sih. Aku nih baru lihat story dari beliau, anaknya yang nuliskan story dari beliau. Kata anaknya gini ya, anaknya nuliskan, kata anaknya begini, mohon dimaafkan segala kesalahan ibu saya. Saya anaknya. Beliau tinggal, beliau yang jemput mamaku kemarin. Dari terminal, dari pelabuhan beliau yang jemput kemarin, Bang. Mama bapakku beliau yang jemput. Beliau yang bayar mama kami makan, bayangin. Pan mamaku masih Kristen loh. Dia datang ke pernikahan kami juga. Udah kayak mama sendiri lah, betul. Iya, dia mau jenguk kami juga lagi, katanya kemarin. Ntar kalau lahiran ibunda Allah datang katanya, tapi nggak jadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau orang baik memang, betul Sal. Beliau orang baik. Kami saksinya, Pak. Beliau tuh nggak pernah cerita ke orang jemput mama kami, sekalipun masih Kristen, nggak ada membedakan. Bahkan mama kami ditawar ke rumahnya lagi. Udah aku bilang, Bu, nggak bisa, Bu. Mama nggak bisa ke sana, kan saya kan khawatir kan karena mama bapak masih Kristen. Nggak apa-apa katanya, datang aja. Nggak pernah membedakan gitu, Bang. Beliau orang baik. Kita ikhlaskan beliau orang baik. Ya, semoga Allah ya terima setiap amal ibadahnya teman-teman ya. Diampuni segala dosa-dosanya, dijadikan kuburnya sebagai bahagian dari taman-taman surganya Allah. Husnul Khatimah insyaallah teman-teman. Kenapa saya meneteskan air mata? Berkisar 3 minggu atau sebulan yang lalu lah Pak ya, beliau itu telepon saya. Kenapa saya tersentuh ya? Ya, saya jadi begini teman-teman ya. Siapapun itu umat muslim, kalau dia udah sebaya dengan orang tua saya, kalau dia merasa bangga diberikan nasihat. Kali terakhir dia 3 minggu yang lalu telepon saya, dia bilang sama saya, Faruk, bagus-bagus kok ya, kata dia. Kami kalau nggak salah berapa minggu deh ya? 2 minggu deh. Kemarin baru. Nah, 2 hari yang lalu loh, Bang. Dia mau ketemu sama kami loh.
Dia sakit, Sal. Oh iya, naik ke Komal, dia naik ke Komal 2 hari yang lalu. Dia naik ke Komal kami 2 hari yang lalu, terus bilang dia gitu, nanti insya Allah ibu datanglah kalau ke Jakarta kalau ada lahiran katanya. Dia sakit, Sal. Kurang tahu Pak informasinya Pak, tapi saya pertama lihat dari grup WA kan, Bang Polres bilang, terus aku nggak langsung ambil kesimpulan kan, terus aku mau ngechat, tapi pas kulihat storynya langsung anaknya yang buat, berarti ya udahlah. Memang kita nggak tahu kan umur kan kata Allah juga kan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap dia pasti akan mati kan. Enggak, aku nggak nyangkanya Sal, itu nasihat terakhir Pak dari dia Sal. Dia bilang sama aku terakhir kali, tetap semangat kau berdakwahnya. Lawan itu mereka yang menghujat agama kita. Tapi coba kau berupaya melawan mereka itu. Jangan melontarkan kata-kata kotor dari mulutmu. Jangan maki mereka, jangan caci mereka kan. Ya itu sering sampaikan Bang sama Tetap semangat kau berdakwahnya Faruk. Iya kata dia. Iya bunda, saya bilang. Yang sabar kau menghadapi mereka, jaga-jaga kesehatanmu kata. Titip salam buat anak istrimu katanya. Rupanya nasihat terakhir itu disampaikan beliau. Itu beliau tuh beberapa minggu yang lalu pernah DM saya untuk bisa menyediakan untuk apartemen saya untuk ngumpul para apologet. Saya akan ya bunda, siap bunda. Jadi memang beliau tuh memikirkan para apologet juga tuh. Kemarin sempat nggak ada, saya ajukan, ya Pak, saya siap bunda. Ya mungkin itu juga terakhir percakapan kami. Karena istirahat ya. Sana duduk sana. Kamar. Udah sana tidur ke depan. Itu yang menghubungkan saya dengan Bang Faruk tuh beliau tuh Bang Faruk. Iya Pak. Waktu pertama kali menghubungkan saya dengan Bang Faruk tuh beliau tuh. Masya Allah. Iya, waktu Bang Faruk motornya di Medan rusak tuh kan, rantai putus atau apa gitu. Masya Allah. Itulah. Ada teman-teman, ada foto saya sama beliau itu ada. Ada foto saya sama beliau itu ada. Tapi di HP ini, HP-nya dipakai live. Jadi waktu Bang Faruk ke Jakarta kemarin, Bang Faruk ketemu sama beliau dan beliau pun ikut ke puncak, kumpul sama kita. Bahkan beliau di puncak itu ketika Ustadz Nababan kan sempat itu mengajak saya tinggal di Jakarta. Oh ya, tahu sama Ustadz Nababan. Iya kan kau ada di samping itu kan Sal, kan dia di belakangku itu kan. Iya betul. Kan di belakang itu bunda itu, di belakang atau di depan aku lupa, di belakang kayaknya ya. Belakang. Terus dia bilang semoga Nak Faruk itu bisa nanti kelak seperti Ustadz Nababan, dia punya pondok seperti Ustadz Nababan, pondok tahfiz atau pondok pesantren yang gratis, kata beliau. Amin bunda, yang semangat belajarnya ya. Karena gini teman-teman ya, kami para mu'alaf ini bang, nampaknya kami karang-karang gini bang, hati kami ini terkadang gimana ya, kalau ada orang dia muslim ya, muslim dari lahir, dia memperhatikan kita bang, dia memperhatikan kita. Ini tidak sebatas ekonomi bang, enggak bang, wallahi enggak. Dia kasih kita perhatian, dia beri kita nasihat gitu. Kami ini jadi baper bang, bapernya kami ini gini bang, kami kan nggak dapat kasih sayang dari orang tua kami bang. Betul bang. Karena kami seakan-akan ditinggalkan. Kami langsung ngerasa dia orang tua kami, dia bapak kami, dia mama kami. Jadi kalau mendengar kabar seperti ini gimana lah bang, sakit kali ya kami bang. Kami para mu'alaf ini anak-anak bang,
Kami butuh nasihat. Siapa yang mau menasihatin kami? Nggak selamanya kami benar, nggak selamanya kami benar. Banyak hal yang kami tidak ketahui tentang Islam ini, Bang. Makanya kami membutuhkan, kami nggak mungkin berteriak kami kepada kalian semua. Kami butuh orang tua yang membimbing kami butuh. Tapi ketika mereka pergi satu persatu, siapa lagi? Kami berpikir gitu, Bang. Siapa lagi penasihat kami? Terkadang ketika ada saudara muslim mempertanyakan bagaimana kabar anakmu Faro, bagaimana kabar istrimu Faro, senang kali kami, Bang, ditanyain kabar kita itu, senang kali kami, Bang. Betul banget. Karena perkataan itu nggak pernah dilontarkan orang tua kami. Pertanyaan itu nggak pernah dilontarkan oleh keluarga kami. Mereka nggak akan peduli dengan kami. Tapi ada kalian yang bukan kami tidak lahir dari rahim kalian. Kalian pertanyakan bagaimana kabar kami. Kami baper, Bang. Baper kami, Bang. Seakan-akan kami berpikir kami punya orang tua. Sama ketika beliau tuh selalu telepon, selalu naik komal pun nanya bagaimana istrimu. Betul kata Bang Faru, tuh selalu ditanyakan sama aku. Nah, yang buat aku tuh merasa bangga tuh, ini beliau ini datang ke pernikahan kami nih. Ini datang dia nih ke pernikahan kami. Datang ke pernikahan kami, Bayang. Dia orang baik, dia bilang. Dia datang ke pernikahan kami bukan hanya apa, gimana kabarnya, kesehatnya, sehat kami ditanya. Jamil, kalau Yesus apa? Itu, silakan. Baik. Jangan samakan Yesus dengan Nabi. Nabi nggak pernah ngomong gitu. Kamu jangan melarikan diri apa yang dia terima. Silakan. Karena kamu bahas isi doa, segala firman. Dia kan doa last minute ya. Dia firman. Bukan itu. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Oke, silakan. Itu saat usia 12 tahun, yaitu di Lukas 2:49. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Itu 12 tahun. Iya, saat usia 12 tahun dicari orang tuanya. Oke, berarti kalau dia aktif dari 12 tahun, umur 13 tahun, 14, 15 sampai 30 ada nggak? Apa macet? Macet bertahun-tahun. Karena gini, ketika dia menerima wahyu menjadi tunggu. Ketika dia menerima wahyu, pasti kan terus menerus kan? Nggak mungkin. Yesus, kamu umur 12 tahun dapat wahyu ini ya bunyinya. Setelah itu, udahlah Yesus, nanti lagi umur 30 baru tak berikan wahyu lagi. Apa gitu? Ayo silakan. Kan dia masih usia 12 tahun kan, belum dalam tradisi Judaism orang boleh mengajar itu usia 30 tahun. Nah, kata-kata firman Yesus ini pada saat di Betel lah ya, yang dicari ketika hilang itu di Lukas, dia bicara gitu. Lalu apa bunyinya apa? Setelah, ya, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah? Jadi, isinya wahyu ini, mengapa kamu mencari aku gitu? Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan. Pertama kali yang Tuhan sampaikan, sebab kenapa kamu mencari aku gitu? Hah? Yang terakhir dijelaskan bahwa aku berada di dalam rumah Bapakku. Dia berkata Bapakku. Dia mengenalkan kata apa pertama kali, yaitu sebutan untuk Bapak pertama kali, yaitu di Lukas 2:49. Apa pertama kali yang Yesus dengar dari Bapak? Apa bunyinya? Enggak. Orang-orang kan nggak tahu apa kan, atau Bapak kan. Nah, ini di Lukas 2:49 saat usia 12 tahun. Enggak, gini loh.
Gini Bob, gini, biar kamu nyambung. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali, perintah Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu bunyinya. Ya. Nah, ketika Yesus pertama kali kata kamu umur 12 tahun, dia menerima wahyu dari Tuhannya. Gimana bunyinya, Pak? Langsung bunyinya saja coba. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Loh, aku dia ngomong ke siapa? Berarti berkewajiban. Dia ngomong ke siapa itu? Kepada kedua orang tuanya, Berarti Tuhan. Berarti Tuhan ngomong kedua orang. Yosef Maria kan begini loh, Tata, aku jelasin ya. Yosef dan Maria ini kan merasa orang tua, sedangkan ini pembelaan Yesus bahwa mengapa kamu mencari aku? Berarti itu dari Tuhan. Gini. Tunggu. Berarti gini, Yesus menerima wahyu, isinya wahyu, mengapa kamu mencari aku gitu. Mereka kan anggap bahwa Yesus, aku ini orang tuanya, sementara Yesus ini menolak itu bahwa inilah rumah Tuhan yang ngomong ke Yesus. Di rumah Bapakku gitu. Dia memperkenalkan Bapaknya yang asli. Itu Tuhan yang ngomong ke Yesus, Tuhan itu. Repot loh. Mengapa kamu mencari aku? Itu wahyu yang Yesus terima gitu bunyinya. Mengapa kamu mencari aku? Itu Tuhan berfirman kepada Yesus. Pertama kali Yesus memperkenalkan Bapaknya yang asli gitu, bukan Yosef dan Maria, tetapi Bapak Elohim. Enggak, gini loh. Bob ini kayaknya gak nyambung, Bob ini. Kata kamu, Tata, ini loh wahyu pertama kali yang Yesus terima, umur 12 tahun, bunyinya, mengapa kamu mencari aku? Gitu. Iya. Itu Yesus mendengar suara itu dari siapa? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Gitu. Itu Yesus mendengar itu dari Tuhan, ngomong kayak gitu. Tuhan ngomong ke Yesus. Aku tidak berkata atas kehendakku sendiri, tetapi kata-kata ini berdasarkan dengan kehendak Bapakku. Gitu kan. Berarti setelah itu Yesus ini perkataan dari kehendaknya Bapak gitu. Lalu setelah itu berhenti wahyu itu sampai 30 tahun baru datang lagi wahyu gitu. Iya, karena dalam tradisi Yahudi seseorang harus boleh mengajar saat sekarang loncat. Terus setelah umur 30 di mana dia menerima lagi? Iya, maka kita akan lanjut ke pembaptisan Yohanes. Dia kan usia 30 tahun kan, selama 3 tahun mengajar kan, 30, 31, 32, 33 dia meninggal di kayu salib. Berarti 3 tahun kan, genap kan. 30 tahun dia dibaptis, lalu ada 2 pemuda anaknya Yohanes sendiri ya, yaitu siapa lupa, Simon atau siapa itu. Dia mengajak kan, mari ikut aku kan begitu. Atau bisa juga di saat di padang belantara dia bertapa atau berpuasa di padang belantara digodain iblis, itu juga bisa. Silakan. Berarti yang kedua itu, inilah anakku yang kukasih, itu pertama kali umur 30 ya? Iya. Secara kata-kata pertama Yesus keras itu saat 12 tahun. Yang tercatat loh, ya. Itu kan gini Bob. Itu kan banyak orang yang mendengar wahyu itu kan, bukan hanya Yesus ya? Iya. Yang tercatat kan yang awal. Anda kan cari yang pertama kali difirmankan ya saat usia 12 tahun, karena itu yang tercatat. Berarti wahyu yang pertama kali didapat Yesus bunyinya, mengapa kamu mencari aku, gitu ya? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapak? Ini jawaban dari Yesus Kristus. Berarti dia memperkenalkan Bapak. Berarti isinya wahyu itu Yesus mencari Bapak, berarti mengapa kamu mencari aku, kan itu? Wahyu suruh ngomong gitu. Atau kewajibanku adalah aku harus berada di Bapak, gitu loh. Harus kan, ada kata aku harus.
Berarti dia mempunyai, Yesus Kristus ini memiliki kewajiban berada di rumah Bapa. Oh, berarti Yesus suruh ngomong, dapat wahyu omongan kayak gitu disuruh sampaikan ke orang lain gitu. Bukan. Ya. Dia itu umur 12 tahun di Lukas 2:47 itu, Bang. Dia kan baru berdakwah. Nah. Jadi apa yang diucapkan dia adalah firman. Baca Yohanes 10:1-14, dia kan Ya, firman. apa? Coba. Apa bunyinya gimana? Tidak ada kata-kata pertama. Di Quranmu pun tak ada kata-kata pertama. Loh, kalau Nabi Muhammad kan gini, awalnya Tidak. dia ada Nggak ada di Quranmu. Kau ngadi-ngadi. Nggak ada. Gini. Coba. Ketika Nabi Muhammad ini umur 40, pertama kali kan menerima wahyu al-ala kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba disesuaikan biar enak. Oh, Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kalau Yesus apa tadi bunyinya? Bang, di Quranmu tak ada. Surat Jangan Al-Baqarah dulu, ada. Bang. Jangan ke situ, Nggak Bang. ada. Tunggu dulu, bukan itu pertanyaannya. Kalau Yesus apa bunyinya tadi? Mengapa kamu mencari aku gitu? Itu pernyataan abang tadi, Bob Chen, bahwasanya dia bukan itu. Oke, yang menurut dimaksud. Koira apa? Kalau menurut Koira apa bunyinya? Menurut saya, dia kan firman. Apa yang diucapkan adalah firman. Buktinya dia berfirman. Tunggu. Anda belum nyambung lagi. Yang saya tanya, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan Allah kepadaku. Itu kan ada masanya kan? Kalau Nabi Muhammad, apa yang disampaikan? Kapan dia menerima firman? Umur 40. Nah, kalau Yesus umur berapa? Udah ketahuan, kata Bob umur 12. Tinggal yang saya cari bunyinya apa? Nah, coba. Iya, umur yang 12 itu, Bang, izin dia mau pergi ke Bait Allah. Bunyinya, langsung bunyinya dulu. Dia pergi ke Bait Allah dia. Bunyinya. 10 tahun. Bunyinya apa? Jadi berdakwah. Bunyinya dulu. Mengajar dia, mengajar. Apa bunyinya? Bentar ya, aku baca ya. Apa bunyinya yang diajarkan? Kalau gini. Kalau Nabi Muhammad mengajar wahyu, apa pertama kali yang diajarkan? Yang diperdengarkan kepada sahabat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Yesus apa? Pertama kali dia dengar terus disampaikan. Apa itu bunyinya? Ayo silakan. Bingung kan? Ayo. Coba dari tadi. Memperkenalkan Bapak dulu. Memperkenalkan Bapak. Gimana? Langsung bunyinya aja, Bob, biar enak. Apa? Oh. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapak? Oh, itu bunyinya. Jadi Tuhan mengatakan kepada Yesus, tidakkah kamu tahu bahwa aku ada di rumah Bapak? Gimana maksudnya? Jadi ya, Yesus Kristus menyampaikan kepada Maria dan Yosef ya bahwa aku ini berada di rumah Bapakku gitu loh. Itu tahu bahwa itu dia kan Bapak, cuma okay. ayah angkat gitu. Oke. Berarti Bapak ngomong gitu ke Yesus, oleh Yesus diomongkan kepada orang gitu ya? Iya, makanya banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa bait ini adalah rumah Bapa, bukan di Bethlehem, tetapi tubuhku ini adalah Bethlehem. Kan begitu Yesus bilang saat menyatakan bahwa Bethlehem ini kita dibangun selama 3 hari, yaitu tubuhku. Kan begitu, menunjuk pada tubuhku. Lalu kepada perempuan Samaria, bahwa tidak ada Bethlehem di Allah di Bethlehem, dan juga tidak ada Allah di Gunung Sinai. Tapi dalam tubuh gitu loh, tubuhku ada Allah Bethlehem, ada Bapak. Ini Bob, tadi kan kayak Koira kan tidak percaya Yesus tidak pernah menerima wahyu dari Tuhannya. Nah itu makanya saya kejar. Wong Yesus ngaku kok menerima bahkan mendengar dia. Tapi Koira penyampaian tidak saja mengaku. Pak. Gini loh, kamu saya mau tanya, kenapa kau ngotot? Kenapa Anda ngotot apa ayat pertama? Bukankah di Quranmu tak ada ayat pertama, Bang? Tunjukkan di surah berapa ayat pertama Quran itu di mana? Al-alaq itulah pertama Tak ada kali ayat yang Nabi pertama. Muhammad. Kata pertama tak ada.
Kamu Loh. suka-sukamu aja ngomong gitu. Enggak ada gimana sih? Coba Ya, baca. Gini, Ayat pertama coba Quran itu 100 aja. Nabi Muhammad. Oke, Iqra itu kan pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu kan? Begitu. Bukan, di mana tertulis? Enggak, bukan. Ayat pertama di mana? Oke, Ayat pertama. ya itu di Surah berapa? Iqra itu 5 ayat itu. Iya. Iqra itu kan baca. Oh, iya. Iya kan bacalah kan gitu. Iya, itu pertama kali. Di mana? Nabi Muhammad menerima wahyu. Gini. Gimana? Silakan. Oke, ketika Nabi Muhammad bertahan ya, lalu turun, bacalah dengan menyebut Tuhanmu, kan itu, ya. Nah terus 5 ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu wahyu yang pertama kali. Setelah itu baru wahyu-wahyu setelahnya itu selama 22 tahun itu. Nah kalau Yesus kata Bob, pertama kali yang dia terima, kenapa kamu mencari aku? Itu wahyu yang dia terima. Gitu. Baik. Ya masih mendingan Bob. Baik gini loh. Anda ngaur, kenapa di ayat 2 aja menyangkut tentang manusia segumpal darah? Apa yang diikro-ikroin? Ah, kamu ngadik-ngadik. Coba ayat 2, Al-Alaq ayat 2. Al-Alaq ayat 2, kalau kamu bilang iya. ayat pertama. Coba bacakan, nyambung nggak dengan? Ayat, ya nyambung, coba baca. Enggak, Coba, ya. nyambung nggak? Dengar ya. Ayo. Dengar dulu. Coba, iya coba baca. Nyambung tidak ini? Orang tentang segumpal darah. Maksudnya apa? Dialah Allah yang menjadikan manusia min alak. Zigot, alak itu zigot. Maksudnya apa? Sperma ya. Di antara miliaran sperma itu ada jutaan atau bahkan miliaran sel. Maka yang satu ya yang menjadi janin itu satu. Di antara sel dari sperma itu cuma satu. Itu namanya zigot kalau dalam terjemahannya. Baik. Ini bukan surah Al-An'am ayat 1 yang duluan menciptakan manusia dari tanah, atau surah Al-Hijr ayat 28, 26, 28. Gini kira. Nabi Muhammad menerima wahyu 5 ayat tadi itu. Nah kalau Yesus kata Bob, apa wahyu pertama kali dia terima? Kenapa kamu mencari aku? Ah itu. Gimana menurut kamu, benar apa enggak itu ayat itu? Kurang tepat. Dia menjelaskan, Bang Bob menjelaskan ketika Yesus umur 12 tahun dia pergi ke Bait Allah. Sekarang jangan muter-muter. Kalau memang kurang tepat, menurut kamu apa yang dia terima pertama kali? Ya kan? Ya, kamu jangan cuma menyalahkan, kamu sendiri gak tahu. Kalau Anda bilang dia nabi, betul. Ini kan bukan nabi. Bedakan nabi dengan sekarang Bob, menurut kamu Yesus itu nabi apa bukan? Dalil-dalil dalam Bible. Bedakan Bang Bob. Karena saya banyak puluhan data loh dia nabi itu. Ayo silakan. Dia pernah ngaku nabi atau enggak? Dia Mesias. Bukan nabi. Kan di ayat pertama pernah nggak ada tertulis bahwa dia nabi? Apakah engkau Mesias? Pertanyaannya. Pertanyaan kan. Ada nggak dalam Bible bahwa dia ngaku nabi? Apakah engkau Mesias? Apakah engkau Ilyas? Apakah engkau nabi yang akan datang? Kan di antara ketika itu ya Mesias. Karena Ilyas bukan nabi. Sementara Yohanes menjawab, aku bukan Mesias, aku bukan Ilyas. Dan saya tanya, bukan nabi. Dia Mesias. Oke, bukan nabi berarti. Yesus nggak pernah bilang dia nabi. Nabi itu kan manusia yang menerima wahyu dari Tuhan. Berarti Yesus tidak pernah menerima wahyu. Kapan dia menerima dari Tuhan? Orang anaknya sendiri, gimana kamu ini? Tunggu dulu, gantian dengan Bob kamu. Oke. Menurut Bob, pernah nggak Tuhan bicara dengan Yesus? Wahyu lah, kayak Musa, Taurat. Pernah nggak Yesus menerima Kalau menurut aku, ya Injil itu ya Yesus. Jangan menurut aku, yang ada di Bible. Dia kan roh
Roh Kudus kan yang ditiupkan ke rahim Maria. Jadi ya setiap dia nggak usah memperoleh wahyu lagi. Gini Bob, Anda gak nyambung lagi. Nabi itu manusia yang menerima wahyu dari Tuhan. Iya. Kayak Musa mendengar gitu, mendengar menyampaikan firman Tuhan. Nabi itu Yesus. Bedanya kan begini, wahyu itu diturunkan kepada manusia kan. Nah sementara Yesus Kristus ini dalam studi kasusnya dia ini Roh Kudus gitu, Roh Kudus yang berada di kandungan Maria lalu lahir menjadi seorang manusia. Jadi Roh Kudus ini kan yang menyampaikan wahyu kan. Pertanyaannya, jangan kemana-mana. Yang dikatakan Nabi itu manusia yang menerima firman Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Pernah nggak Yesus mengatakan bahwa firman telah kusampaikan dari Tuhan? Pernah nggak ngomong gitu? Kan Roh Kudus itu kan Roh Allah. Jadi Roh Allah sendiri yang ada dalam nyawanya itu ya Roh Allah. Berarti Yesus tidak pernah mendengar firman dari Tuhan. Loh, setiap kata-kata dari firman itu kan berasal dari Roh Kudus. Nah, sementara yang saya tanya mendengar nggak Yesus gitu. Yang saya tanya, dia mendengar firman nggak dari Tuhan? Iya, berbicara. Tuhannya ada di mana? Tuhannya ada di mana? Pernah mendengar di mana dia? Melalui hati lah, melalui batin gitu. Seperti ada. Bapaknya ada di mana? Yesus, bapaknya ada di mana? Bisikan hati kan ada itu, bisikan dari hati. Jangan mencuri kan ada begitu kan? Itu berarti suara didengar itu. Yesus mendengar itu. Berarti mendengar Yesus. Ya mendengar dari hati, dari dalam gitu. Suara dari dalam. Loh, bapaknya ada di mana bapaknya? Maka dia kan mengatakan bahwa tubuh ini adalah pet Allah atau rumah Allah. Ya Allah itu ya. Saya tanya, kan Allah Bapa itu kan di langit kan menurut Yesus kan, oleh Bapakku yang di langit kan itu. Allah itu kan roh. Lalu di dalam tapi kan itu roh apa? Allahnya itu ada di mana? Allah Bapa itu ada di mana? Menurut Yesus? Iya di langit. Secara kekuatan terbesar itu ya di langit. Kalau neraka sekarang, itu simbolisnya ya dasar bumi kan, yang tempat paling bawah. Kalau memang Yesus gini Bob, kalau memang Yesus mendengar firman dari Tuhan Bapaknya dan disampaikan, berarti Nabi dia. Kan gitu. Coba kamu ketik, Nabi itu apa sih? Nabi itu manusia yang menyampaikan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kayak Musa. Ada perbedaan. Ya udah, berarti Yesus. Sementara nabi-nabi yang lain itu harus lewat malaikat kan. Kalau Yesus ini enggak gitu loh. Dia itu ya Injil itu. Injil yang jadi manusia. Mana datanya itu? Loh, buktinya dia kan firman yang telah jadi kan. Sekarang ketika dibaptis itu Tuhan ngomong di mana itu? Dari mana Tuhan itu? Suara itu? Ada suara seperti merpati di langit, suara doang. Lanjut. Nah, suara kan? Berarti Yesus mendengar kan? Orang-orang mendengar juga. Dengarlah bapaknya. Kamu gimana sih? Bapaknya masih nggak dengar? Nah iya, orang lain dengar juga. Yesus sama Yohanes saja. Loh terus kan orang banyak di situ. Menyaksikan Yesus dibaptis. Iya. Terus mereka mendengar juga suara itu. Inilah anakku. Dengan ketika Yesus bicara dengan Paulus, hanya Paulus yang mendengar. Ananias teman-temannya tidak. Sama aja toh. Lanjut. Nah, ya berarti Yesus Nabi kan mendengar firman. Kayak Musa. Musa kan mendengar kan Taurat itu kan? Benar nggak? Ayo. Apa bedanya dengan Musa? Dengar ya. Nabi itu diutus Allah. Contoh. Yesus. Isa di Maryam 30 jelas dia nabi katanya kan. Yesus juga Markus 6 ayat 4. Dengar dulu, jangan. Ini jelas kok. Dia menjadikan aku seorang nabi. Di Qur'anmu tak ada Muhammad jadi nabi. Di surah berapa? Paling-paling kata-kata penutup nabi. Tapi tidak pernah ditunjuk Allah dia nabi. Paham? Kadang langsung ada Allah 40. Nah, sekarang ya, berarti kamu akui Yesus ini ada yang mengutus dan dia nabi, akui itu.
Tidak ada. Oke, menurut kamu Yesus bukan diutus? Yesus bukan utusan, tapi dikaruniakan. Yohanes Sekarang, 3:16. coba, menurut kamu Bob, benar Yesus bukan utusan Tuhan? Aku perlu dikeluaran ya. Aku Ya, tunggu dulu. Kalau Musa gitu, kan diutus, aneh itu. ya gini Bob, kata kira Yesus ini bukan utusan Tuhan, benar? Istilah utusan itu apa gitu? Berarti ada dua sosok kan? Gini Bang Bob, kalau Apa ya? utusan nabi Bang. Yang gini, Yesus bukan jawab nabi. aja. Yesus ini diutus oleh Tuhan, Allah Bapa atau tidak? Dikaruniakan. Tidak ada kata-kata Allah mengutus Yesus. Tunggu Nggak ada. dulu, Dikaruniakan. menurut Bob, 3:16. Bob, sekarang menurut Bob, benar Bob, Yesus bukan utusan Tuhan? Dia ini firman yang telah jadi daging. Firman ini kan Pertanyaannya, tidak diutus Tuhan dia. Bapak yang mengutus aku gitu, maksudnya tidak ada yang mengutus. iya, namanya firman. Ini kan Tuhan ingin menyampaikan pemikiran logosnya melalui firman kan. Nah, iya, intinya Yesus ini iya, utusan apa bukan? aku jelasin. Nah, ada kalanya firman ini diwahyukan kepada manusia, tetapi ada kalanya firman ini langsung datang berupa manusia gitu. Yang saya tanya, Yesus ini utusan apa bukan? Apakah firman yang telah jadi daging ini boleh dikatakan Pertanyaannya, utusan atau Yesus enggak, ini itu ya terserah. diutus oleh Bapa atau tidak? Iya kan ada kata utusan kan di kata-kata Yesus. Maka pertanyaannya, Yesus ini utusan apa bukan? Karena aku tidak mau berselisih dengan Bapak Guero, maka aku sepakat dengan Bapak Guero gitu. Oke, berarti bukan utusan ya? Iya bukan. Oke, berarti kalau bukan utusan, terus gimana coba? Kan dia menerima firman dia. Di mana menerima firman? Di mana? Kamu jangan Sebab framing. segala firman yang kau sampaikan kepadaku, Sekarang. sampaikan kepada mereka. Kalau Anda berani-berani bilang menerima firman, kau framing doang. Masa dua orang ditafsir-tafsir? Lanjut. Di mana dia menerima? Oke, ini. Di mana? Di mana? Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan. Baik, kau bilang menerima firman. Saya tanya sama Anda, di mana Yesus Kalau menerima tidak firman? diterima, berarti apa yang disampaikan Iya. dari dirinya sendiri. Di mana Yesus menerima firman? Apa di Gua Hiro? Oke, sekarang kalau tidak menerima firman, apakah yang Yesus sampaikan itu dari dirinya? Muter-muter, gini lah orangnya, termuter-muter. Tunggu, gini. Oke. Kalau tidak menerima firman, berarti bukan nabi kan? Bukan utusan. Nah, yang saya tanya, ada nggak Yesus mengatakan, apa yang aku sampaikan dari diriku sendiri, bukan dari Allah? Ada nggak? Kalau dari Allah, apa bedanya dengan Musa yang diutus oleh Allah penyampai firman? Nah, pertanyaannya, ada nggak datanya? Apa yang aku sampaikan bukan wahyu, tapi dari diriku sendiri. Silakan. Baca Yohanes 10:30, Bang. Yohanes 10:30 maknanya apa yang... Bukan. Yang saya tanya, apa yang aku sampaikan ini dari diriku, beda dengan Musa dari Tuhannya. Tapi macet kalian. Karena bertentangan dengan Yesus. Dengar, kalau Yesus itu kan jelas ketika dia di bumi kan disebutkan aku dan Bapa adalah satu, tapi bukan jadi satu bagian, cuman apa yang disebut Allah itu dikerjakan. Paham? Saya nanya, ada nggak Yesus mengatakan apa yang aku sampaikan itu dari diriku sendiri pribadi, bukan dari Tuhan? Ada nggak? Kalau masih dari Tuhan, berarti utusan. Yohanes 3:34, barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman. Itu kecuali Yesus tidak menerima firman, kecuali Yesus mengatakan apa yang aku sampaikan dari diriku, wong aku bukan nabi. Iya, kalau nabi dari Tuhannya. Nah, pertanyaannya, ada nggak ucapan Yesus seperti itu? Silakan. yang barusan kau bilang itu pernyataan Yohanes Pembaptis itu, bro, bukan Yesus. Kenapa kamu bawa muter keliling kemana-mana? Dan saya tanya, ada nggak Yesus mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan ini dari dirinya, bukan dari Bapaknya? Ada nggak? Iya, semua harus sinkron dengan Yohanes 10:30. Aku dan Bapa. Yang saya tanya, bukan itu. Pernah nggak dia mengatakan bahwa semua yang disampaikan bukan firman Tuhan? Ada nggak? Iya, saya mana datanya? Mana datanya?
nanti kamu bantah gitu loh. Ya, Saya mana kasih data, datanya? kamu langsung campur kan gini. Ya udah, Gini, silakan, Pak. silakan jawab ya pertanyaan nih. Silakan. Iya, pernyataan Anda itu benar adanya tidak pernah diri sendiri. Karena apa? Yohanes 10:30 jelas, aku dan Bapa adalah satu. Apa artinya? Apa yang sebagian Bapa, apa yang ku kerjakan itu atas perintah beliau. Paham? Berarti Yesus menerima firman dari Bapa. Tidak. Memang dia Berarti firman apa itu. yang kalau tidak menerima firman berarti murni dari dirinya. Iya kan dia firman. Terus bagaimana dengan apa yang kusampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah? Doa itu doa. Oke, bagaimana aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa? Iya, waktu berdakwah disampaikan supaya orang lain berarti mendengar dari Bapa. Iya, namanya berdakwah. Oke, bebas bebas saja. kalau dia mendengar dari Bapa, berarti dia menyampaikan firman-Nya Bapa. Kan udah saya sampaikan tadi Yohanes 10:30, udah jelas itu. Enggak, yang saya tanya gini loh. Coba Yohanes 3:34, barang siapa yang diutus oleh Allah, maka dia penyampai firman. Nah, Yesus mendengar firman juga kan? Bahkan dia menyampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah. Berarti utusan kan dia? Gimana sih? Baik. Pernyataan Anda betul kepada Nabi, Bang. Tapi Yesus kan Yohanes 10:30 jelas. Dia dengan Bapa satu. Apa yang ngomong dia ke firman sendiri. Oke, sekarang. Ya. Kalau memang satu, aku dan Bapak satu, aku akan pergi kepada Bapakku. Mau pergi kemana dia? Kan dia satu. Ya kan? Jadi kamu ngomong apapun, gak bisa terjepit kamu dengan Bibelmu. Karena musuh terbesarnya Kristen Bible. Oke, kalau satu. Oke, kalau satu, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Di mana? Allahku itu di mana? Kalau dia mau pergi ke Allah. Dengar dulu. Anda tahu nggak makna Yohanes 10:30 itu? Tahu, mereka juga satu kan? Mereka juga satu. Bukan maksudnya dia Allah di dunia. Kamu dari tadi mau melarikan diri. Dia mau pergi ke Allah, itu Allah ada di mana? Silakan. Di sorga. Berarti bukan satu. Apanya? Berarti aku dan Bapak bukan satu. Di sini satu tim loh, maksudnya apa dikerjakan satu tim. Kalau satu tim berarti kan dua kan? Kayak saya, Bang Juma, Kores. Ini satu tim api. Oke. Kan kepribadian dia ketika di bumi kan berbeda dengan Bukan itu pertanyaannya. Berarti Yesus dengan Bapak satu itu bukan satu oknum kan? Tetap dua. Yesus sebagai utusannya, Bapak sebagai Tuhan, gitu kan? Bener. Betul Bang, artinya gini. Ya kan tadi saya udah bilang ke abang kan langsung timpal-timpalin gini. Apa yang kerjakan dia atas perintah beliau. Berarti seperti nabi-nabi yang lain. Semuanya tugasnya, apa utusan tugasnya? Pertama, penyampai firman, Yohanes 3:34. Melakukan kehendak Bapa yang mengutus, Yohanes 6:38. Melakukan perintah yang mengutus, Yohanes 14:31. Sama seperti Musa, nabi-nabi yang lain. Musa kan jelas diutus Allah langsung, dipanggil loh ketika dia umur 40 hari di gunung apa? Di gurun. Oke, sekarang yang mengutus Musa dengan yang mengutus Yesus, Tuhan yang sama atau beda? Sebelum saya jawab, Allah langsung berbicara kepada Musa seorang manusia. Yesus kan bukan seorang manusia. Dengar, dia lahir dulu, proses. Ya kalau kepada Yesus langsung apa tidak? Beda. Kalau Musa tidak ada apa-apanya sama dengan Nabi Anda. Saya nanya, jangan lari. Kalau kepada Musa Tuhan mengutus langsung. Ya, kalau kepada Yesus gimana? Dengar, saya sampaikan. Musa itu adalah peternak kambing di gurun pasir. Kalau Yesus umur 40 hari. Dia enggak. Yesus anak domba. Berarti Yesus anak domba. Berarti Yesus digembala oleh Musa gitu. Hah? Katanya Musa penggembala kambing, penggembala domba. Yesus domba. Berarti digembala, kan anak domba dia. Nah, gimana? Kamu tuh muter-muter kemana-mana tetap tidak bisa. Ya. Jadi gini, kamu itu terjepit dengan Bibelmu sendiri. Enggak, kamu mau pelintir. Jelas. Ya udah jawab.
Kalau Musa diutus langsung oleh Tuhan, gitu. Ya. Langsung Kalau diutus, bro. Kalau Yesus, Yesus kan roh yang jadi manusia. roh jadi manusia, terus Iyalah. tidak diutus oleh Tuhan. Kok diutus? Nggak diutus, mana ada? Di mana di mana tertulis Allah menyebut aku mengutus Yesus? Di mana tertulis? Loh, tapi Yesus yang ngomong. Itu pernyataan beda dengan kata utusan. Kamu lucu kan gini. Kalau dengar sebentar. Anisa 171, Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah. Jelas kan utusan kan? Karena dia nabi. Nah. Oke, kalau saya nanya ke kamu, siapa yang mengutus Yesus? Siapa? Baik, pernyataan bisa jawab demikian. Dia dikaruniakan, bukan dikutus. Dikaruniakan ke dunia. Beda. Gimana dalilnya? Oke, sekarang misalnya Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku. Gimana itu? Yohanes 5:37. Atau barang siapa yang percaya kepadaku, mendengarkan firmanku, maka dia percaya kepada Allah yang mengutus aku. Gimana itu? Begini Tata. Adakah ayat percakapan antar Bapak dan Yesus seperti percakapan Musa dan Bapak ya di Gunung Sinai, letakkan kasutmu karena tempat ini suci. Banyak ayatnya. Itu kan percakapan antara Elohim dan Musa. Mana ayatnya? Percakapan langsung ya antar Bapak dan Yesus. Oke, di situ kan. Oke, di situ Musa mendengar nggak? Itu kan Musa, Yesus yang mendengar kan Musa. Percakapan Yesus dan Bapak. Yang saya tanya, di situ Musa bercakap, berarti Musa mendengar suara Tuhan. Iya, itu kan percakapan antara Musa dan. Nah, sekarang Yesus ya. Oke. Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menyampaikan sebagaimana yang kudengar dari Bapa. Berarti kan sama itu seperti kan percakapannya Yesus sendiri, bukan percakapan. Tapi dia mendengar kan? Tapi dia mendengar kan? Ucapan Yesus, bukan percakapan antara Bapak dan Yesus. Pertanyaannya, Yesus mendengar nggak? Itu kan ungkapan Yesus gitu, bukan percakapan. Iya, sekarang yang namanya apa yang aku sampaikan sebagaimana yang kudengar dari Bapa. Berarti kan tugas utus kan penyampai firman. Coba Yohanes 3:34, barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman. Berarti menerima kan? Seperti Musa mendengar di Gunung Sinai. Lalu oleh Musa disampaikan kepada umatnya yang dia dengar. Sama seperti Yesus. Pertama, Yesus menerima firman, Yohanes 12:50. Yesus mendengar firman, Yohanes 15:15. Lalu setelah firman itu diterima, disampaikan kepada umatnya, Yohanes 17:8. Kan sama dengan nabi-nabi yang lain. Beda lah. Yesus selalu bicara atas ucapannya. Dia tidak percakapan ya. Percakapannya Seperti sama. Musa ini kan percakapan. Kalau Hanya Yesus jawab antara Musa dan Elohim. Berarti ada dua. ada dua. Kalau Yesus ini seperti mengungkapkan isi hati itu doang, nggak ada percakapan antara Bapak dan Yesus. Nggak ada. Dia mendengar. Penyampaian saja. Kamu kok khotbahnya dipelintir-pelintir. Jangan sama ini bukan wahyu Al-Quran, harus dipakai hadis. Ini enggak lah. Nah, saya kan cuma menerasikan ucapan Yesus. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh. Cuma pertanyaannya, gak ada wahyunya. Buktinya kalau diurut, gak tahu kalian kan? Itu cuma ngaku-ngaku, udah ada sebenarnya. Yesus cuma ngaku doang. Di mana Nabi pernah menerima wahyu? Tunjukkan. Nggak ada. Ketemu malaikat pun nggak pernah. Oke. Kalau Nabi Muhammad 114 masih utuh sampai sekarang. Kalau Yesus gak ada. Iya, di mana dalilnya di Quran? Tunjukkan di Quranmu itu dulu. Jangan pakai hadis. Surat Al-Alaq. Nggak ada surat tertulis gitu. Kau nggak ngadi. Loh, kok nggak ada? Coba ya. Bukan surat pertama itu. Surat pertama itu di Al-An'am ayat 1. Allah menciptakan langit dan bumi. Aduh. Salah. Oke. Coba kamu pakai data bahwa itu memang surat pertama. Coba. Di mana datanya, narasinya? Iya, karena bumi duluan baru segumpal darah. Anda pakai data coba. Karena di dalam Islam
Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad jelas 114 surat urutannya jelas itu. Kalau dia pertama harus di depan dong, sebelum Al-Fatihah. Ini kok di belakang? Tidak pakai data, jangan pakai klaim, pakai data. Yang gini loh. Bukan. Yang wahyu yang gini loh. Yang tidak ada itu Yesus. Dia hanya mengatakan, aku ini menerima firman lo, Yohanes 12:50. Caranya aku mendengar, Yohanes 15:15. Bahkan sudah aku sampaikan, Yohanes 17:8. Ketika ditanya, di mana, umur berapa, apa bunyinya, gak ada yang tahu kalian. Kalau umat Islam, umur 40. Tempat ada Gua Hiro 5 ayat. Pertama kali ada Al-Alaq. Kalau Yesus gak ada, ngaku-ngaku doang dia. Coba umur berapa kalian gak tahu. Bob tapi ngarang-ngarang. Itu pun tidak dibenarkan oleh Kera. Bunyinya gak tahu apa. Ya. Jadi kalau Yesus cuma ngaku-ngaku doang. Ya tadi di umur 12. Umur 12. Ya. Kan termasuk itu dapat data dari mana? Gospel kan, Gospel Lukas. Ya, dapat data dari mana kamu? Narasi kayak gitu. Itu. Hah? Lukas kan termasuk gospel. Oke. Lukas 2:47 Bang. Umur 12 tahun. Lukas 2:47. Oke, 12 tahun. Setelah itu berhenti wahyu gitu. Loh, bukan itu. Dia nggak dikabarkan semuanya. Sama dengan nabimu. Saya mau tanya. Saya nanya. Nabimu sampai 40 tahun di mana dia? Itu kan pertama kali. Setelah itu macet, baru nunggu umur 30 datang lagi wahyu gitu. Baik. Nabimu Nah, tidak saya- pernah menerima wahyu lagi. Nggak usah kemana-mana. Di Madinah nggak ada tempatnya. Di mana? Tunggu dulu. Jangan kemana-mana. Berarti Yesus menerima wahyu umur 12 cuma gini bunyinya. Kamu mencari aku ya? Nah setelah itu udah ada. Baru umur 30 datang lagi wahyu gitu. Hah? Gimana? Bukan itu maksud Bapak tadi. Begini loh, dalam tradisi Yahudi seseorang boleh mengajar itu di saat usia 30 tahun. Nah, Ya, kenapa betul. berhenti? Ya, Ya, karena ya. ada aturan di dalam tradisi Ya, ya. Yahudi. Loh. Gitu loh. Ya berarti dia nabi kan, berarti utusan. Cuma umur 12 bukan waktunya. Akhirnya Tuhan menggagalkan gitu. Nanti aja Yesus umur 30 kamu nerima wahyu lagi gitu. Hah? Itu menerima firman dari Allah, Bang. Itu artinya. Di mana Yesus menerima firman? Loh, kan Loh, itu doa pernyataan. Loh, Anda jangan ngomong di mana lu. Kan itu pengakuan Yesus. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Lalu kamu mengatakan, di mana Yesus? Gitu. Itu Di kan mana doanya. Yesus? Doanya, bro. Doanya. Isi doa itu. Kenapa kau tafsir-tafsir? Oke. Yohanes 17. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Iya, pernyataan semua. Bukan langsung aneh ngomong. Berarti Tidak bohong, cuma pernah Allah pernyataan. bilang, aku berfirman kepada Yesus. Ngadi-ngadi. Oke, berarti apa yang Yesus sampaikan bukan firman dari dirinya sendiri. Iya kan dia firman. Oke, di mana datanya? Bahwa ajaranku dari diriku sendiri, ada nggak? Bukan. Yang diucapkan itu firman. Tunggu. Saya nanya aja, ajaran Yesus dari dirinya, kalau Musa kan dari Tuhan, Taurat itu. Kalau Yesus dari mana ajarannya? Silakan. Yohanes 10:30, Bang. Saya nanya, ajaran Yesus dari dirinya sendiri, kalau Musa dari yang mengutus. Kalau Yesus? Apa yang disebut dia dari Bapa? Baca Yohanes 10:30. Oke, berarti sama dengan Musa. Beda. Loh, kalau Musa dari siapa? Musa habis gembala kambing dia baru dipanggil jadi Saya nabi. nanya, yang diterima Musa dari Tuhan yang mana? Taurat itu. Beda. Dari siapa? Bukan beda, dari siapa? Musa bukan firman, Yesus firman. Yang saya tanya, ajaran Musa dari siapa? Baik. Musa atas perintah Yahweh. Oke, kalau Yesus atas perintah? Dia sendiri, dia yang jadi firman. Di mana datanya? Baca Yohanes 1. Ajaranku. Oke, ajaranku dari siapa? 14. Enggak, gini aja. Ajaran Yesus dari siapa? Ajaran. Dia bukan mau sekolah kemari, ajaran. Yang saya tanya, ajaran Yesus dari siapa? Firman atau ucapan dia Dari diriku sendiri atau bukan? Tidaklah. Dari mana?
Kayaknya nih orang nih harus saya nanya sebentar ya Ustaz, izin ya. Bingung. Izin ya. Izin Bukan bingung. Dicari itu Peming, udah dijelaskan. Pak Kuira yang terhormat. Siap. Yesus itu waktu di bumi orangnya pinter atau tidak pinter? Oh pinter, baca Pinter, Lukas baik. 247 Cukup, bukan kali cukup, Nabi cukup. Nuh, bukan Iya nggak cukup, bisa baca. cukup, cukup, pinter gitu ya. Ya, pinter sekali. Dia itu pinter, dia sekolah dulu atau dari sononya pinter? Udah pinter dari sononya. Dari sononya baik. Waktu dia mengajar, ya dia mengajar itu ilmunya dari mana waktu dia mengajar? Dia adalah firman Allah itu sendiri. Saya nggak nanya itu. Waktu dia mengajar, dengarkan dulu pertanyaannya. Waktu dia mengajar, dia pintar tuh. Nah, ilmu kepintarannya ini diperoleh dari mana? Apa bedanya dengan Isa? Saya nggak nanya itu anjing. Saya nggak nanya itu monyet. Dia kan pintar. Baru brojol orang langsung Dengerin. ngomong. Dia kan pintar tuh. Nah, Masih di gendongan. Itu ngadi-ngadi. nggak ngerti bahasa Indonesia nih orang ini. Dia pintar, dia ngajar. Nah, kepintarannya itu diperoleh dari mana? Jawab. Dia kan firman. Bisa lah. Saya nggak nanya itu. Ulang lagi ya. Yesus pintar mengajar. Kepintaran ini diperoleh dari mana? Dari dirinya sendiri kah? Dia sekolah kah? Atau ada yang ngasih kepintaran? Dia kan firman itu. Saya nggak nanya dia firman anjing. Ini saya nggak nanya firman. Saya nggak nanya firman. Dengar di bahasa Indonesianya anjing. Baca Dengerin. Lukas 247 jawabannya di situ. Ya, kau bikin nafsu aja kau. Gue bilangin lu binatang lo. Gue live-kan di YouTube. Memang kau binatang kau. Lain ditanya, lain dijawab. Cukup framing lagi. Ke nabi saya tidak bisa baca tulis. Emang Yesus bisa nulis? Di mana tulisannya Yesus? Saya beli. Ada nggak tulisannya Yesus tertulis? Emang Yesus yang nulis Bible? Kagak ada data Yesus menulis Bible. Enak aja. Ditanya baik-baik loh. Yesus pinter, oke, kita akui semua nabi pinter. Kepintarannya itu dipakai mengajar. Pertanyaannya sederhana, kepintaran ini diperoleh dari mana? Datang dari dirinya sendiri kah? Dia sekolah kah? Atau ada yang ngasih? Jawabnya apa Ustaz? Dia kan firman. Yang nanya firman siapa? Iya, dia tuh malu karena apa yang dia sampaikan selalu bertentangan dengan Bibelnya. Firman itu kan logos itu kan pengetahuan. Bukan itu pertanyaannya Lang. Bob, Yesus ini menurut kamu waktu di dunia dia pintar nggak? Dia pintar karena Pintar, pengetahuan cukup. logos. Cukup. Kepintaran ini dipakai mengajar, betul? Ya tentu saja dia kan Ya tentu saja, sekolah, cukup, guru cukup. dan Nah, Tuhan, terus waktu Tuhan. kepintaran ini diperoleh dari mana? Dia sekolah kah? Atau ada yang ngasih kepintaran? melalui Roh Kudus. Ada yang ngasih nggak? Karena ya Allah sendiri. Saya Ya, ulang Allah. kembali. Yesus ini pintar, kepintarannya diperoleh dari A, dia sekolah, Ya, B, Bapak. ada yang ngasih. Enggak, secara otodidak langsung dari Bapak. Ada yang Bapak. Berarti Bapak ngasih ke dia kepintaran. Iya iyalah. Ya, Bapak artinya, kan maha pintar. ya, nggak maha bodoh. artinya Bapak maha pintar ngasih kepintaran kepada Yesus, betul? Artinya Ya, Yesus betul pintar, sekali. artinya Yesus pintar karena ada yang ngasih kepintaran, betul? Nah, lu lebih pintar, lu lebih lulus Bob daripada si Kuira yang gila tadi gitu loh. Contoh Ustaz Tata nih, Ustaz Tata pintar. Dia bisa ngerti Al-Quran hadis. Kenapa? Karena dia sekolah di pesantren. Di samping diberi berkah kan gitu. Yesus juga begitu. Ya, Pintar mereka tapi Yesus nggak sekolah. Karena dia nabi, diberikan kepintaran yaitu berupa wahyu, berupa firman. Itulah Injil yang dia ajarkan, bukan dari dirinya sendiri. Jadi Yesus itu nggak sekolah, betul? Ya itu betul sekali karena Nah, pintar lu. tercatat bahwa seorang nabi itu tidak boleh
bijaksana atau memperoleh pengetahuan dahulu gitu, nggak boleh. Artinya Yesus ini, Yohanes 17:8, segala firman yang telah kusampaikan kepada mereka, segala firman yang telah kuterima, telah kusampaikan kepada mereka. Mereka menerimanya, bahwa mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jadi Yesus ini menerima firman atau tidak, Bob? Iya, dari rohnya kan. Saya enggak, gitu. Ini bacaannya nih. Segala firman yang telah aku terima, tapi ku terima. Secara Ya. secara teks emang Saya menerima firman. menerima. Secara teks menerima firman. Ya, Secara rohani teks, tidak. ya. Secara orang beloon tidak. Iya, kita Oke. secara teks kan. Secara teks emang dengerin dulu. menerima firman. Ya, secara teks menerima, tapi secara orang gila tidak. Ya tergantung lah. Nanti kan teks itu bisa dipahami oleh masing-masing pembaca kan. Iya, Bob, ya begitu. Iya, secara kan nggak teks sama orang gini, membaca Bob. sebuah novel kan khayalannya Bob. kan beda-beda gitu. Secara tertulis Ya, menerima secara firman. Menerima firman. Secara fakta menerima atau tidak, Bob? Secara makna tergantung Tergantung orang gilanya. pikirannya pengetahuan masing-masing kan. Kalau anak kecil benar. kan nggak paham. Kalau menurut lebih Anda tadi dewasa sih, lebih paham gitu. kalau si Kuira tadi paham nggak dia tuh? Si Kuira tadi. Dia mungkin lebih paham daripada kita sehingga yang Tapi kalau- diwacanakan itu melebihi kita sehingga kita Kalau nggak paham karena saya, kita kalau ini saya masih kecil gitu. Bob, kalau saya berpendapat kamu lebih paham daripada Kuira tadi. Kuira tadi ditanya apa dia jawab apa. Saya ulang lagi nih, Bob ya, kita belajar bahasa Indonesia. Segala firman telah kuterima. Apa yang diterima Yesus, Bob? Ya segala firman. Enggak, saya ulang lagi bahasa Indonesia ya. Segala firman telah kuterima. Pertanyaannya, apa yang diterima oleh Yesus? Ya firman. Firman. Segala firman kan. Siapa yang ngasih firman? Iya, yang berfirman itu kan pasti Bapa. Ah, Bapak yang ngasih firman. Bang Wan, Bob udah pintar sekarang, Bang Wan. Iya, tapi begini Bang Handi, Bob ini kalau dia jumpa si Luga, dia jadi orangnya Luga. Dia jumpa Bang Handi, dia jadi orang Bang Handi. Nah itu kemana kompasnya si Bob ini? Karena tadi Pak Kuere ini lebih tinggi dari saya ikut yang lebih tinggi. Lebih tinggi blow-on-nya dia mah, lu lebih pintar. Dia blow-on tingginya. Belum tentu, gini loh. Kalau kita nggak paham terhadap ucapannya seseorang, belum tentu dia di bawah kita atau mungkin dia lebih di atas kita. Seperti Kumasa kan, membahas ilah-ilah cepat. Siapa tahu dia emang benar. Karena kebenaran mutlak menurut Pilatius itu sia-sia engkau mengejar kebenaran mutlak, maka dia kan menyerahkan Yesus. Ya, kuserahkan orang ini. Saya kasih lagi contoh, Bob. Kan Pilatius emang punya Bob, dasar bahwa saya kasih lagi contoh, Bob. kebijaksanaan mutlak itu. Udah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan udah. Begini, Bob. Kalau orang mau pintar itu, Bob, ini orang biasa, bukan nabi ya. Kalau orang biasa nih yang mau pintar itu pergi dia sekolah atau dia ke hutan? Kalau kita membahas agama, tentu saja melalui roh kebenaran. Jangan dulu ke agama, Bob. Ini umum. Umum nih. Ya, secara dengerin ya. umum. Dengerin dulu pertanyaannya. Dengerin dulu pertanyaannya secara umum. Orang kalau mau pinter itu, Bob, selain nabi ya, kita masyarakat umum nih. Kalau kita mau pinter itu kita sekolah atau pergi ke hutan? Ya sekolah. Sekolah pinter. Kalau nabi itu pinter, pergi sekolah atau ada yang ngasih kepintaran? Bob, kalau nabi itu pinter, taruh dulu. Bob, kalau nabi itu pinter, nabi ini pergi sekolah atau ada yang ngasih kepintaran? Ini kan bahasa agama kan.
menurut histori Tuhan, menurut para saints ya, Tuhan gak punya histori, Bang. Aku kan bicara, apakah Hendy ini bicara tentang logis keduniawian Saya atau sambut secara dulu. spiritual? Saya sambut Kalau dulu secara sebentar. Ada yang mau di. spiritual Oh, ya, diam dulu, melalui Bob. Bapak. Diam dulu, Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda. Panglima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Panglima. Waalaikumsalam. Adinda sehat selalu, masya Allah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Anda sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin bisa disampaikan dulu, Bu, bela sungkawa kita pada kesempatan kali ini. Iya, teman-teman sekalian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apologet Islam Indonesia saat ini lagi berduka. Salah seorang dari pejuang di belakang layar yang mendukung pergerakan apologet Islam Indonesia sekaligus sebagai orang tua dari saya pribadi sebagai pembina dan orang tua dari Yayasan Apologet Islam Indonesia telah berpindah alam dari dunia ke alam barzakh, yaitu ibunda tercinta yang kiranya Allah melimpahkan rahmat dan juga taufiknya, keselamatan, kenikmatan tercurahkan senantiasa kepada beliau. Saya mengajak teman-teman sekalian untuk mendoakan beliau. Semoga Allah memasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Dinda Tahta barangkali bisa mendoakan beliau, Dinda. Ya, barusan kami udah Kak Ipin Gurunda. Tapi tidak apa-apa diulang lagi. Lagi, Ustaz. Insyaallah. Gimana Gurunda? Lagi. Ya, lanjut Dinda, lanjut. Iya, kami tadi sebelum dialog kami udah doa Fatihah bareng di sini. Kak Ipin Gurunda, Kores yang ngasih tahu, terus kita doa bareng barusan. Tadi Gurunda belum ikutan tadi, Ustaz. Lagi. Iya, oke. Jadi kita baca Fatihah satu kali untuk beliau. Mudah-mudahan amal baiknya diterima oleh Allah dan semua kesalahannya dimaafkan dan semoga diletakkan di jannahnya Allah. Ala hadi wa ala kulli bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tafidna. Waghfir lana wa laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Gurunda. Lanjut. Terima kasih Adinda, Masya Allah. Ya, kita lagi berduka ya teman-teman sekalian. Saya juga kaget ya. Masya Allah, Bang Wan, syukran. Subhanallah. Sama Bang. Sama-sama Bang. Siap sahabatku, Masya Allah. Semalam itu, kemarin maksud saya, kemarin pagi ya sekitar jam 10 beliau telepon, tapi almarhumah telepon, tapi saya nggak angkat. Saya ada kegiatan soalnya. Sudah gitu, dia kirim VN, mohon doakan Bang Zuma. Tapi memang pekan ini komunikasinya lancar dengan saya, minta didoakan selalu, dan ya sudah menjadi jatah hidup di bumi dari Allah untuk beliau. Ya, semoga Allah sekali lagi memberikan kenikmatan kepada beliau
berupa keselamatan, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekira begitu teman-teman sekalian. Mohon kiranya setiap ibadah ingat kita senantiasa mendoakan sesama muslim muslimah, baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup, agar kiranya kita saling mendukung dan menguatkan di dalam doa. Amin. Amin. Aku suka bahasa gurunya. Sudah berpindah alam dari dunia ke barzah. Jadi bikin stigmanya tuh masih ada loh, masih ada. Beliau masih ada gitu. Mantap. Iya. Sejatinya memang gitu Dinda. Memang beliau hidup dan hanya berpindah alam saja. Soalnya ada kematian. Jadi nama lengkap nama lengkap almarhumah itu Banyuma Haja Dewi Ratna Soekarwati. Alhamdulillah, amin. Sebentar dulu Noir, kau ngaku murtad. Aduh, kau. Haja Dewi Soekarwati. Iya Kanda. Masih. Oke. Silakan, mungkin ada tema Tuhan di poligami. Wih. Ini ada ngaku murtadin Gerunda ini. Oh, iya silakan yang ngaku murtadin. Iya kabari. Ya, saudara murtadin. Ya. Iya Bang, ada yang ingin disampaikan? Mau diskusi dengan saya? Ya, diskusinya tetap yang lama itu, poinnya di situ aja Bang Zuma. Iya, silakan. Masih kenal suara saya enggak? Jangan suruh buka open cam, nanti kau bilang gay lagi kan? Oh iya, sorry. Kalau saya pernah mengatakan hal yang jujur, silakan Anda bernarasi. Jujurnya di mana? Udah bang, jangan membuka luka Anda yang lama. Pertanyaan aku kan yang mengatakan gay. Udah bang, nggak usah dibahas itu bang. Gimana? Nggak usah dibahas itu. Oke, ya dalil saya cukup itu aja yang mengeluarkan saya dari Islam itu Bang Zuma. Coba perkuat. Apa tuh? Bagaimana logikamu menangkap Allah itu wujud? Di dalam Al-Quran kau jelaskan Fussilat 53 itu nggak menjawab. Masya Allah. Tak ada secara gimana? Baik. Oke. Kita bahas. Jadi gini Bung, saya ingin merangkai sebuah pernyataan untuk sebagai perbandingan agama dalam kerangka berpikir sebagai manusia, bukan sebagai hewan. Yang pertama adalah ketika berbicara eksistensi ketuhanan. Di sini ada Kristen, ada murtadin ya. Dan mau tidak mau kita harus berhadapan dengan umat Islam yang senantiasa memiliki konsep yang Tuhannya eksis, sedangkan Tuhannya orang Kristen itu tidak eksis. Apa yang melatar belakangi pernyataan saya? Yang pertama, betul ayat suci Al-Quran yang Anda pilih, Fussilat ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru. Satu poin. Apakah alam semesta masih ada sampai hari ini? Masih eksis? Masih eksis. Berarti eksistensi Tuhan saya masih bisa dirasakan oleh siapapun, termasuk saudara. Selamat siang Pak. Ya, siang. Kemudian eksistensi Yesus sebagai Tuhan. Yesus hanyalah sebuah kisah, sejarah, cerita yang pernah ada di abad pertama. Dia adalah manusia yang ditolak oleh kaumnya Bani Israel. Konon menurut internal penyembahnya sempat mati, lalu pada hari ketiga keluar dari kubur, 40 hari entah ngapain, mutar-mutar di sana, habis itu terbang lagi ke langit,
Nah, sekarang eksistensinya yang bisa dirasakan keberadaan Yesus itu apa? Karena Yesus itu anak manusia dan di bumi anak manusia itu sudah tak ada. Apa eksistensi Yesus hari ini? Tak pernah lagi kita rasakan. Tak pernah lagi kita lihat. Gak ada. Sementara Al-Quranul Karim mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku Tuhan pencipta langit dan bumi memberikan, memperlihatkan keberadaanku melalui tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru yang mengatur alam semesta aku, yang memberikan oksigen aku, yang mengatur siang dan malam aku, yang menjaga denyut nadimu aku, aku dan aku eksis sampai hari ini. Siapa yang ingin melihat Allah, kata Allah, lihat alam semesta. Siapa yang ingin melihat Yesus, lihat apa? Lihat apa kalau ingin melihat eksistensi Yesus? Teman-teman, ada yang bilang tiang listrik. Nggak boleh bilang gitu. Ada yang bilang jemuran. Jangan. Ada yang bilang foto bule yang gondrong. Jangan juga, nggak bagus. Sekarang kita serahkan kepada teman kita Kristen. Bagaimana caranya bisa melihat eksistensi anak Maria ini? Silakan. Halo Bang Suma. Ya. Selamat siang Bang Suma. Siang juga Bang, siang. Bang ngomong itu harus punya dalil Bang, nggak usah congor doang Bang. Siap. Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Bagi Islam itu dalil, bagi Kristen mungkin bukan dalil. Entah apa yang disebut dalil oleh saudara kami Kristen. Silakan. Bang ngerti Yesus. Begini Bang Zuma, saya menggunakan dalil akli aja Bang Zuma. Sekarang penduduk dunia yang 7 miliar mayoritas siapa? Ayo coba Bang Zuma jawab. Itu singkat, simpel, sederhana. Eksistensi Tuhan yang kita bahas. Enggak. Coba Bang Zuma bisa menjelaskan. Semakin Anda menyatakan itu, semakin eksis Tuhan saya. Karena Tuhan saya mengatakan apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sebagian dari manusia itu akan bertakwa dan sebagian lagi akan kufur. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Sebagian manusia pantas mendapatkan petunjuk dan sebagian manusia sudah pantas menjadi sesat. Eksistensi Tuhan saya semakin nyata. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah menciptakan manusia Adam alaihissalam untuk beranak cucu menjadi pemimpin di atas muka bumi. Eksistensi Tuhan saya semakin nyata. Eksistensi yang saya bisa lihat hari ini apa nih? Jawab. Aku boleh nanya enggak? Sabar dulu, jangan biarkan teman kita kehilangan oksigen. Jawab dulu. Gimana? Di mana? Di Ancol Bang. Sebagian juga ada di Pasar Senen. Saya bertepatan dengan waktu yang nggak tepat aja. Saya di pinggir jalan Bang Zuma. Saya ingin waktu yang tepat aja Bang Zuma. Eksistensi keberadaan Tuhan saya itu. Saya mau bertanya Bang Zuma. Bukti ketika Anda ada di pinggir jalan, itulah bukti eksistensi Tuhan saya. Eksistensi Yesus mana? Bang Zuma, diri dia untuk orang bertanya juga Bang. Iya, enggak, berikan dia untuk oksigen dulu. Jangan disiksa. Ini kan seorang murtadin. Eksistensi Yesus apa? Ketika kami melihat anak usia 8 tahun disunat itu maksudnya. Ayo, murtadin. Eksistensi Yesus yang bisa kita rasakan hari ini apa? Ke pasar beli ikan kering, ikan goreng gitu. Bang Zuma, aku boleh jawab enggak Bang Zuma? Jangan lebih. Iya, silakan. Eksistensi Yesus yang bisa kita rasakan hari ini apa? Yang tertulis di Alkitab. Mana eksistensi Yesusnya apa? Yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat hari ini apa? Cuman cerita kisah lalu, dongeng berarti.
Dulu ada seorang wanita perawan melahirkan seorang anak Di mana? di Di Palungan. logika Gitu aja, gitu aja. Ini apa yang kita Di mana? Loh, makanya Bung. Al-Quran kau terjemahkan, kau tafsirkan. Sudah tadi. Kamu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia kepada urat lehernya. Masih ada urat leher Anda sekarang hari ini? Masih. Eksistensi Tuhan saya nyatakan. Aku lebih dekat dari urat leher mereka daripada mereka ke urat leher mereka. Saking dekatnya Allah itu. Puluhan ayat pun Bang Zuma bawakan sekarang nggak akan menunjukkan eksistensi Allah, Bang Zuma. Lah, itu eksistensi Allah. Anda menilai Tuhan saya dengan penilaian terhadap makhluk. Kejamnya Anda itu di situ. Saya awal pertama naik kata kepada Bang Zuma, jangan sandarkan pemahaman saya seperti pemahaman Mujazimah. Saya bukan seperti itu pertanyaan saya. Terus Anda menyatakan eksis terhadap pencipta langit dan bumi itu seperti apa? Ya, pemahaman saya ini tidak menjisimkan Allah, dan saya tahu Mujazimah sudah keluar dari Ahlus Sunnah. Enggak, sabar dulu. Katakan bagaimana logika Sabar. Jangan mainkan logika ketika Yesus anak Maria kau sembunyikan menghadapi eksistensi Tuhan. Akal sehat ini. Itu yang selalu, itu sloganmu selama ini kan? Ya, sekarang begini, saya sudah menjelaskan, Bung, saya sudah menjelaskan eksistensi Tuhan saya. Bung, saya sudah menjelaskan eksistensi Tuhan saya. Iya, poin-poin fakta keberadaan Tuhan saya. Tuhan saya mengatakan aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia kepada urat lehernya. Titik. Anda tinggal telaah itu saja. Yang mengatur tumbuhnya rusuk Anda sampai tidak bertumbuh seperti rambut, yang mengatur gigi Anda supaya tidak bertumbuh seperti kuku, itu Tuhan saya. Nah, sekarang eksistensi Yesus itu apa? Silakan. Bang, beri kita ruang bicara dong. Kan udah bilang silakan. Ayo, Saudara Murtadin, silakan. Oke. Gini Bang, dari tadi Abang udah berbicara soal eksistensi Yesus. Terus eksistensinya Muhammad gimana Bang? Coba Bang jelaskan dulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa Anda lihat Al-Qur'anul Karim. Eksis ajarannya sampai hari ini, lisannya menorehkan Al-Qur'anul Karim sampai hari ini tidak pernah kemudian tergantikan. Itu eksis, ajarannya eksis sampai detik ini. Sekarang pertanyaan saya, eksistensi Yesus mana? Gini, oke, siap Bang. Bukan 24 ya Bang? Ini pertanyaan. Eksistensi Yesus mana? Enggak, memang betul. Aku mau jawab soal eksistensi Yesus, tapi aku mau nanya dulu. Sudah, tadi barusan. 1924 ya Bang? Sudah barusan. Sekarang giliran Anda menjawab eksistensi Yesus mana? Eksistensi Yesus itu ya Bang hidup gitu. Bang udah jadi ketua PI. Nah, eksistensi Yesus. Bang udah jadi ketua PI, terus udah senang gitu ya, itu eksistensi Yesus. Eksistensinya mana? Apa yang perlu yang bisa kami lihat hari ini? Sempak bekas atau apa? Bang, sebenarnya Bang apa yang bisa kami lihat dari Yesus hari ini? Apa? Banyak sekali Bang. Apa itu? Banyak sekali Bang. Apa itu? Banyak sekali Bang. Apa itu?
ini? Apa? Itu kan kata Tuhan. Gini, aku itu hanya kata mencoba aja. Aku ngerti perasaan Bang. Ya, gini Bang. Eksistensi Yesus apa? Dari tadi Bang bicara soal eksistensi Yesus terus aku nanya eksistensi Muhammad, Bang penjelasannya kurang komprehensif. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Itu pun eksistensi, beliau datang sebagai pengajar. Kenapa, Bang, harus Materi pengajarannya, kurikulumnya sampai hari ini masih ada, kekal, yaitu Kalau Al-Qur'anul abang Karim. menanyakan eksistensi Muhammad, dia masih bisa menjawab, Bang. Allah, coba. Sekarang eksistensi Yesusnya mana? Ayo dong. Ayo dong. Sebenarnya Bang Suma ini pura-pura nggak tahu atau gimana? Nah inilah akibatnya. Inilah akibatnya kalau 2 kali lebih jahat dari Farisi, otak nggak berfungsi lagi. Bukan kayak gitu juga Bang, terlalu jahat gitu. Iya dong. Tapi soalnya Bang tahu, gini Bang, biar kita berbicara satu-satu supaya bisa nyambung. Gini Bang, sebenarnya tujuan aku Bang itu tahu, tapi Bang hanya mau mencoba dulu. Bang, aku ngomong ya Bang ya. Bang aja kami. Terus Bang harus gimana? Eksistensinya harus gimana? Coba Bang, aku pertanyakan balik. Ngomong apa sampean? Ngomong apa? Ngomong apa? Ya Bang, pura-pura nggak ngerti gimana sih? Apa ini? Kita berbicara eksistensi Tuhan, kok bisa larinya ke manusia? Saya bertanya, eksistensi Tuhan Anda Yesus apa? Kalian itu hanya halusinasi aja, hayalan saja. Mana eksistensi Tuhanmu? Yesus itu mana? Eksistensinya apa? Apa? Hayalan? Hayalan saja gitu? Mana? Apa? Yesus itu tinggal kenangan kan? Yesus tinggal kenangan. Yang cuma kenangan itu cuma Muhammad Bang. Lah kenapa larinya kepada Nabi Muhammad? Ini kan berbicara Tuhan. Ini Bang. Betapa rendahnya Tuhanmu kau bandingkan dengan manusia. Ya Allah. Eksistensi Tuhanmu yang kutanya, Tuhanmu Yesus, eksistensinya apa? Aku udah jelaskan tapi Bang pura-pura nggak tahu. Apa eksistensi Tuhanmu? Bukti kalau Yesus itu ada gitu loh. Bukti kalau Yesus itu tidak lenyap di permukaan bumi itu apa? Iya, dan tadi aku udah jelaskan tapi Pak Bang semuanya pura-pura nggak tahu. Apa bandingkan apa dengan penjelasan kita? Apa? Nih sekarang saya mau melihat Yesus. Apa yang saya bisa lihat supaya ini Yesus. Ini Yesus. Apa yang saya bisa lihat? Bible bukan dari Yesus. Bible Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, Padale, Parakam, Padale, semuanya itu bukan dari Yesus. Gereja bukan dari Yesus. Ibadah Minggu bukan dari Yesus. Natalan bukan dari Yesus. Pohon Natal bukan dari Yesus. Apa? Dari Yesus apa? Di kalian itu apa? Apa? Apa yang bisa kita lihat? Salib bukan dari Yesus juga. Lalu apa dari Yesus ini yang bisa kita lihat hari ini? Foto-foto, patung. Apa? Ibadah Minggu bukan dari Yesus. Jawab dari tadi Bang. Makan babi bukan dari Yesus. Menyembah Yesus bukan dari Yesus. Secara dalil akli dari mayoritas dalil akli. Saya bertanya eksistensi tentang Yesus itu. Ya itu dia. Faktanya apa dia? Itu. Apa faktanya? Banyak orang di bumi menyembah Yesus gitu. Jangan kau berharap itu dari Yesus? kami membacakan Alkitab untuk banyak orang pergi gereja hari Minggu. Apakah itu dari Yesus?
Banyak orang menyembah Yesus. Apakah gereja? Apakah itu dari Yesus? Banyak orang makan babi. Apakah itu dari Yesus? Banyak orang tidak bersunat. Apakah itu dari Yesus? Apa dari Yesus? Kalian hanya menggenapi nubuatan Yesus. Ketika Yesus mengajarkan kaumnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, menyesatkan banyak orang. Nah, itulah kalian penggenapannya. Cuma ngomong terus, kita mau jawab gimana? Dikasih ruang menjawab juga entah kemana-mana kalian. Kalian cocoknya itu apa? Jualan singkong. Kalian jualan singkong di beskop. Jangan di sini. Ah, coba ngomong. Kan enggak bingung juga mau ngomong apa kan? Ngomong apa? Eksistensi Yesus kita bahas. Apa? Sempak bertuah. Apa? Apa coba Kristen ini mana eksistensi Tuhanmu Yesus itu mana? Ada? Oh ada bang, di rumah kami banyak foto-fotonya. Alamak. Apa? Kalau Tuhan saya kan sudah jelas. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sungguh aku benar-benar telah menciptakan manusia. Tuh, manusia masih eksis sampai hari ini ciptaannya. Dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Tuh, manusia masih berbisik. Dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, tanpa penyertaan Tuhan, kita bisa ngapain? Gak bisa ngapa-ngapain kita ini. Tanpa Tuhan ada pada diri kita, ya, kita berjalan pun susah. Kita nggak bisa membedakan mana jalan ke depan, mana jalan mundur. Tanpa Tuhan ada pada diri kita, tanda petik ya, ini bahasa makrifat. Bagaimana mungkin manusia itu bisa membedakan warna, bentuk, berpikir dan seterusnya? Nggak bisa. Itulah eksistensi Tuhan. Kamu bisa. Dari dirimu sendiri kamu bisa menciptakan suara, membuat suara. Bisa? Nggak bisa. Kamu yang menyimpan pengecam yang ada di lidahmu. Bagaimana lidahmu bisa merasakan pahit, manis, kecut. Kamu yang membuat itu, kamu yang menyimpan alat itu, alat sensor itu kamu. Bukan. Itulah Allah Azza wa Jalla. Kamu memasukkan benda ke dalam lidahmu, ke dalam mulutmu, direspon kemudian rasa itu lalu dihantarkan ke otakmu, lalu otakmu melanjutkan kemudian kepada untaian huruf menjadi kata, kamu lantunkan berupa suara, minuman ini manis. Itu siapa yang mengatur itu semua? Kamu yang itulah Allah Azza wa Jalla. Nah sekarang eksistensi Yesusnya apa? Bang Tumangnya ngomong terus, kita juga beri ruang untuk kita berbicara ya. Saya kasih kamu ruang berbicara. Eksistensi Tuhanmu Yesus, silakan. Oke, gini bang, eksistensinya Tuhan kami. Eksistensi Yesus anak orang itu mana? Anak tirinya Daud, anak tirinya Yusuf mana? Eksistensinya. Nanya kencang, ditanya balik, loksoy. Daud.
Mana? Hayalan saja kan? Ini memang saudara-saudara kita Kristen ini untuk menggenapi nyanyian lagu bagi Tuhan, nyanyian baru maksudnya, mereka memang harus diuraikan kata-katanya. Kalau kita kan hayya 'alas shalah, marilah kita sujud beribadah kepada pencipta alam semesta. Kalau mereka hayalan saja, tuh kau pasang juga tuh toa di gereja, teriak juga kayak gitu. Hayal menuhankan manusia bernama Yesus. Iya, bagus kalau yang kau tuhankan manusia. Ya kalau bukan manusia tapi cuma pinjam nama Yesus, gimana dong? Karena Yesus berkata, hati-hati, waspada kepada setan yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang, termasuk yang dimurtadkan ini, dimurtadkan oleh setan dalam nama Yesus. Orang keluar dari kubur kok dibilang Tuhan. Di zaman modern sekarang ini kalau ada orang mati lalu keluar dari kubur, saya murtad itu karena logika saya ya Bang, nggak menangkap Allah itu ada itu Bang Zuma. Terus kamu mau menangkap Allah itu dengan metode apa? Iya, kita kan diberikan akal. Nah, sekarang coba kau tangkap Yesus. Enggak, pertanyaan saya jawab dulu. Ya, kamu murtad meninggalkan Islam karena Allah tak terlihat. Iya, aku tahu Allah memang tak terlihat oleh manusia. Kenapa enggak tak terlihat? Karena laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada makhluk di bumi ini yang setara, yang serupa, yang sama, yang semisal dengan Allah. Ketika engkau bisa melihatnya, berarti engkau bisa membentuk dia menjadi makhluk. Karena yang nampak oleh mata itu makhluk. Sedangkan pencipta langit dan bumi, Allah dalam hal ini itu bukan makhluk. Bagaimana Anda bisa melihat Tuhanku yang bukan makhluk? Bang Zuma, Innama tunsiru man ittaba dzikra wa khasyar rahmana bil gaib. Tuhan saya itu gaib. Saudara yang murtadin ini, saya mau tanya, apakah rasa manis itu ada? Ya kalau itu enggak apple to apple dengan keberadaan Tuhan. Saya tanya yang sederhana aja dulu. Analogi yang seperti sederhana. Yang sederhana aja dulu. Yang sederhana aja dulu. Pakai akalmu. Rasa manis itu ada enggak? Makna wujud itu ada dalam enggak dalam Al-Qur'an. Makna wujud itu ada enggak? Saya tanya wujud dulu. itu artinya ada. Ada kan? Ada kan? Ada. Ada enggak? Ada. Ya, silakan. Bagaimana logikamu menangkap Allah itu? Wujud. Baik. Itu yang saya tanya. Baik, dengarkan saya. Sebelum dewa turun menjadi Yesus, apakah dewa yang kau sembah itu sudah ada? Bang Zuma sih ngomong dulu. Diam dulu yang lain. Biar saya selesaikan dulu terapin yang satu ini. Sebelum dewamu turun ke bumi menjadi Yesus, Theos, turun ke bumi jadi Yesus, apakah Theos itu sudah ada? Sebelum alam semesta dicipta, apakah Tuhan sudah ada? Kau ingin mengatakan tidak ada karena kau nggak bisa melihatnya, bukan? Sebagaimana kau akan mengatakan Tuhan saya Allah itu tak ada karena kau tidak bisa melihatnya. Jawab pertanyaan saya. Sebelum Yesus inkarnasi menjadi manusia, apakah Yesus itu sudah ada? Sudah ada. Sudah ada. Oke.
Bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus itu ada sementara dia belum menjadi manusia? Ya karena firman-Nya, Bang. Nenekmu kiper. Firman-Nya, Bang. Nenekmu kiper. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Yesus itu ada sementara ibunya belum melahirkan? Bang, ini ngomongnya nggak nyambung. Anda yang tidak nyambung. Anda mengatakan Tuhan itu ada setelah dia keluar dari rahim manusia. Sebelumnya menurut Anda Tuhan itu nggak ada, bukan? Betul? Adalah firman itu menjadi manusia, Bang. Yohanes 1 Firman menjadi manusia. Firman itu berasal dari mana? Dari pembicaraan Allah. Nah, Allah itu bagaimana Anda bisa mengatakan ada? Lanjut, Bang, lanjut. Lanjut kemana? Enggak, kita bicara lanjut. Iya, lanjut kemana? Kita lanjut kemana? Sebelum Allah berfirman, apakah Allah itu ada? Allah itu sudah ada secara kekekalan, Bang. Nah, terus kenapa kau mencari Allah? Kalau memang kau sudah akui ada Allah sejak kekekalan, terus kenapa kau lagi mau mencari? Karena Tuhanku tidak turun menjadi manusia yang ditampol sama. Cuma ngomong itu harus pakai batas dikit supaya kita bisa nyambung dikit. Oke, baik. Mau nyambung gimana? Baik. Allah sebelum berfirman apakah sudah ada? Sudah ada, Bang. Sudah ada. Kenapa Anda mengakui sementara belum menjadi manusia menurut pandangan saudara? Allah itu menjadi manusia, itu rupa sebagai manusia itu untuk menebus dosa. Ketika Tuhanmu tidak menjadi manusia berarti Tuhanmu nggak ada. Karena manusia berbuat dosa, Bang. Nggak nyambung. Nggak nyambung gimana, Bang? Begini, Bung. Kau panggil Estra Soru atau Joshua Tehu atau siapa, Bambang Pamungkas, Bambang Nursono, bawa sini, giring ke sini. Maaf, Bang. Bang Zuma, maaf. Gini, Bang, aku sedikit. Kalau bisa, aku juga nggak terlalu pahami. Kalau bisa, naik aja di rumah Tetiso. Pasti Kristen. Kristen itu apapun titelnya pasti nggak paham Bible. Itu udah naik aja di rumah Tetiso, Bang, supaya Bang bisa. Mata pisau. Menjawab pertanyaan saya bisa nggak dia menjawab pertanyaan? Dia merubah esensi sebuah pertanyaan Longor. Bang, semuanya ngomong terus, nggak mau kita ngomong. Eksistensi Yesus tidak bisa kau buktikan, ya toh? Nggak bisa kau buktikan. Nggak ada jawaban. Sama kita memakai logika sama. Ya, coba eksistensi Yesus coba. Bisa menjawab Allah eksistensi. Allah itu wujud. Wujud itu artinya ada. Untuk membuktikan sesuatu itu ada, kita tidak mesti melihat wujudnya. Contoh akal. Apakah akal itu ada? Ada. Bisa kau wujudkan keberadaannya? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyatakan pikiran, ide, gagasan. Itu bukti akal itu ada. Apakah akal bisa dilihat? Tidak. Tapi apakah akal itu ada? Ada. Apakah angin itu ada? Ada. Bisa dilihat? Enggak. Tapi keberadaan angin itu bisa kita tahu bahwa angin itu ada dengan kita melihat tanda-tanda di alam semesta ini. Daun bergoyang, oke? Rambut bergoyang kena hempasan udara, angin, bukti bahwa angin itu ada. Tidak mesti kita melihatnya sesuatu itu ada. Contoh, kita minum kopi itu pahit. Apakah pahit itu bisa kita lihat? Nggak bisa. Kita hanya bisa merasakan. Nah, karena pahit tidak bisa dilihat, apakah berarti eksistensi pahit itu nggak ada? Ya tetap aja ada. Bang aja, itu asumsinya Bang aja. Begini Bang Zuma. Anda ngerti asumsi nggak? Saya berikan pertanyaan yang kedua. Tolong dijawab dengan betul Bang Zuma. Enggak, tunggu dulu. Udah selesai belum ini? Udah paham nggak tentang eksistensi? Jadi apa kegunaannya sifatul wujud dalam Al-Quran kalau Allah sendiri tidak bisa menampakkan kewujudannya?
Oke. Silakan jawab. Oke, baik. Sifat wujud bagi Allah terhadap makhluk adalah bukti bahwa aku ada. Aku mengirim matahari, aku mengirim malam, aku mengirim bumi, aku memperlihatkan kemudian siang malam. Bukti aku wujud. Aku menciptakan engkau, kau habiskan ikanku di laut, siang malam kalian ambil ikanku di laut, aku nggak pernah kehabisan ikan. Kau habiskan binatang melata di daratan, kau habiskan padi di sawah, kau ambil, kau panen, aku tumbuhkan lagi. Itu bukti bagi mereka yang berakal bahwa aku itu selalu ada. Halo Bang. Itu wujud, itu sifat wujud bagi Allah. Allah memberikan pesan kepada alam semesta ini, aku ada loh, aku ada, aku yang mengatur siang malam, aku yang mengatur bumi ini, bukan nenek lu yang ngatur, aku. Bagi yang berakal pasti sampai kepadaku. Kalau ada Tuhan yang bisa dilihat, itu bukan Tuhan, makhluk. Seperti Yesus, itu makhluk. Makanya Yesus yang malam berdoa dan menyembah kepada Allah. Jadi orang yang berakal sehat itu, dengan dia mengenal dirinya, dia sudah tahu Tuhannya. Anda bertanya tentang sifat wujud Allah kan? Sesuatu yang ada, menyatakan dirinya ada, itu banyak cara. Seperti saya menyatakan diriku ada, aku bersuara, kamu dengar suaraku di sana bukan? Kau dengar enggak? Dengar. Apakah kau bisa melihat aku? Enggak. Tapi apakah kamu yakin aku ada? Ada. Apa buktinya? Ini ada suaramu. Berarti untuk yakin Allah itu ada, lihat alam semesta ini. Kau nggak percaya aku ada, sementara ciptaanku kau udah lihat. Bahkan ciptaanku udah kau rasakan. Bahkan dirimu sendiri adalah ciptaanku. Tapi kau masih menolakku. Berarti kamu adalah ulaika kal an'am bal hum adallu. Kau lebih hina daripada seekor kera. Itu mau nyontek ya? Itu mau nyontek. Aku kasih siang malam, aku udah hidupkan kau masih mencari diriku dan kau masih mengatakan aku nggak ada. Bukannya itu kata-kata Bibel Bang? Mata musuh udah kau dilemparkan aja ke gereja, kau jaga di kloset, kasih bayar orang 2.000 satu kali masuk. Jangan di sini, kau nggak cocok. Nah bagus. Tuh Murtadin, pencipta alam semesta itu ada, meskipun kita tidak bisa melihatnya. Tetapi karena adanya alam semesta ini, bukti bahwa penciptanya ada. Sama seperti ketika engkau melihat jejak binatang, kau nggak melihat harimau, tapi kau lihat jejaknya. Kamu harus yakin dengan logika sehatmu itu bahwa di situ ada harimau. Kenapa? Ada jejaknya. Bagaimana mungkin ada jejak tanpa ada yang meninggalkan, tanpa ada yang membentuknya, tanpa ada fisik daripada pembentuk jejak tersebut? Alam semesta ini jejak Allah, bahwa Allah itu ada. Alam semesta ini jejaknya. Gila ente kalau anda mengatakan pencipta itu tak ada, sementara kau menikmati ciptaannya. Itu gila namanya. Makanya Al-Quran menggolongkan kalian itu sebagai apa? Lebih rendah dari monyet. Karena anda punya akal, tapi anda tidak menyembah kepada yang menciptakan anda. Kenapa? Karena anda ingin mencari, nanti anda melihat, baru anda percaya. Berarti kalau begitu, saya mengatakan anda tidak berakal, karena saya tidak melihat akal anda, dan anda pun tak melihat akal anda, berarti anda tak berakal. Itulah selemah-lemahnya iman. Nanti melihat, baru percaya. Itu bukan iman lagi. Makanya iman itu hanya di Islam. Tidak ada iman di Kristen. Di Kristen itu cuma ada yakin, percaya, percaya, yakin, yakin, percaya. Sementara posisi yakin percaya itu belum tentu sampai kepada iman. Contoh, anda percaya kepada Prabowo, anda tidak beriman kepada Prabowo. Anda yakin kepada Prabowo, anda tidak beriman kepada Prabowo. Yakin dan percaya itu belum tentu iman. Tapi iman sudah pasti yakin, sudah pasti percaya. Di Islam itulah letaknya iman. Makanya di Islam ada rukun. Apa itu rukun? Sesuatu yang mutlak wajib ada. Apa itu? Iman. Sedangkan di Kristen kata iman itu aja nggak ada. Di Kristen kata iman itu nggak ada.
Nanti di Indonesia baru Kristen bisa menyebut kata iman. Ikut-ikutan. Di Kristen itu nggak ada kata iman. Jadi iman itu hanya ada di Islam. Apa itu iman? Tindakan perbuatan yang dilakoni oleh manusia disebabkan karena mereka yakin dan percaya terhadap sesuatu yang tak dilihatnya. Contoh itu tadi, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad hanya memberi peringatan kepada manusia yang mau mengikuti peringatanmu dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, meskipun mereka tak melihat Tuhan tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Makanya kalau Anda belajar 1 Timotius 6 nomor 16, di situ jelas dikatakan di dalam pengajaran Paulus kepada anak angkatnya Timotius, dia mengatakan begini, dialah yang tak tersentuh oleh kematian, yang bertahta di atas terang yang tak terhampiri. Dia tidak pernah dilihat manusia dan memang manusia tak pernah melihatnya. Baginya adalah kuasa yang kekal, hormat dan kuasa yang kekal. Siapa itu? Yesus? Gak mungkin. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Bersemayam, bertahta dalam terang yang tak terhampiri. Siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Seorang pun tak pernah melihat dia. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Dan memang manusia tidak dapat melihatnya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya lah hormat. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Kuasanya yang kekal. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Yesus, dialah satu-satunya yang tidak tersentuh kematian. Yesus tersentuh kematian. Yang bertahta dalam terang yang tak terhampiri. Yesus bukan hanya dihampiri, malah diobok-obok. Seorang pun tak pernah melihat dia. Yesus bukan hanya dilihat, malah diludahin mukanya. Memang manusia tidak dapat melihatnya. Yesus bukan hanya dilihat, tetapi ditampar mukanya. Baginya hormat. Hormat apa pula? Paulus menuduhnya dia mati dengan jalan kutuk. Kuasanya yang kekal. Kuasa apa pula? Untuk menahan rasa laparnya saja Yesus tak sanggup. Jadi Bible aja menampar sisi ketuhanan Yesus yang dibangun oleh gereja dan mengusung setinggi-tingginya konsep ketuhanan terhadap Allah. Jadi Anda murtad itu bukan karena Anda pintar. Anda murtad itu karena Anda murtad. Anda murtad karena di agama Anda sekarang bebas. Sama seperti monyet. Ada nggak yang wajib di agama Anda sekarang? Ada nggak? Ke gereja hari Minggu Bang Suma, wajib nggak? Ada dalilnya nggak? Nggak ada. Lalu apa yang wajib di agamamu? Ya nggak ada. Sama seperti binatang, hidup di bumi tak ada aturan. Apa aturan yang ada di Kristen? Ada dari Tuhan. Wong nabi aja, nabi, tak ada nabi yang diutus ke Kristen, nggak ada. Kitab suci dari Tuhan pencipta langit dan bumi ada nggak di Kristen? Nggak ada. PL kitabnya Yahudi. Surat-surat Paulus adalah surat-surat untuk jemaat-jemaat tertentu. Lukas menulis untuk Theophilus. Nggak ada. Kitab-kitab Kristen, 4 kitab kanonik itu penulisnya pun tidak pernah sadar kalau kelak bukunya akan dijadikan sebagai kitab agama. Ya mereka hanya menuliskan sesuai dengan nafsu selera saja. Tidak ditulis untuk dijadikan sebagai firman Tuhan, nggak ada. Jadi Kristen ini tidak ada nabi untuk mereka, tidak ada firman Tuhan untuk mereka. PL kitabnya Yahudi yang mereka ambil. PB hanya tulisan-tulisan wartawan lepas yang tidak mereka kenal sendiri.
dari Kristen ini yang berasal dari Tuhan? Gak ada. Yang berasal dari Tuhan itu cuman satu. Apa itu? Makhluk yang keluar dari kubur, yang diperuntukkan untuk orang-orang jahat. Itu hadiah dari Tuhan untuk Kristen. Apa itu? Makhluk yang disalib oleh orang-orang kafir. Makhluk yang disalib oleh orang-orang kafir ini dihadiahkan Tuhan Elohim untuk orang Kristen agar dijadikan sebagai sembahan demi untuk ada alasan Tuhan memasukkan mereka ke dalam api neraka jahanam. Oke, baik Bang Zuma. Tadi Bang Zuma membacakan suratul Yasin. Dan sekarang saya ingin bertanya. Coba Abang Zuma bisa menjelaskan makna Yasin. Yasin. Karena begini. Karena di Al-Quran jelaskan tentang Al-Quran itu udah dilinnas. Iya. Coba jelaskan Bang Zuma. Baik. Mungkin logika saya lebih menangkap. Baik. Berbicara tentang Al-Quranul Karim, surah Yasin, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa'ammal ladzina fi qulubihim zawg وَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Jadi coba gunakan akal sehat, semoga Anda masih bisa tertolong. Allah memberikan tantangan kepada manusia. Allah mengatakan, aku susun Al-Quran itu menggunakan bahasamu, dari ejaan-ejaan bahasa lisan yang kau gunakan setiap hari. Tapi ada satu keadaan di mana aku menggunakan huruf-huruf itu, tak ada di antara kalian yang akan mengerti, tak ada yang di antara kalian yang akan paham, tak ada di antara kalian yang akan mengetahui takwil daripada ayatku. Seluruh makhluk di bumi kau bersatu untuk mengetahui isi daripada kalimat itu, kalian seluruhnya tidak akan pernah paham. Hanya jadi begini Bang Zuma, jadi pemahaman saya di situ, kalau ayat itu harus ditakwil, kenapa Bang Zuma? Kan saya udah bilang tadi huda linnas. Ya, ini petunjuk kepada manusia. Petunjuk kepada manusia, ya, bahwa ternyata sabar dulu. Kenapa Tuhan harus menulisnya? Sabar dulu. Ini tantangan untuk memahamkan manusia bahwa sepintar-pintarnya manusia, dia tidak akan pernah bisa melampaui kepintaran Tuhan Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang akan paham tentang takwil daripada ayat itu kecuali aku. Sekiranya hari ini 1400 tahun sudah berlalu, ada manusia yang bisa mengartikan kalimat Yasin, kata Yasin ini, maka gugur kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah. Itu kan tantangan. Ayo, kalau kalian bisa makna daripada Yasin, kekuatan yang kalian punya, tidak akan pernah ada yang tahu sampai kiamat kecuali aku. Nah, sekiranya ada yang mampu memberikan pemaknaan kata Yasin itu berdasarkan disiplin ilmu, maka gugur Al-Quran sebagai firman Allah. Tapi faktanya sampai hari ini nggak ada yang tahu. Ayat yang lain boleh kau tafsir, boleh kau beri makna, boleh kau terjemahkan, boleh kau uraikan, boleh kemudian boleh. Tapi ayat-ayat tertentu yang aku sampaikan kepadamu sebagai simpul ayat mutasyabihat, kamu
dan apapun yang kau punya sebagai kekuatanmu untuk menggalinya tak akan pernah sampai kepada pemaknaan yang sesungguhnya. Hanya aku, illallah, hanya aku yang tahu, hanya aku yang tahu. Meskipun kau sekolah sampai neraka sekalipun untuk memberikan takwil ayatku itu, tak akan pernah sanggup kau mengetahuinya. Hanya aku. Itu tantangannya. Apa yang menjadi makna yang tersirat di situ? Manusia sepintar apapun tidak akan pernah bisa melampaui pengetahuan Tuhan. Nah, sekarang ada nggak yang bisa mengetahui apa makna Yasin? Silakan. Ada? Kalau ada, Islam berubah menjadi Kristen semua tuh. Masjid berubah jadi gereja. Al-Quran gugur. Ada nggak? Enggak. Begini. Enggak. Sepanjang panjang begini Bang Zuma. Sepanjang panjang dan jawab dulu, jawab. pengetahuan Bang Zuma. Ada nggak yang mampu memberikan makna Yasin? Karena Tuhanku mengatakan tidak akan ada, hanya aku. Ada nggak? Kalau ada berarti gugur Al-Quranul Karim. Silakan. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zawg wa yattabi'un ma tashabaha minhu batiga'al fitnah wa batiga'a ta'wili. Ayo, yang terlontar dari mulutmu saya pastikan fitnah. Silakan. Saya pastikan fitnah. Sama seperti Edis memaknakan Yasin, wahai dewa bulan, fitnah. Enggak, saya bertanya sama Bang Zuma. Enggak, saya bertanya sama Bang Zuma. Dari sebagian bulan itu adalah komar dalam bahasa Quran. Yasin kok dewa bulan? Ada enggak yang mentafsirkan surah Yasin? Saya bertanya. Enggak ada, makanya dikatakan tak akan ada. Kalaupun ada, pasti jatuhnya kepada fitnah. Edis sudah mencoba itu. Edis mencobanya dengan memaknakan Yasin dengan dewa bulan. Hai dewa bulan, kata dia. Sejak kapan Sin itu dewa? Bulan? Sejak kapan? Siapa yang bisa? Ayo, Anda bisa? Yasin artinya? Ya, karena saya bertanya ini karena nggak bisa, karena nggak ada. Iya, itulah bukti Al-Quran itu adalah saya nggak ada ulama yang menafsirkan Yasin. Wa ma ya'lamu ta'wilahu. Yang saya tanyakan tadi, kenapa ayat itu harus ditakwil? والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Itu bukti tak akan ada, tidak akan ada. Sekiranya ada yang sanggup memberikan takwil terhadap ayat mutasyabihat kata Allah, maka gugur Al-Quran sebagai firman Allah dan gugur Allah sebagai pencipta langit dan bumi yang maha tahu. Ada yang sanggup. Jadi kalau orang Kristen itu mau melumpuhkan Islam, mau meruntuhkan Islam, cukup sederhana, beri makna surah Yasin ayat pertama, lalu kemudian beri disiplin ilmu apa yang Anda gunakan untuk merontokkan kemudian ayat mutasyabihat itu, maka Islam gugur. Tidak perlu lagi Anda menyamar-nyamar jadi Islam, nggak perlu lagi ada kristenisasi, semua akan menjadi Kristen karena di Kristen dijamin surga tanpa harus tunduk kepada Tuhan. Paham? Karena menjadi Kristen menjadi pewaris surga. Menjadi Kristen tak perlu ada kewajiban. Menjadi Kristen bukan lagi hamba Tuhan tetapi menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi Kristen mati dijamin masuk surga. Tetapi jangankan masuk surga, masuk akal saja tidak. Itu kalau kalian mampu meruntuhkan akidah Islam, silakan. Ngapain susah-susah memfitnah Nabi Muhammad? Pedofilah, tukang kawin, ngapain? Cukup satu kata, dua huruf, Yasin. Runtuhkan itu. 1400 tahun silam, tantangan Allah tidak pernah goyah. Sampai Anda bertanya pun bingung. Aku juga nggak tahu, Bang. Itulah tantangannya. Wahai manusia, kau tidak akan pernah sanggup mengetahui takwil isi makna daripada ayat-ayat mutasyabihatku. Hanya aku, illallah, hanya aku yang tahu. Hanya aku yang tahu. Sekiranya ada orang yang tahu, maka gugur Al-Quran sebagai kalamullah.
seperti Bible. Maaf sekali lagi. Bible kalau tidak direvisi, kalau ada sesuatu yang tidak sinkron dengan pemikiran gereja, tahun depan bisa direvisi. Kalau ada lagi yang tidak dimengerti, bisa membuat kemudian jemaat itu bingung dan keluar dari kekristenan, direvisi lagi, dirubah lagi. Tapi kalau kalamullah, sekali Allah mengatakan tidak, wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladina fi qulubihim, tidak akan ada yang sanggup, tidak akan ada. Jadi ngapain merontokkan Islam itu dengan berpura-pura jadi ustadz, jadi ustazah, jadi misioner? Nggak perlu. Bikin seminar, undang para penggawa-penggawa Islam. Nih, Al-Quran muda gagal nih. Ternyata ada disiplin ilmu, nama disiplin ilmunya adalah eleheng ente. Surah Yasin sudah diketahui maknanya. Ini ilmunya, disiplin ilmu yang dipakai ini, dasar pijakannya ini, kerangka berpikirnya ini. Uraikan, kita tengok, bisa nggak? Tidak akan pernah bisa. Jadi bukan Islam yang keliru, Bung, sampai Anda tinggalkan. Ente yang tidak punya kapasitas untuk memahami Islam. Ente yang tidak punya kemampuan untuk mengetahui Al-Quran. Kenapa? Ente manusia biasa. Ente nggak menggunakan akal. Anda keluar dari Islam, tidak mau menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci karena Anda tidak melihatnya. Tetapi Anda pindah ke Kristen. Anda menyembah kepada manusia yang juga adalah manusia, yang juga adalah makhluk, yang juga adalah ciptaan. Tapi sama doang, Anda pun tak bisa melihatnya. Lebih baik menyembah kepada hakikat yang tidak bisa terlihat oleh karena maha suci dan maha tinggi dan bukan makhluk, daripada menyembah kepada makhluk tidak maha suci, tidak maha tinggi, tapi sama doang, nggak bisa juga terlihat. Mending saya ke masjid menyembah kepada Tuhanku, Allahu Akbar. Duhai dikau yang maha besar. Apakah Tuhanku yang maha besar ini melihat? Melihat. Mendengar? Mendengar. Nah, Anda panggil Yesus tuh, Yesus. Yesus dengar enggak? Boro-boro dengar. Yesus mendengar enggak ketika aku panggil ini? Panggil hari ini, Yesus. Yesus mendengar enggak? Tidak. Tapi Tuhan yang aku sembah, Allah Sami Alim, Tuhanku maha mendengar. Bahkan dia mengatakan, jangankan suara yang keluar dari mulutmu, kata Allah, bisikan hatimu aku tahu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Yesus boro-boro dengarkan bisikan hati. Lalu orang yang pegang jubahnya aja dia nggak tahu, musim buah ara aja dia nggak tahu. Yang kayak begini dituhankan. Parah ente, parah. Sama dengan siapa? Taifuddin Abraha. Dia meninggalkan Islam. Apa alasannya? Aku capek sujud 5 kali sehari, Bang Suma. Di sini aku merdeka menjadi anak-anak Tuhan. Pret! Tuhan apa? Tuhan buatan Amerika. Tuhan buatan Barat. Besok kalian memperingati terangkatnya kemudian sembahan kalian ke surga. Besok aku pretelin, sebentar malam aku pretelin. Benarkah yang terangkat ke langit itu Tuhan? Atau dia manusia yang kalian tuhankan? Hah? Kita bahas itu berdasarkan dalil. Kalau Anda mau tahu, silakan masuk di komal saya sebentar malam. Saya akan bahas, benarkah yang terangkat ke surga setelah tamasya 40 hari setelah keluar dari kubur ini adalah Tuhan? Atau jangan-jangan itu hanya dongeng belaka? Dongeng-dongeng orang Farisi keluar dari kubur pada hari ketiga. Dongeng Farisi.
Lalu kemudian tinggal ke sana kemari 40 hari 40 malam, dongeng Farisi. Lalu setelah 40 hari terangkat ke surga, dongeng Farisi. Kenapa saya katakan itu dongeng? Karena otoritas Judaism tidak menjelaskan itu di dalam kitab mereka, sementara kejadiannya di tengah-tengah nenek moyang mereka. Sebuah cerita yang diusung secara turun-temurun, dianut, dipercaya secara turun-temurun, dongeng itu akan menjadi nampak seperti benar. Tanyakan kepada orang-orang yang hidup di TKP pada zamannya, adakah ini betul terjadi? Tuhan keluar dari kubur. Ungkapan-ungkapan seperti itu hanya ditemukan di catatan-catatan gereja yang mereka sebut dengan kitab kanonik. Ada nggak tradisi Yudaism menuliskan di agama mereka tentang itu? Ada sih, ada di Talmud. Tapi sayangnya yang keluar dari kubur ini keluar karena sihir. Keluar karena sihir, bukan karena Tuhan. Lalu Yesus memberikan kemudian pernyataan di dalam Matius 12:38-40. Angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada orang-orang jahat selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Untuk orang jahat. Saya kira begitu. Titip salam buat pendeta-pendeta kalian yang tersohor untuk berdiskusi dengan kita, para apologet Islam ini, supaya jangan hanya bisa merangkai kata yang mengenakan kuping jemaat, tetapi betul-betul mengurai isi Bible dengan jujur. Ya, ingat PR-mu saudara Murtadin, PR-mu, eksistensi Yesus yang kau sembah itu mana? Ya, udah 2 jam ini kita belum pernah menemukannya. Silakan teman-teman sekalian diambil alih. Saya monitor. Silakan. Bang Zuma, saya mohon maaf ya, begini, saya menerima jawaban dari pertanyaan itu, tapi saya mengucapkan terima kasih banyak, itu aja Bang Zuma. Saya nggak ada niat menghujat atau sama sekali merendahkan itu. Walaupun seperti ini saya masih tazim lah sama Bang Zuma sebagai orang yang berilmu. Itu aja Bang Zuma ya. Saya minta maaf dan terima kasih. Iya, sama-sama Bung. Saya mendoakan kiranya Allah melembutkan hatimu untuk kembali kepada jalan yang benar. Amin. Andi, Ustaz Tata. Well, selamat siang, Well. Well, selamat siang, Well. Well. Well, selamat siang, Well. Well, selamat siang, Well. Ustaz Tata, monitor Ustaz Tata. Bang Andi. Lanjut Ustaz. Iya, teman-teman di bawah bantu tetap layar, teman-teman ya. Jangan lupa yang belum posting ulang. Ini Komal masih kena shadow ban ini. Silakan bantu tetap layar, posting ulang. Jangan di-share dulu teman-teman ya. Silakan Ustaz Tata monitor. Teman-teman yang ingin berdiskusi silakan naik, minta di multi yang Kristen teman-teman. Yang Kristen ya teman-teman ya.
Non Regar, selamat siang Non Regar. Apa? Maaf. Sorry, salah tekan. Ya Well, selamat siang Well. Well, selamat siang, saya turunkan. Silakan teman-teman yang Kristen, silakan naik. Sambil disapa dulu Bang Wan. Bang Wan. Iya. Dan Ya teman-teman Kristen yang ingin berdiskusi di atas kita narasumber, ada Bang Zuma dan Ustaz Tahta. Dipersilakan untuk membuat permintaan ya. Diskusi, jangan tantrum, jangan ribut, gunakan akal, tenang apa semua. Bang Zuma, apa kabar Bang Zuma? Bang Zuma jauh dari perangkat kali ya. Silakan ya teman-teman Kristen yang ingin berdiskusi, dipersilakan untuk membuat permintaan ya. Bang Handi, Bang Kores, Ustaz Tahta. Waduh. Silakan Ustaz Arif, silakan Ustaz. Ya bentar dulu ya teman-teman, sambil tetap layar dulu teman-teman. Silakan teman-teman hotel yang mau naik, silakan. Teman-teman Kristen silakan. Yang Islam dibatalkan ya. Yang Islam dibatalkan ya Islam. Ini Eskomo ini Islam minta naik terus. Silakan Bang Adi, monitor. Bob, ada apa Bob? Ya Pak Suki, selamat siang Pak Suki. Pak Suki, selamat siang Pak Suki. Pak Suki, selamat siang. Selamat siang Bang Arif. Ya, gimana kabarnya Pak? Kabarnya baik-baik Bang. Masih di tempat kerja nih. Gimana? Oh, lagi di tempat kerja. Ada sepakat? Atas Bang. Pak Suki. Kenapa? Pak Suki, sepakat dengan tema yang di atas, Tuhan dipoligami? Ya mana mungkin ya, Tuhan tidak pernah kelihatan dia bisa berpoligami gitu kan. Enggak, maksudnya ada ajaran yang kemudian mempoligami Tuhan. Tuhannya itu asalnya satu, dibikin tiga gitu. Oh gitu, ya itu mah pengajaran ya, doktrin yang sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak ada di dalam Bibel. Iya, coba jelaskan versi Kristen Anda sebagai Kristen yang punya pemahaman monoteisme, silakan. Ya, kalau berawal dari Roma 11 ayat 36 bahwa semuanya itu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Kan sebenarnya sudah jelas, Paulus menjelaskan juga di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu persesembahan, yaitu Bapa. Dan daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Termasuk anaknya yang tunggal, itu Yesus. Hidup bagi Bapaknya.
Dan Yesus melakukan pekerjaan Bapa. Anda menolak Tritunggal, Pak Suki? Ya Tritunggal nggak ada ya. Tritunggal. Iya, Tritunggal yang pada umumnya yang mensejajarkan anak dengan Bapa ya tidak ada di dalam Bible. Orang Yesus sendiri, anak mengatakan bahwa Bapaknya lebih besar dan segala sesuatu yang dia katakan semua sudah berasal daripada Bapa. Bagaimana dia sama? Tentu berbeda. Oh, berarti Anda memposisikan Yesus sebagai utusan saja, utusan Bapa gitu? Iya, dia anak tunggal, satu-satunya manusia yang berkenan hidup di hadapan Bapa. Nah, diutus ke dunia. Oh, bukan Tuhan berarti ya? Bukan, nggak mungkin dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak ada datanya, Bang. Kalau Bob Chen gimana, Bob Chen? Pak Suki tolong baca Matius 18, segala wewenang dan kuasa telah diberikan kepadaku gitu. Di dalam tulisan Paulus, segala wewenang ini diartikan Tuhan dan kuasa ini sebagai juru selamat. Kita lihat di Ibrani juga dinyatakan bahwa orang yang mengimani kitab-kitab yang lain atau terdahulu itu akan dihakimi oleh Allah atau Bapa. Sementara orang Kristen akan dihakimi oleh Yesus Kristus. Sosok Yesus Kristus ini dijadikan Tuhan karena mendapat wewenang seperti di Yesaya 53:12 yang bunyi, aku akan memberikan carahan yang besar karena dia telah mencurahkan nyawanya sampai mati dan diperhitungkan dengan orang-orang yang durhaka. Peristiwa kebangkitan ini sangat penting ya, karena ini merujuk pada wewenang menjadi Tuhan dan kuasa. Tanpa kebangkitan ya, di Paulus, tanpa kebangkitan percuma Kristus bagimu. Kebangkitan ini adalah pahala dari Bapa untuk Yesus Kristus, yaitu apa? Itu dan juru selamat. Sementara pahala-pahala bagi nabi yang lain, contoh seperti Abraham, dia dikaruniai pahala yang sangat besar, yaitu berupa keturunannya akan seperti bintang-bintang di angkasa, yaitu banyak sekali. Gimana menurut Pak Suki? Bang Bob, aduh tadi saat saya di sini diajak ngobrol jadi ada kehilangan sedikit. Bisa nggak pertanyaannya yang simpelnya coba? Simpel bahwa dia diangkat jadi Tuhan setelah perjalanan menjadi manusia dan utusan itu selesai disalibkan. Dia berkata finishem, tugasku telah selesai. Maka selanjutnya apa? Yaitu kebangkitan. Nah, setelah kebangkitan, dia ini kan selama 40 hari menemui murid-muridnya dan menyampaikan amanat agung di Matius 18 yang berbunyi, wewenang dan kuasa telah diberikan kepadaku. Yang 19, sebarkanlah, baptislah atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang ke 20, sebarkanlah Injil ke seluruh bangsa. Ini amanat agung yang harus dilakukan oleh Paulus. Di tulisan Paulus bahwa wewenang ini disebut wewenang jadi Tuhan, dan kuasa itu apa? Kuasa untuk menjadi juru selamat. Siapa yang mau diselamatkan, siapa yang enggak. Saya lupa ayatnya. Silakan. Ya Bang Bob, tentu begini Bang, kalau kita menyebut kata Tuhan kepada teman muslim, abang harus paham dulu yang mereka pahami
adalah pencipta langit dan bumi. Nah, sehingga kalau tadi Bang Bob menjelaskan kronologi seperti demikian, sehingga dia diangkat menjadi Tuhan, berarti bukan tujuan gelar Tuhan itu sebagai pencipta. Nah, sehingga Bang Bob harus jelaskan maksud dari kata Tuhan buat Yesus ini apa. Tuhan, penguasa, pemilik, hakim, atau apa. Sedangkan hasil akhirnya dia katakan jadikan semua bangsa muridku. Jadi Yesus guru, pendidik dia. Nah, sebab seorang guru dia bukan jadi Tuhan. Jadi dia anak yang diutus untuk mendidik anak-anak manusia. Karena Yesus telah lulus sebagai anak manusia yang bergelar gambar rupa Bapa. Nah, supaya kalau orang-orang yang dimuridkan oleh Yesus, dikatakan dalam Markus 6 ayat 40, seorang murid jika selesai pelajarannya, dia akan sama dengan gurunya. Nah, itulah tujuannya Bapa mengutus anak, supaya kita nih, anak-anak yang ada di dalam dunia, itu kembali menjadi anak Bapa, melakukan kehendak daripada Elohim, tidak lagi menghamba atau melakukan keinginan daripada kuasa kegelapan. Beralih gitu, Bang. Jadi kalau Abang tadi mengatakan Yesus dijadikan Tuhan, tentu Abang menjelaskan maksudnya gelar Tuhannya ini apa. Sebab teman-teman muslim itu menangkapnya langsung pencipta, sedangkan Yesus kan bukan pencipta langit dan bumi. Nah, kalau menurut Bang Bob bagaimana? Kalau saya katakan Yesus bukan pencipta langit dan bumi, apakah Bang Bob memahaminya sebagai pencipta atau tidak? Oke ya. Di Ibrani 13 ya. Yang nomor 15. Tuhan kan identik sesembahan itu kan dengan puji-pujian kan. Ibrani 13 nomor 15, sebab itu melalui Yesus hendaklah kita senantiasa mempersembahkan puji-pujian sebagai suatu kurban kepada Allah, yaitu ucapan mulut yang memuliakan namanya. Kita kan nggak bisa langsung menyembah Bapak kan, tanpa melalui perantara. Ya, akulah jalan satu-satunya menuju Bapak, begitu kan. Nah, melalui memuji nama Yesus Kristus itu artinya dalam Ibrani ini telah berkorban gitu, karena Yesus Kristus ini kan kurban yang sempurna kan, tidak cacat. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Bapa? Itu dengan cara memuji nama Tuhan, memuji nama Tuhan Yesus gitu. Melalui dialah jalan untuk menuju Bapa gitu. Mendekatkan diri sampai kita menyatu di dalam Dia. Nah, sekarang kan kita tahu bahwa Bapa itu kasih, Bang. Seperti yang Yesus perintahkan juga, hendaklah kamu saling mengasihi. Seperti aku menuruti perintah Bapakku tinggal di dalam kasih-Nya. Nah, karena Yesus tinggal di dalam kasih Bapa, maka Yesus ada di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Itulah mendekat paling sempurna. Kan Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 48, sempurnalah kamu sebab Bapa sempurna. Nah, Bapa yang sempurna adalah kasih. Kalau orang mengasihi sesuai dengan perintahnya dan tinggal di dalam kasihnya sepenuh-penuhnya dalam hidupnya, mulai dari pikiran, perasaan, niat hati, perkataan maupun perbuatan, semuanya bicara tentang mengasihi dan tidak ada niat jahat,
sekalipun, sedikit pun, berarti dia ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam dia. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8 begini Bang Bob. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Elohim, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Elohim dan mengenal Elohim. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohim, sebab Elohim adalah kasih. Jadi puji-pujian yang keluar dari mulut itu hanya bagian kecil dari yang sesungguhnya adalah mempersembahkan Syarat kasih itu yang gimana gitu. Kalau saya baca ya di tulisan Paulus, mungkin Anda bisa tahu lokasinya. Yang pertama itu iman kan, percaya, lalu iman itu harus dilakukan dengan kebaikan, dan kebaikan itu harus dengan tekad atau sungguh-sungguh gitu, atau ketekunan. Dua, karena itu saudara, pengetahuan, ketekunan. Setelah selesai mengasihi saudara, sesama saudara, lalu mengasihi sesama. Nah, kasih ini didapatkan terakhir kan, setelah iman, melakukan pekerjaan yang baik, pengetahuan, ketekunan, apa lupa saya yang satu, lalu mengasihi. Hasil dari kebaikan, pengetahuan, dan ketekunan itu mengasihi. Nggak bisa orang itu nggak beriman tiba-tiba mengasihi, berarti dia ini ada maksud lain dengan pengasihannya. Orang yang mengasihi itu harus lewat iman dulu, lalu melakukan pekerjaan yang baik. Yang ketiga dengan pengetahuan. Atas dasar pengetahuan juga, kalau nggak ada pengetahuan kita mengasihi, apakah itu bisa dinamakan kasih? Setelah memperoleh itu, lalu didasari dengan ketekunan, barulah mendapatkan boleh mengasihi sesama, sesaudara, dan mengasihi sesama. Terus kata Paulus, jika kalian tidak atau terjatuh dalam itu, berarti engkau lupa atas penebusan dosa. Jika engkau melakukan kejahatan, berarti engkau sedang lupa atas penyaliban. Begitu. Kemana kau? Iya. Silakan Paulis, selamat siang Paulis. Paulis. Selamat sore waktu Papua Bang. Oh ya, selamat sore. Ini sudah mendengar ya pernyataan dari Bob Chen ini Kristen. Gimana tanggapan Paulis? Nggak ada tanggapan sih, karena penjelasannya sangat lurus dan mendatar, tidak perlu ditanggapi itu. Iya, Yesus bagi Paulis sebagai apa? Gimana? Yesus bagi Paulis sebagai seorang Kristen itu statusnya apa? Karena Bob Chen tadi bilang selagi tidak ada data secara eksplisit yang menyatakan tentang itu, saya nggak mampu berkata-kata tentang itu bahwa dia Tuhan. Banyak sekali data yang mengatakan kalau dia itu adalah utusan, lah terimalah dia sebagai utusan, kenalilah dia sebagai yang diutus. Janganlah terlalu berlebihan mengatakan dia Tuhan sementara data eksplisitnya nggak ada. Itu namanya berbohong namanya kalau saya kan. Seperti itu. Nah, silakan dibantah Bob.
Bisa open cam, Pak Ulis kan sering open cam. Betul Bob. Kenapa lagi open can terus? Gimana bang? Sehat? Jadi gini bang, aku seorang manusia yang kalau mempelajari sesuatu, kalau tidak ada tertulis secara detail, aku nggak mau seperti itu. Kalau barang cuma teka-teki yang perlu diisi, nggak mau juga aku isi. Nah, gitu. Jadi kalau abang mengatakan apakah Yesus Tuhan? Saya harus memastikan apa yang saya baca, saya lihat, saya harus jawab sesuai itu. Seperti itu. Ya silakan Bob. Bob, dibantah dulu Bob. Konten yang ini silakan naik. Ada satu slot ini. Bob silakan Bob. Ya, aku sebenarnya nggak mau berdebat dengan Kristen karena begini, jemaat itu adalah tubuh Kristus. Lalu ada pertanyaan, jikalau engkau mata, apakah itu bagian dari tubuh? Iya. Jikalau engkau tangan, apakah itu bagian dari tubuh? Iya. Termasuk. Nah, jikalau ada pertanyaan begini, jikalau Paulus itu tangan sementara Luther Matius itu mata, apakah mata ini boleh menghakimi tangan? Ya nggak boleh, kan sama-sama tubuh gitu. Nah, begitu. Aku nggak mau berdebat dengan kawan saudara Kristen karena sesama tubuh tidak berhak untuk menghakimi. Nah, begitu Bang Arif. Oke bang, makasih. Saya pun selalu menghindari perdebatan atau perdiskusian tentang hal itu, bang. Cuma kalau ditanya di depan publik yang jumlahnya sampai ribuan, saya harus berkata jujur, kalau memang tidak ada data secara eksplisit, saya tidak berani mengungkapkan itu. Kalau memang Bapak punya keyakinan tersendiri bahwa ada kata-kata yang tidak mampu dikatakan oleh manusia yang Yesus katakan sehingga Bapak meyakini dia ada Tuhan, simpanlah di dalam hati Bapak, jangan ungkapkan. Itu saja menurut saya. Nah, karena tidak ada data secara eksplisit yang menyatakan tentang itu kan. Dunia akan mengatakan kita bohong kalau tidak ada data secara eksplisit yang mengatakan Yesus itu Tuhan, Anda mengatakan Tuhan. Nah, kalau ada kata-kata Yesus yang perbuatan Yesus yang di luar alam berpikir, di luar logika berpikir manusia sehingga Bapak meyakini oh ini perbuatan Tuhan, oh ini perkataan Tuhan, yakini di dalam hati dan lakukan itu, tidak perlu diekspos lewat perkataan sehingga terjadi terbenturan antar pemahaman yang satu dengan pemahaman yang lain. Nah, demikian. Ya, silakan dibantah Selesius. Selamat siang Seles. Ya, selamat siang. Yes. Ini ada Bapak Ulis, beliau Kristen tapi tidak menganggap bahwa Yesus itu Tuhan. Sesuai ayat di Bible katanya bahwa Yesus itu hanya utusan Bapak belaka katanya. Silakan. Ya tadi kan dia sudah bilang kalau dia sudah mengatakan misalnya dia mengatakan Yesus tidak Tuhan, ya sudah diimani aja gitu, nggak masalah. Dan juga jangan mempermasalahkan kepada orang-orang yang mengatakan Yesus itu Lampaui alam berpikir manusia yang hanya bisa dikatakan oleh manusia sehingga Bapak
meyakini dia itu Tuhan, simpanlah itu di dalam hati, tidak boleh dipublikasikan karena tidak ada data eksplisit yang menyatakan Yesus itu Tuhan. Nah, jadi saya tidak mengatakan, saya melarang Bapak mengatakan, tidak seperti itu saya. Dan saya lebih suka menjunjung tinggi toleransi dengan apapun denong ataupun apapun agamanya. Saya selalu menjaga tutur kata saya agar tidak menyakiti hati orang lain. Lebih baik saya disakiti daripada saya menyakiti. Demikian. Oke, mantap itu abangku. Jadi sesuai iman kita lah. Jadi kalau menurut iman saya, misalnya menurut iman saya Yesus adalah Tuhan, ya sudah itu yang saya iman. Kan Selesius. Sebentar. Berarti pemahamannya Pak Ulis ini sama dengan pemahamannya teman-teman Muslim. Dia tidak menganggap Yesus itu Tuhan, hanya sebatas utusan sesuai dengan yang tertera literally di Bible, kan gitu kan? Silakan dibantah. Iya, tadi kan Pak Ulin ini kan sudah menjelaskan, ya toh, bahwa yang mengatakan Yesus itu Tuhan nggak apa-apa, diimani saja. Dan juga ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, ya nggak apa-apa, itu loh, kan selesai itu. Iya. Mau apa lagi? Selesius, Anda sebagai seorang Kristen harus konsisten. Kalau Yesus itu Tuhan, ya Tuhan. Pertahankan. Saya memang konsisten loh. Saya sudah konsisten dari tadi. Yesus itu adalah Tuhan. Nah, ayatnya mana? Menurut Bang Olin, dia bukan Tuhan. Ya sudah, diimani masing-masing saja. Itu loh Bang. Iya, yang Paulis di mana secara literal Yesus itu mengaku sebagai Tuhan. Karena Paulis itu berkaca pada Bible. Pada Bible. Bible itu tidak pernah Yesus mengaku sebagai Tuhan. Persoalannya gini loh abangku, ketika saya nanti kasih satu ayat, apakah Anda percaya ayat yang saya bawa itu? Kembali lagi, apa yang disampaikan Pak Ulin tadi, iman, gitu loh. Itu persoalannya. Iya, iman kekristenan kan menganggap Yesus Tuhan. Bukan menganggap, memang dia Tuhan menurut keyakinan saya. Kata Paulus bukan Tuhan, gimana ini? Jangan kemana-mana gitu loh. Jadi bapak saya yang di atas ini sudah sangat jelas cara berpikirnya seperti itu gitu loh. Karena apa? Di negara kita ini kan negara Indonesia ya. Negara ini sudah mengakui berapa? 5 pertama agama toh. Ditambah 1 jadi 6 sekarang. Nah itulah yang diimani teman-teman, gitu loh. Jangan lagi kamu itu nggak boleh gini, kalau itu sudah diakui oleh negara kok, diakui oleh undang-undang, kan gitu. Nah nanti kalau misalnya abang mau belajar tentang Katolik misalnya, saya Katolik misalnya. Ya sudah tanya aja kepada saya atau mungkin orang-orang yang komal-komal Katolik. Bagaimana sih Katolik tuh? Ya kan? Ya itu. Oke bang. Mumpung abang mengatakan itu, saya tertarik sekali untuk menanyakan sesuatu hal tentang Katolikan. Boleh bang? Silakan Bapak. Begini bang, sepanjang saya mempelajari sejarah dan saya mempelajari apa yang tertulis di KPR 238 dan KPR 1048 bahwa Petrus mengajarkan membaptis dengan dalam nama Yesus Kristus saja. Tetapi kenapa jikalau memang Petrus itu paus yang pertama di Katolikan Roma, kenapa forma baptisannya itu enggak selaras dengan forma baptisan Petrus dalam nama Yesus, tetapi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bang? Itu sedikit melampaui akal berpikir saya memikirkan itu. Oke, terima kasih Bapak ya, terima kasih Bapak. Saya paham pertanyaan. Jadi gini ya Bapak Ucil ya, kita harus memahami konteks. Pembaptisan yang dilakukan oleh Rasul Petrus, yaitu 3.000 orang ya, pada waktu itu adalah orang Yahudi yang bertobat. Ya. Orang Yahudi yang bertobat dan minta pengampunan.
Kalau kita baca ayatnya itu sangat jelas abangku. Orang Yahudi bertanya kepada Rasul Petrus, apa yang harus kami buat supaya masuk ke dalam kerajaan sorga? Itu mereka tanya kepada Rasul Petrus. Maka Rasul Petrus mengatakan, kamu harus bertobat dan mohon ampun kepada Yesus. Makanya ketika itu, dengar dulu Bapak ya, ketika itu Rasul Petrus membaptis mereka dengan formula atau dengan rumusan kata-kata dalam nama Yesus. Karena apa? Yang bisa mengampuni adalah Yesus. Karena apa Bapak? Kita tahu ya, orang Yahudi itu, mereka itu sudah sejak awal mengenal Allah, tetapi mereka menolak Yesus sebagai juru selamat. Begitu. Ketika mereka sudah mengakui Yesus sebagai juru selamat, makanya itu mereka bertobat. Kan formula dalam nama Yesus. Sekarang kepada apa ya, baptis yang dipesan oleh Yesus ya kepada para murid yang mengatakan begini, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu konteksnya luas. Konteksnya itu semua bangsa. Izin saya potong. Itu Bapak kutip Matius 28 ayat 19, konteksnya di situ bukan putra tapi anak, Pak. Itu gimana itu, Bang? Matius berapa, Bapak? Itu kan Bapak kutip tadi, itu konteksnya Matius 28 ayat 19 itu kata Yesus dibawa di urutan kedua itu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, bukan putra. Kenapa itu dijadi putra itu, Bang? Ya itu sedikit mengganggu juga pikiran saya. Oh ya, jadi putra dan anak itu memang ya beda-beda tipis abangku. Jadi itu maksudnya itu bisa juga anak, bisa juga putra, bisa. Jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bisa juga dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bisa. Semua bisa, sama semua artinya. Nah itulah yang saya sedikit mengganggu akal berpikir saya ya, sebab begini, kesaksian Yohanes Pembaptis di dalam Yohanes 1:34, dia inilah anak Allah. Di dalam Matius 1 ayat Matius 1:20, malaikat Jibril berkata, anak yang ada di dalam kandungan bukan putra ya, anak yang ada di dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Terus lagi Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya. Semua itu pakai kata anak. Sampai di forma baptisan yang Yesus sampaikan itu pakai kata anak. Kenapa dirubah menjadi putra? Itu yang sedikit mengganggu pemikiran saya, sehingga saya ingin mencari jawaban itu, Bang. Mohon. Ya, tadi kan saya sudah mengatakan bahwa anak dan putra itu beda-beda tipis lah. Jadi sama semua, ya kan? Jadi mau menggunakan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus bisa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus bisa, ya toh? Itu nggak terlalu mempermasalahkan bagi orang Katolik itu. Izin saya langsung kantor saja. Itu saya langsung kantor saya. Saya pikir kalau putra itu merujuk kepada anak yang kenagingan manusia ya, putra dan putri kan, itu anak hubungan itu ya, hubungan badan itu merujuk ke situ. Jenis kelaminnya harus ada putra dan putri. Tapi kalau anak itu merujuk kepada jiwa manusia karena tidak mengenal jenis kelamin. Jadi kalau dibaptis dalam nama putra, saya pikir sedikit mengganggu konsentrasi berpikir saya. Seperti itu. Ya, oke. Jadi hanya pemahaman aja, Bangku. Jadi kembali lagi ya, sama artinya, sama. Mau pakai putra, mau pakai anak juga nggak masalah, nggak menjadi persoalan. Langsung tangkap saya. Itu tidak mengurangi makna atau itu dari baptisan itu sendiri. Oh, tidak ada, Abangku. Oke, thank you. Terus saya belum mendapatkan jawaban yang sangat spesifik. Saya meragukan paus yang pertama itu adalah si Petrus, karena forma baptisan yang diajarkan Petrus tidak selaras dengan forma baptisan yang dilakukan kekatolikan saat ini. Itu gimana tanggapannya itu? Ya itu tadi konteksnya baptisan yang dilakukan oleh Rasul Petrus kepada 3.000 orang pada waktu itu, yaitu tadi itu khusus untuk
orang Yahudi yang pada mulanya mereka itu sudah mengenal Allah, tetapi menolak Yesus sebagai juru selamat. Itu ya. Ketika pada hari tertentu itu, pada saat bertobat, itu kan orang-orang Yahudi kan mengatakan begini, apa yang harus kami lakukan sekarang supaya kami itu masuk dalam kerajaan sorga? Dia bertanya kepada Petrus, Rasul Petrus. Akhirnya Rasul Petrus mengarahkan mereka supaya bertobat dan minta pengampunan. Nah, yang berhak untuk mengampuni dosa itu hanya Yesus. Makanya dibaptis dalam nama Yesus gitu loh. Udah cukup Bang, aku sudah ketemu titik ke depannya. Begitu aja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Bang ya. Saya datang bukan untuk berdebat. Saya datang hanya untuk menambah ilmu, silaturahmi di room abangku yang ganteng ini. Maafkan aku jika ada kata-kata yang salah. Demikian. Saya mohon pamit. Oke. Di Papua Terima kasih sudah sore ya, saya Bang mau. Salam sehat selalu ya. Oke Bang, salam hormat, salam sehat semua. Semoga dilimpahkan rezeki semua. Mohon izin, host yang punya room, mohon izin. Mana? Aku kan terus tahu. Cek yuk. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah nyampe juga di rumah. Gimana? Yo X. Waduh, Bocen. suaranya ya. Bentar Bang, kau siap parkin. Halo parkin. Mau. Silakan Bang Kores, Salesius silakan. Ya, selamat siang Bang Kores. Selamat siang juga Salesius. Ya. Jadi tiketnya sudah laku semua tiketnya? Belum laku semuanya. Masih lama. Tapi kalau Salesius syahadat kayaknya melonjak penjualan tiket deh. Oh gitu ya. Ya sayangnya saya belum bisa bersyahadat sekarang. Saya masih bingung, tapi ada kemauan bersyahadat. Iya, masih bingung. Alhamdulillah. Bagian apanya masih bingung? Ya banyak hal lah. Makanya Bang Kores jelaskan dengan benar gitu loh. Ya contoh satu biar jadi panjang lebar ngobrolnya. Ambil contoh satu yang masih bingung apa? Ya gini, tentang mualaf aja Bang Kores ya. Mualaf itu kan, mualaf itu kan orang Kristen masuk ke Islam kan begitu tuh. Atau orang yang masuk agama Islam kan. Ya. Itu yang kedua yang benar sebenarnya. Ya. Gak cuma Kristen aja. Ya, yang khusus Kristen ya. Dia keluar dari Kristen masuk ke Islam. Nggak cuma Kristen. Gitu. Jadi begini Bang Kores ya. Saya masih bingungnya di sini loh, di kalimat syahadatnya itu loh, bunyinya itu loh. Iya. Jadi kan kalimat syahadat kan berbunyi begini. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain selain Allah ya. Kan begitu. Ya. Bener kan? Artinya ya, kalau saya pikir redaksi kalimatnya itu ya, karena sebelum saya masuk jadi mualaf kan, saya itu percaya adanya Tuhan kan gitu toh. Saya percaya adanya Tuhan. Tetapi begitu masuk Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat tidak ada Tuhan, berarti saya tidak mengakui adanya Tuhan gitu. Jadi harus dibedakan dulu antara monoteis sama monolatri. Kalau monoteis dia hanya percaya Tuhan itu satu, yang lainnya berhala. Kalau monolatri dia percaya Tuhan banyak, tapi dia hanya beribadah kepada satu Tuhan saja, gitu. Jadi bedanya monolatri sama pagan ini mirip-mirip. Kalau pagan Tuhannya banyak, semuanya disembah. Kalau monolatri percaya Tuhannya banyak, tapi hanya satu saja yang dia sembah. Nah kalau Islam itu monoteis.
Monoteis, tiada Tuhan. Artinya apa? Memang benar-benar nggak ada sama sekali Tuhan selain Allah, selain Al-Ilah, sang Tuhan itu sendiri, gitu loh. Jadi membuat keimanan, Ya, karena gini loh Bang Kores, kalau saya bergaul dengan sesama gitu lah. Kadang kan orang misalnya dia marah kepada saya. Ya, misal Bang Kores marah kepada saya. Ya. Bang Kores mengatakan begini, dasar tidak bertuhan gitu. Kan gitu toh. Itu sering kata-kata itu sering saya dengar gitu. Salesius dasar tidak punya Tuhan kan begitu, atau tidak bertuhan. Nah, ketika saya kaitkan kalimat itu dengan kalimat syahadat, gitu, bahwa saya bersaksi memang tidak ada Tuhan kan, kata Bang Kores kan itu. Berarti saya tidak mengakui adanya Tuhan kan begitu toh. Benar apa enggak Ibu? Iya, makanya kan kalau kata Prof. Zakir Naik itu orang-orang ateis itu sudah seperempatnya masuk Islam gitu, karena percaya tiada Tuhan. Nanti harus dilengkapi lagi 3/4-nya di mana selain Allah gitu. Ha'illallah. Nah, bagaimana kalau teman-teman saya ini menuduh saya tidak bertuhan? Kalau di mata gua pribadi Salesius, mending lu nggak bertuhan daripada menyembah Tuhan palsu. Kalau gua pribadi ya, mending nggak bertuhan loh. Buat saya Bang Kores. Daripada Tuhan palsu ya. Tuhan palsu itu, aduh, neraka jahanam. Itu yang berat buat saya. Soalnya gini, sebelum saya mualaf ya, katakan gitu, sebelum saya mualaf, saya percaya adanya Tuhan gitu loh. Tapi begitu saya mualaf, saya diikrarkan untuk tidak percaya Tuhan gitu loh. Tidak ada Tuhan kan begitu. Iya, tidak ada Tuhan selain. Bingung Bang. Ya, ini udah berulang ini gitu loh. Jadi ketika dibilang tiada Tuhan, balik lagi penjelasannya ke monoteis, monolatri. Tiadakan dulu Tuhan sehingga Allah menjadi satu-satunya Tuhan untuk Salesius gitu. Karena dalam Islam itu sangat jelas perkara tauhid dan syirik. Tauhid itu Tuhan hanya Allah, kalau syirik itu bersekutu dengan selain Allah. Contoh misalnya Salesius percaya bahwa Allah adalah Tuhannya gitu. Tapi Salesius mencari keselamatan ke misalnya apa? Mencari keselamatan ke Roh Kudus misalnya, atau mencari keselamatan ke manusia-manusia soleh misalnya. Itu syirik jatuhnya. Itu dalam Islam dihukumi penuhanan. Ya, tiada Tuhan dulu, harus tiada Tuhan dulu, sehingga udah kosong seperti gelas kosong, baru Tuhan yang benar itu hanyalah Allah, sehingga tiada Tuhan selain Allah, baru diisi tuh gelas kosongnya dengan Allah saja. Makanya kalau jamaah tabligh, pendakwah-pendakwah Islam yang kepedalaman punya slogan seperti ini, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi dalam pikirannya itu hanya Allah, Allah, Allah saja. Supaya apa? Nih Allah saja terus gitu loh. Karena Islam itu menawarkan bukan kekayaan, bukan istri cantik, mobil banyak, enggak. Islam itu menawarkan kepada lu ketenangan dunia akhirat gitu loh. Makanya dalam Islam itu keselamatan tuh keselamatan dunia akhirat. Dalam dunia lu pikiran tenang, dalam akhirat lu ya tenang. Itu indahnya Islam. Kuncinya satu, tiada Tuhan selain Allah, gitu Saleh. Terus gini ya Bang Kores, coba Bang Kores jelaskan kata bersaksi itu ya. Karena kalimat kan begini, saya bersaksi. Ya. Gitu. Saya bersaksi itu, saya saksi tentang apa itu, Bang? Syahadat. Syahadat itu jamak. Ya. Syahadat itu jamak. Ada tak marbutoh kalau dalam bahasa Arabnya. Kalau persatuan itu cuma satu syahadah namanya, persaksian. Syahadat persaksian karena ada dua. Yang lengkapnya itu sampai ada harus mengimani bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah, kalimatnya dan ruh darinya gitu. Nah, tapi kalau yang syahadat yang menjadikan halal, menjadikan sah masuk Islam itu hanya dua saja. Mengimani tiada Tuhan selain Allah, mengimani Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa bersaksi? Pertanyaannya, kenapa bersaksi? Ya, karena dalam Islam dititik beratkan akal Salesius. Akal. Dengan akallah kita bersaksi gitu loh, bahwa Tuhan itu ya memang hanya Allah. Nabi Muhammad itu ya memang utusan Allah gitu. Makanya dipakailah kata persaksian, bukan percaya. Bukan kami beriman. Percaya itu kan beriman ya.
tapi pakai kata saksi. Supaya apa? Supaya men-trigger akal kita lah yang mengakui kebenaran yang hakiki ini. Gitu. Itulah kenapa kalau misalnya Salesius mempelajari kitab-kitab terdahulu, salah satunya misalnya lu pelajari kitabnya orang Yahudi gitu kan, di alhamdulillah di Yosua misalnya, kita ambil di Yosua. Bawa Bible-nya nggak, Saleh? Apa? Bible-nya ada nggak? Ada. Nah, coba dibuka Yosua. Yosua berapa? Yosua kalau nggak salah 22 ya, Yosua 22. Tar. Ayat berapa Bang Kor? Tunggu. Ini tentang suku-suku. Sorry. Yordan. Ya, Yosua 24. Ini suku di seberang Yordan ya. Suku-suku di seberang Yordan. Artinya mau ke arah-arah inilah. Ke arah-arah Irak berarti. Yosua 24 nomor 22. 22 nomor 24 dah? Enggak, kebalik, 24 nomor 22. Yosua nomor 24 ayat 22 gitu. Yosua pasal 24 nomor 22. Bentar, 22. Nomor 22 ya. Ya, ini Bang Kores. Nah, saya baca ya. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Itu gimana penjelasan? Jadi penjelasannya penjelasannya begini, ketika kita bersaksi gitu kan, ini persaksian ini tuh bukan dikhususkan kepada orang lain, Saleh, tapi persaksian itu tuh kepada diri kita sendiri. Ya, gua bersaksi bahwa memang untuk gua, bagi gua itu Tuhan itu hanya Allah saja. Tiada Tuhan yang lain selain Allah saja gitu. Dan gue bersaksi bahwa memang betul Nabi Muhammad SAW yang lahir di Jazirah Arab sana adalah Nabi terakhir utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bersaksi kepada diri kita sendiri, menguatkan iman kita sendiri. Itulah kenapa kita bersaksi. Diikrarkan, diucapkan, sehingga orang lain mendengarkan bahwa ketika orang ini sudah bersaksi terhadap apa yang dia imani sekarang, maka kami bersaksi bahwa dia adalah bagian dari kami. Begitu, sehingga ada hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang mendengarkan persaksian orang yang mu'alaf tersebut. Gitu, Saleh. Jadi bukan ya, Bang Kores. Kalau saya dilihat di pengadilan kan tuh ada orang yang bersaksi kan begitu. Dalam pemahaman saya seperti itu loh Bang Kores ya. Tolong diluruskan nanti. Dalam pengadilan bedanya ada saksi kan. Iya, bedanya saksi. Iya. Ngerti. Oh iya. Nah, jadi dengar dulu. Di pengadilan itu ada saksi. Gitu. Ada semua di pengadilan itu adalah orang-orang yang mengetahui suatu peristiwa, makanya mereka jadi saksi. Pemikiran saya itu dasarnya ke situ, Bang Kores. Dengan kalimat syahadat tadi saya bersaksi, makanya saya tanya tadi saya bersaksi tentang apa, itu loh, tentang sesuai kalimat syahadat tadi. Coba Bang Kores kaitkan dengan kesaksian yang diberikan dalam pengadilan dengan bersaksi di kalimat syahadat tadi. Bisa dijelaskan? Silakan Bang Kores. Ya Saleh. Jadi persaksian di pengadilan dengan persaksian dalam keimanan itu perbedaannya sangat mencolok, karena persaksian di pengadilan itu adalah persaksian untuk orang lain, sedangkan persaksian dalam syahadat itu persaksian untuk iman lu sendiri, dimana yang mendengarkan itu membenarkan bahwa lu sudah beriman. Kalau di pengadilan membenarkan bahwa peristiwa itu cocok dengan apa yang dia saksikan.
Gitu bedanya. Persaksian pengadilan untuk orang lain, persaksian keimanan itu untuk diri lu sendiri. Itu bedanya. Oke, saya paham Abang. Alhamdulillah. Paham. Kalau mau ngeyel-ngeyelan aja supaya panjang, Bre. Mumpung belum ada nasar. Iya. Tapi nggak apa-apa kan, Bro? Nggak apa-apa, selalu lah. Selama lu, gue bisa bedain mana yang ngehujat, mana yang enggak. Mau ngehujat juga gas, mau santai juga gas, mau ngeyel maksudnya udah tahu, udah masuk dalam akal lu, tapi ada roh-roh yang mendorong lu untuk menyangkal, silahkan diutarakan gitu. Ya, kalau tentang kalimat syahadat tadi ya, misalnya gini Bang, coba Bang. Enggak, beresin dulu. Kalau tentang kalimat syahadat tadi apa? Iya, saya akhirnya sudah mengerti. Kalimat syahadat tadi, maksudnya gini loh, untuk para mualaf ini. Apakah benar seperti yang saya sampaikan? Dia mulanya itu percaya adanya Tuhan, terus begitu masuk mualaf, jadi tidak bertuhan. Gitu. Apakah benar cara berpikir saya seperti itu? Apakah benar menurut Bang Kor? Ya enggak lah. Banyak saksiin aja orang-orang yang diwawancara kenapa mereka mualaf gitu kan, sehingga mereka bersaksi dengan keimanan mereka yang baru gitu. Mereka bukan tidak percaya Tuhan, bukan. Mereka itu percaya Tuhan hanya satu, tidak tiga, tidak empat, tidak dua, tidak Tuhan yang lain, hanya Allah gitu loh. Mereka mulai percaya ke sana. Karena itulah kalau misalnya lihat persaksian-persaksian mualaf, mereka itu selalu merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Bukan mayoritas itu ayat-ayat Al-Quran. Enggak perkara ini loh, bukan perkara mimpi-mimpi, bukan. Karena apa? Karena memang akal. Ketika Allah berfirman begini dalam Al-Quran, orang calon mualaf ini membaca, akalnya tersentuh, sehingga dia pun memilih dan memantapkan untuk masuk Islam. Gitu Saleh. Bukan seperti Saleh pikir, jadi nggak ada Tuhan, ya udahlah masuk Islam. Itu udah ada namanya ateis, namanya bukan Islam. Islam itu menawarkan satu-satunya Tuhan yang benar, Mabre. Gitu. Oke. Sekarang gini Bang Kores, saya masih belajar lagi ya tentang perintah ya, tentang perintah Allah atau yang ada tertulis dalam Al-Quran itu kan disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Nah, misalnya abangku, saya mualaf misalnya, ya saya mualaf, kan saya sudah tahu kitab saya kan adalah Injil, Alkitab toh, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur kan. Terus saya masuk Islam disuruh beriman lagi kepada situ. Itu yang membuat saya bingung Pak Bang Kores. Gimana itu? Jadi pertama masalahnya itu di definisi beriman gitu loh. Definisi beriman di dalam Kristen itu dibikin ribet. Kalau dalam Islam definisi beriman itu ada telepon masuk Bang Kores. Oh iya, angkat dulu, siapa tahu mau ngasih rezeki nomplok. Nanti kalau udah itu kasih tahu ya. Bukan jangan dulu ke kitabnya Ikhwan. Kita soal berimannya dulu ini loh. Definisinya beda soalnya antara kita dan mereka. Mereka itu dibilang, mereka tuh kalau misalnya mikir beriman itu artinya harus punya, harus tahu banget, harus megang, harus nyentuh gitu kan, harus melaksanakan gitu. Sedangkan dalam Islamnya beriman ya mempercayai. Nah itulah beriman itu percaya, kelar perkara. Oke Bang Kores, jadi beriman ya, beriman. Kalau kita lihat kata beriman itu kan dari kata iman. Kalau kita lihat definisi daripada kata iman itu adalah keyakinan yang teguh dalam hati, diucapkan dalam kata-kata, dan diamalkan dalam perbuatan. Itulah abangku. Jadi nah kalau saya hanya omong-omong saya percaya, tetapi tidak diamalkan dalam perbuatan saya. Diamalkan dalam perbuatan itu berakhlak jatuhnya ya. Beriman di sini itu simpelnya dalam bahasa Indonesia itu percaya. Contoh misalnya maksudnya itu
Iya, percaya itu kan memang harus disertai dengan perbuatan. Disertai. Oke, sekarang gini, percaya beriman sama Nabi Musa Salesius. Iya. Oke, perbuatannya sekarang perbuatannya gimana? Jauh ke sana aja lah. Misalnya saya beriman kepada Alkitab saya. Iya. Itu artinya segala tingkah laku perbuatan saya itu harus minimal lah sesuai dengan Alkitab. Itu namanya diamalkan dalam perbuatan. Itu loh. Misalnya dalam Alkitab menyuruh saya harus berdoa sebelum makan, misalnya gitu. Saya lakukan itu. Itulah perbuatan saya sesuai dengan yang saya imani. Itu akhlak jatuhnya ya kalau dalam Islam itu. Kalau jadi beriman itu ya percaya aja beriman itu. Contoh, dalam Islam itu kan ada rukun Islam, ada rukun iman. Nah, rukun iman ini iman kepada Allah, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab terdahulu, iman kepada kitab-kitab Allah, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, sekarang kalau misalnya harus melaksanakan perbuatannya, iman kepada malaikat, kita melaksanakan perbuatan apa? Ya, iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu artinya suratan takdir ya, maksudnya itu. Kita mengamalkan perbuatannya apa gitu, nggak make sense jadinya. Karena apa? Dalam Kristen kata beriman dibikin ribet. Sedangkan dalam Islam kata beriman itu mempercayai dengan teguh, dengan benar apa yang Allah firmankan dan Allah perintahkan, kelar perkara. Jadi ketika dibilang masuk lagi Bang Kores. Iya, boleh. Selamat Kok siang sekarang nggak semuanya. buka kamera ya? Ini bukan roomnya Gurunda, ini roomnya Akhi Selamat Arif. siang semuanya. Semoga Siang. sehat selalu. Angin, iya sama-sama. Saya Oten. Oh, Oten Gaul. Oten Gaul, gaya ulama? Enggak lah bang. Oh, bukan. Oten sama Now bang. Oten, oh iya, bangga jadi Oten. Iya sangat bangga bang. Oke, tunggu ya, ini ada telepon soalnya kawan kita Iya, yang Bang. Kristen dulu satu. Nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu aja, ditulis supaya nggak lupa. Nanti kalau udah giliran kita lanjut sama Angin ya. Iya bang. Namanya bener Angin. Nama samaran macam-macam. Oh Bang. alah. Kenapa ngambil nama samarannya Angin? Karena bertiup kemana-mana. Oh, iya. Oke. Umur berapa Angin? Lupa bang. Yang benar lah. Aku nggak pandai menghafal bang. Umur loh. Lupa. Aku nggak pandai menghafal bang. Lahir di panti asuhan kah? Enggak bang. Lahirnya di rumah Oh, sakit bang. alhamdulillah. Iya. Tapi hitungannya muda atau tua menurut Angin sendiri? Bisa muda, bisa tua. Oh, bisa dewasa lapuk. tanggung. Tua, Oh. muda, lapuk. Bisa semuanya bang. Dewasa tanggung lah ya. Iya bang. Udah Saleh. Oh iya, maaf tadi telepon masuk. Oke. Sampai di mana tadi kita ngomong? Oh, tentang beriman itu. Iya, dalam Iya. Kristen beriman itu dengan perbuatan. Ketika ditembak oleh Islam, kalau beriman kepada takdir, perbuatannya harus gimana? Nah, itu susah gitu loh. Makanya definisinya kita beda soal beriman. Padahal iman itu datangnya dari Arab, dari Islam punya, gitu Saleh. Nah, sekarang kita baru ke kitabnya ya. Ketika kita mempercayai Allah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, ya kita mengimani karena Allah berfirman seperti itu. Perkara kitabnya di mana sekarang itu bukan masalah. Mau ada bagus, mau nggak ada ya bukan masalah gitu. Karena kita bukan disuruh untuk mengamalkannya, tapi mengimaninya gitu loh. Kalau disuruh mengamalkan, barulah kami lakukan. Dan wallahi kalau Allah perintahkan mengamalkan, maka kitabnya pun akan lestari sampai sekarang. Cuma kan Allah berjanjinya apa? Kitab yang Dia jaga hanyalah Al-Quran saja, bukan kitab-kitab terdahulu gitu.
Oke, nah misalnya gini Bang Kores, itu kan 6 rukun iman itu kan adalah fondasi iman kan, fondasi iman Muslim. Nah sekarang kalau kita komparasikan, komparasikan dengan Al-Maidah 4546 itu, saya kira ini ada titik terang ya Bang. Misalnya di Al-Maidah 4546 itu kan di dalam Taurat Injil itu ada cahaya dan petunjuk. Nah, karena ada cahaya dan petunjuk itulah maka Allah menjadikan dia menjadi pondasi iman. Itu Bang Kores jelaskan itu. Al-Maidah 45 sama 46 ini mengisahkan di mana Allah menurunkan kitab untuk menjadi pegangannya Bani Israel di masanya Bani Israel gitu. Nah, Bani Israel ini menyangkut dari Nabi Musa alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Jadi nggak menyangkut dua sekte Yahudi dan Kristennya, enggak. Tapi merujuk kepada Bani Israel yang di dalam perspektif Islam itu mengalami dua fase. Pertama di zaman Nabi Musa, lalu kedua di zamannya Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Makanya di sini dikatakannya bukan ya ayuhan nas, tapi Bani Israel. Bahasanya itu gimana? Tunggu bentar. Bahasanya itu wakatabna alaihim gitu. Kami telah menetapkan bagi mereka gitu. Biasanya kalau perintah ini kan mengisahkan tentang Taurat. Kalau nanti perintah Allah tentang seluruh manusia, kata-katanya itu kayak di surah An-Nisa ayat 1 kalau nggak salah ya. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Nah, ayat seperti ini, firman Allah seperti ini, itulah yang satu-satunya hanya ada di dalam Al-Quran, tidak ada di kitab-kitab terdahulu. Gitu. Ya, kalau saya kaitkan gini loh Bang Kores ya, tadi kan Bang Kores 6 rukun iman adalah fondasi iman. Kalau saya bertanya ya, saya bertanya begini, mengapa Allah memilih 3 kitab sebelumnya itu menjadi fondasi iman? Maka jawabannya itu adalah surat Al-Maidah 4546 karena di dalamnya itu ada cahaya dan petunjuk, makanya dijadikan fondasi. Apakah seperti itu? Iya, fondasi beriman, iya betul gitu. Tentunya kitab-kitab Allah pasti ada petunjuknya, Bre. Dan ini sudah Allah abadikan di dalam surah Al-Maidah ayat 45 sampai 46. Itu benar loh. Benar ya. Rukun iman 6 ya. Oh iya maaf, rukun Islam yang 5. Afwan. Nah, artinya kan Allah memilih untuk menjadi pondasi itu kan alasannya karena itu tadi Al-Maidah 46 45 itu. Iya. Cuman yang harus diketahui ya, Bang. Oke, apa pertanyaannya? Sekarang begini Bang Kores, misalnya saya mualaf gitu ya. Saya mualaf, terus disuruh Allah untuk beriman kepada itu tadi 3 kitab itu karena di dalam itu ada cahaya dan petunjuk, ya kan? Nah itu yang saya bingung. Padahal itu kan saya sudah paham itu Alkitab, sudah tahu lah ya, walaupun nggak 100% paham. Gitu. Nah kalau saya kaitkan begini Bang Kores dengan surah Al-Alaq ayat 1, ya toh, surah Al-Alaq ayat 1 itu kan bunyinya begini, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, kan begitu bunyinya kurang lebih. Nah kalau saya kaitkan dengan Al-Maidah 4546 supaya saya mendapat cahaya dan petunjuk itu, memang saya harus baca kitabnya. Itu pemahaman saya gitu loh Bang Kores. Jadi supaya saya mendapat petunjuk, maka saya harus baca kitabnya. Kitab mana ya? Kitab itu tadi yang kitab sebelumnya itu Taurat, Injil dan Zabur. Nah, sehingga Allah itu menurut saya itu sudah sangat terstruktur gitu loh, sangat runut gitu. Pertama dia memilih dari pondasi iman. Ketiga alasannya karena ada cahaya dan petunjuk. Ketiga disuruh baca. Itu loh Bang Kores. Ya, itu yang membuat saya ini masih apa ya? Iya. Agak bingung gitu. Coba dijelaskan itu. Iya. Nah itu kalau udah mengerti ya sekarang perbedaannya antara beriman dalam Islam itu definisinya kemana, beriman dalam Kristen definisinya kemana. Nah itu lu udah pahami. Kalau lu
patokannya Kristen itu harus mengamalkan. Untuk dapat petunjuk ya harus membaca kitab-kitab terdahulu gitu. Nanti ketika lu udah ada di dalam Islam, lu baru mengerti kitab-kitab terdahulu. Contoh misalnya di Ali Imran ayat 78 itu sudah dirubah-rubah. Gitu. Itulah kenapa Allah berfirman juga, kalau kamu tidak mengerti, bertanyalah kepada ahlinya gitu. Nah, ketika lu bertanya pada ahlinya, orang-orang yang mempelajari kitab-kitab terdahulu yang diklaim dimiliki oleh Kristen sekarang, contoh misalnya Gurunda, gua, atau Satahta gitu kan, di situ lu akan melihat, lu akan mengetahui bahwasanya Injil yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bukanlah perjanjian baru yang diimani oleh Kristen. Taurat yang Allah firmankan dalam Al-Quran bukanlah kitab Kejadian yang ada di perjanjian lama milik Kristen gitu. Karena Allah berfirman Taurat, Zabur, dan Injil, kitab-kitab terdahulu. Allah nggak berfirman Taurat, Zabur, dan Injil Matius, Markus, Lukas, enggak. Allah berfirman Taurat, Zabur, dan Injil, kitab-kitab terdahulu. Allah nggak berfirman Kejadian, Bilangan, Ulangan, Imamat, Zabur, dan Matius, Lukas, enggak, bre. Ini apa? Kitab yang dulu dari Allah sudah mengalami perubahan-perubahan. Itulah kenapa Nabi berkata kepada kita gitu loh, ketika lu dibacakan kitab orang-orang Nasrani dan juga Yahudi, jangan lu iyakan, jangan lu enggakkan, karena bisa jadi masih ada firman-firman Allah yang tersisa di sana. Gitu, Saleh. Oke, jadi gini Bang, kitab yang ya kalau bahasanya Gurunda kan ya, Gurunda itu sudah dirubah ya, benar ya, kata seperti itu. Ustaz Yusufi juga mengatakan seperti itu. Karena kami Muslim. Nah, kitab sekarang itu sudah dirubah-rubah. Pertanyaan saya gini Bang Kores ya, sebelum sebelum Allah menetapkan kitab itu menjadi pondasi iman, apakah Allah sudah tahu bahwa kitab itu sudah dirubah-rubah? Ya Allah Maha tahu. Kalau dalam Islam ada ya, ada ya sifat Allah dalam Asmaul Husna itu, bahwa Allah itu Maha mengetahui gitu, Maha mengetahui segala sesuatu. Allah tentunya sudah tahu kitab ini akan dirubah-rubah, akan ada Fir'aun, akan ada orang yang menuhankan Nabi Isa, akan ada orang-orang yang menghujat Islam gitu loh. Allah itu sudah tahu. Iya, kalau Allah itu sudah tahu, Bang Kores ya, kalau Allah itu sudah tahu bahwa kitab itu sudah dirubah-rubah, pertanyaan saya gini Bang Kores, kenapa Allah memilih kitab tersebut menjadi pondasi iman? Ada masanya, Saleh. Kitab tersebut dijadikan fondasi iman itu ada masanya, enggak sampai akhir zaman. Itulah kenapa ketika bahas Taurat, Zabur, Injil itu jatuhnya ke Bani Israel, nggak pernah wahai seluruh manusia. Itu di Al-Quran begitu. Ya, maksud saya sekarang coba cek itu kata Allah ya. Allah berfirman tuh dalam Al-Quran. Sekarang Saleh cek sendiri di dalam kitabnya Saleh, Bible, Perjanjian Lama Perjanjian Baru, ada nggak Tuhannya berfirman wahai seluruh manusia, wahai anak-anak Adam, ada nggak? Ya, jangan ke situ dulu. Maksud saya begini Bang Kores ya. Tadi kan Bang Kores mengatakan bahwa Allah mengetahui bahwa kitab-kitab itu sudah dirubah, ya toh, sudah dirubah. Pertanyaan saya untuk Bang Kores, mengapa Allah memilih kitab-kitab tersebut menjadi pondasi iman gitu loh? Padahal Allah sudah tahu itu sudah tidak benar lah gitu loh kitabnya. Kenapa menjadi pondasi iman? Jangan dirusak timelinenya gitu loh. Ini kitab diturunkan itu suci, kudus, digunakan oleh Bani Israel. Ketika masanya berlalu, kitab ini dirubah-rubah gitu. Jadi bukan waktu turun sudah dirubah-rubah, enggak. Nanti seiring berjalannya waktu gitu loh. Seiring berjalannya waktu ada orang-orang yang jahil tangannya merubah-rubah kitab tersebut. Timelinenya dilihat gitu loh, jangan lu bentrokin ketika turun sudah korup gitu. Enggak gitu. Oke, sekarang saya lihat timelinenya. Sekarang
kitab Taurat itu kan, Taurat, Injil dan Zabur itu kan ya abad-abad pertama lah, ya toh. Enggak salah dong. Ya, abad-abad pertama kan. Abad pertama ya yang Injil dong kalau dicocokin sejarah. Ya. Abad pertama Injil, 1500 tahun sebelum Masehi Taurat, 1800 tahun sebelum Masehi Zabur. Nah, 1500 tahun sebelum Masehi Zabur. Gitu. Jadi nggak Taurat Zabur Injil turunnya di abad pertama. Blek, enggak. Gimana? Oh ya. Nah, enggak, maksud saya itu timing waktunya itu loh. Iya. Ini kan Al-Quran ini kan pada abad ke-7. Iya. Maka susun disitulah Allah menyusun toh pondasinya ini kan begitu toh. Ditetapkan pondasinya adalah 6 rukun iman kan. Itu pada abad ke-7. Padahal kitab-kitab yang menjadi pondasi itu sudah di abad pertama gitu loh. Artinya Allah sudah tahu bahwa kitab-kitab itu sudah nggak benar gitu loh. Kenapa abad ke-7 dia memilih kitab tersebut menjadi pondasi iman? Silakan. Kenapa abad tersebut kenapa abad ke-7 dipilihlah jadi fondasi iman? Enggak gitu ya cara memandangnya ya. Jadi ketika Taurat turun, itulah fondasi imannya Bani Israel yang dibawakan Nabi Musa alaihissalam gitu kan. Lalu kemudian seiringnya berjalannya waktu dirubah-rubah ini kitab oleh orang-orang Yahudi. Turunlah Zabur yang dibawakan oleh Nabi Daud alaihissalam gitu. Setelah Nabi Daud lewat, Nabi Sulaiman, terus nabi-nabi Israel, baru ke Nabi Isa alaihissalam turunlah kitab Injil. Nah, nanti 600 tahun kosong, ini ada perubahan-perubahan, dirubah-rubah ini isi kitabnya. Maka turunlah Final Revelation, kitab terakhir penyempurna kitab-kitab sebelumnya, Al-Quran, Nur Karim. Gitu. Itu timelinenya begitu. Jadi ditetapkan Bang Kores. Iya. Maksud saya gini loh Bang Kores. Kan Allah sudah tahu kitab-kitab tersebut. Kenapa di abad ke-7 dia memilih kitab-kitab yang tadi Bang Kores tidak benar kok menjadi fondasi iman? Kenapa? Nah iya, fondasi kepercayaan kan, karena memang benar kitab-kitab ini Allah yang turunkan melalui nabi-nabi yang dia pilih gitu loh. Gitu. Kita mempercayai itu, Saleh. Tapi kita tidak mengamalkannya karena sudah dirubah-rubah. Nah, jadi soal fondasi iman itu posisinya Allah memberitahukan kepada kita, imani, aku pernah menurunkan kitab-kitab ini sebelum kaum kalian. Ya udah kami beriman gitu. Tapi Allah tidak menyuruh kami mengamalkannya gitu loh, Saleh. Walaupun di dalamnya ada cahaya dan petunjuk itu nggak usah diamal. Kalau sudah dirubah-rubah gimana cahaya dan petunjuknya? Makanya balik lagi timelinenya, Saleh. Timelinenya kitab-kitab terdahulu itu tidak sepanjang zaman. Beda dengan Al-Quran. Oke gitu. Deh Bang Kores ya. Saya Alhamdulillah. Penjelasannya. Jadi mungkin ada teman-teman yang lain mau naik atau bertanya. Saya mau turun dulu Bang Kores ya. Oke, siap. Terima kasih ya. Saya sampai kepadamu ya. Oke, makasih semuanya. Salam sehat selalu ya. Amin gak Saleh? Semoga hidayah sampai kepadamu. Amin gak? Oh takut ya. Jangan dulu lah. Enggak ya, amin aja, hidayahnya kapan aja bisa ya, gitu. Tapi amin dulu aja. Oke. Amin. Banyak berdoa aja. Banyak berdoa. Alhamdulillah. Mantap, Oke, saya turun dulu Bang Kores ya. Siap. Selamat melanjutkan aktivitas Salesius. Wih, beautiful. Nice. Seenggaknya dalam hati kecilnya dia ada sedikit tergerak untuk menjemput hidayah. Gitu, ikhwan. Gitu aja dulu. Ya, silahkan Angin. Sorry menunggu lama ya. Yang tadi baru beres. Sorry juga, Bang. Ada pertanyaan? Silakan. Waduh, Sutejo. Aku mau ditanya aja, Bang. Oh alah, mau ditanya. Oke. Iya, Bang. Berarti paham Bible ya? Enggak juga, Bang. Aduh. Nanti dicoba dulu, Bang. Asumsi. Oke, gini. Masa nggak paham? Dicoba dulu dong. Oke, kita coba dengan yang simpel ya, dan kesukaan gua. Yesus mati untuk apa?
mati. Memangnya Yesus mati, Bang? Yang di kayu salib itu? Abang percaya, Bang, Yesus mati di kayu salib, Bang? Loh, bukan Kristen kan percaya kalau Kristen. Kalau Kristen mayoritas percayalah. Abang percaya nggak? Gua nggak percaya. Ya itu, nggak percaya tapi ditanya. Dari katanya gue disuruh nanya apa dong? Belum. 1 menit selesai. Nggak percaya tapi ditanya. Belum 1 menit loh, Bang, selesai. Kalau gue nanya yang gue percaya, gue nanya orang Islam dong. Gitu caranya berdiskusi. 0,5 menit itu kontradiksi jatuhnya, Angin. Gitu caranya berdiskusi, Bang. Harus bertanya yang kita percaya ya. Ditanya balik langsung KO. Gitu. Oh, gue tahu. Ini gue mengosongkan diri sebenarnya. Mengosongkan diri. Nggak percaya tapi ditanya. Nggak boleh. Aneh, Bang. Aneh, Bang. Itu aneh, nggak boleh ya. Ini teknik berdiskusi 0,5 menit KO. Nggak ada inspirasinya jadinya. Apa yang didapat dari inti obrolan kita kalau gitu? Kalau nanya harus yang kita percaya. Iya, didapat. Kamu nggak percaya Yesus Kristus disalib, tapi nanya. Aneh, Bang. Kita kan nggak tahu alasannya soalnya. Sebenarnya pertanyaan itu nggak boleh ditanya. Tanyakan. Oh, kalau lu udah cocok jadi pendeta kalau gitu. Yakin Yesus Kristus disalib. Kok nanya? Udah cocok jadi pendeta kalau gitu, karena orang-orang yang mualaf. Abang percaya, makanya nanya. Iya, orang-orang yang mualaf itu angin. Mereka bertanya dulu ke pendeta, pendeta jawabannya seperti angin. Akhirnya mereka dengan mantap masuk Islam. Karena seperti angin, nggak boleh dipertanyakan. Mantap. Keren. Itu teknik berdiskusi. Iya, 0,5 menit selesai. Populasi. Balik nanya langsung KO. Oke, next kalau gitu. Ya. Oke, Paulus. Oke, ya ada Paulus, ada Sutejo juga. Selamat sore. Sore Sutejo. Sore. Nah, ini teman-teman semuanya ini sebenarnya haus akan kebenaran ini. Waduh, mantap Pak Sutejo ini, saya suka. Haus akan kebenaran ya. Iya, karena dari dulu itu yang dicari itu kebenaran, tapi ketemunya malah pembenaran diri sendiri. Udah bisa berkata-kata Pak Sutejo. Sutejo yang sekarang bukan Sutejo yang dulu ya. Loh, kan wis pernah belajar dengan abang-abang semua ini. Mantap, Sre. Ya wes, mau bertanya atau mau ditanya? Mau tanya dulu. Boleh. Tadi Sutejo dulu atau Paulus dulu yang naik ya? Yo aku dhisik toh. Sutejo. Oh, Sutejo dulu ya udah ya sana Sutejo. Enggak apa-apa, Bang. Santai saya. Oke, siap. Dulu. Saya kan tadi sudah utarakan ini haus akan kebenaran. Ya udah nggak usah diulang. Mempersatukan kebenaran universal dengan pembenaran pribadi masing-masing. Nah, ini bagaimana caranya supaya ketemu? Itu loh. Oke, supaya ketemu antara kebenaran dan pembenarannya, maka kita harus pakai legal standing yang sama. Apa parameternya, apa katalisnya, apa tolak ukur kebenarannya yang bisa sama-sama kita verifikasi. Contoh misalnya kalau dalam pengadilan mengenai suatu pidana, maka kita berkiblat kepada kitab undang-undang hukum pidana KUHP, kitab KUHP. Nah, kalau misalnya antara yang mau pembenaran dengan yang pegang kebenaran, mau sepakatnya dilandaskan kepada apa nih? Titik temunya mau di mana? Mau pakai standar apa? Menanggapi dari itu yang jelas, namanya kebenaran itu hanya satu, yaitu milik dari Yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi. Dan sehingga kebenaran itu tidak bisa diukur dari tolak pikir, dari pembenaran pikiran manusia itu sendiri. Jadi tolak ukurnya kebenaran yang bisa diterima oleh universal. Oke.
Berarti kalau misalnya pakai pribadi kita tolak ya, nggak dibenarkan. Maka kita harus pakai kebenaran dari Tuhan. Sekarang kebenaran dari Tuhan kita ngeceknya kemana? Kalau kebenaran dari Tuhan, yang jelas itu manusia itu diciptakan pada dasarnya itu pada dasarnya bisa diciptakan dari hal yang sama. Oke, Tuhan ngomong seperti itu di mana? Yo kalau memakai dalil dari masing-masing kitab, yang kitabnya Islam. Loh, bukan dari masing-masing kitab, dari kitab yang memang benar dari Tuhan gitu loh. Bukan dari masing-masing kitab. Kitab ya banyak kitab, KUHP aja kitab. Berarti ini sudah mulai naik ini. Kalau yang ayo Sutejo. Kali ini sudah mulai pinter ini ayo. Awas kejebak, awas. Oke, kalau mau gua ulang ya. Kalau mau kebenaran ini datang dari Tuhan dan kita semua sepakat, kita ngecek kebenaran dari Tuhan ini di mana? Ya dari hidup toh, kan kita sudah diberikan nafas, itu adalah bukti bahwa kita itu diberikan oleh Tuhan kehidupan. Loh, di mana buktinya? Itu kan langsung klaim itu. Loh, buktinya kamu lo bisa hidup, bisa bernapas. Saya bisa berhidup, bisa bernapas. Tahu dari mana kalau kita bernapas itu dari Tuhan? Loh, lah ini kamu ini. Lah iya. Ini detail dari diselidiki dulu ini dari apa kalau ilmu. Nah, dari mana Sutejo tahu nafas ini datangnya dari Tuhan? Dari mana? Loh, namanya hidup. Jangan asumsi pribadi. Harus Tuhan sendiri yang berkata. Di mana itu? Tuhan berkata, ya Tuhan berkata itu di mana? Sesuatu yang hidup itu adalah kepunyaan Tuhan. Di mana itu? Loh, itu sudah tidak dalil lagi, tapi sudah di atas pengetahuan. Bukan dalil. Di atas dalil apa? Dulal. Universal, umum. Umum. Oke. Kalau orang-orang umum, kenapa gua nggak sepakat ya? Katanya umum. Namanya yang mempunyai kehidupan itu kan ya Tuhan loh, Bang. Loh, ini kan Sutejo yang ngomong. Tuhannya ngomong seperti itu di mana? Fakta. Tuhan tidak ngomong kepada kita tapi membuktikan faktanya. Oke, faktanya Tuhan yang memberikan kita nafas itu di mana faktanya? Lah faktanya awakmu iso ambekan kuwi to karo aku iso. Ini fakta, ini realita namanya. Tapi fakta Tuhan yang memberikan nafas ini tuh di mana kita bisa lihat? Ya ndak bisa dilihat toh bro, tapi kan bisa dinyatakan di dalam. Nah, pernyataan Tuhannya di mana? Kenyataannya kita keluar masuk, nafas kehidupan, bisa bergerak, bisa diberikan ini itu, dicukupi. Ya. Kata Tuhan memelihara ciptaan yang hidup karena itu adalah itu kan langsung segala apa-apa dibilang Tuhan gitu kan sama Sutejo. Itu kan masih asumsi pribadi. Tuhannya berkata sendiri seperti itu di mana? Itu universal. Tuhan itu adalah Tuhannya orang hidup. Begitu. Lah kenapa kalau itu universal ada orang ateis? Ya mulanya universal. Kok ada orang ateis? Mulanya itu bagaimana cara mempersatukannya itu. Iya makanya kita lihat perkataan Tuhan kan gitu kan. Karena Tuhan berkata seperti itu, Tuhan berkata seperti itunya di mana? Ayo. Aku suruh menunjukkan Tuhan ya. Bagaimana saya mau bisa menjawab? Wong ini. Lah, Sutejo tahu itu dari Tuhan dari asumsi pribadi atau dari perkataan Tuhan? Dari mana tahu itu dari mana? Dari realita sendiri, asumsi pribadi jatuhnya. Empirisme, asumsi pribadi. Enggak asumsi pribadi itu. Kan bisa. Nah, kalau bukan asumsi pribadi berarti dari Tuhan kan? Tuhan langsung kan yang mengeluarkan statement. Di mana kita bisa melihat Tuhan mengeluarkan statement seperti itu? Di mana? Ya, ini kita rasa ini, kita bisa terima ini. Kita rasa, kita terima. Ya, itu kita bukan Tuhan. Tuhannya yang memang mengatakan seperti itu di mana? Sembuh. Bisa kalau begini nih.
nggak bisa naik pangkat ini. Aduh. Makanya sini gua lanjutin ya Sutejo ya. Kalau mau kebenaran itu dilandaskan langsung kepada Tuhan, maka kita lihat patokannya di mana Tuhan berkata-kata, di mana perkataan Tuhan itu diabadikan. Di kitab suci, oke, di kitab suci. Kitab suci siapa mau dipakai? Kitab sucinya Kristen, oke, mari kita lihat di kitab sucinya Kristen gitu. Oh iya, ini di Mazmur tertulis Tuhan berkata, nafas tuh dan roh itu dari Tuhan kan gitu. Nggak ada masalah gitu kan. Sampai nanti Sutejo, sampai nanti orang-orang Kristen bilang Tuhan itu 3 pribadi, baru di situ kalian kelabakan. Loh, kok bisa begitu? Itu kan sudah masuk di pribadi itu. Loh bukan, ini bukan masuk di pribadi ini. Ini masuknya di doktrinal kesepakatan parsial. Ah iya, karena doktrin itu sebagian dari pengetahuan iman itu sendiri. Boleh. Kalau misalnya mau ngambil pengetahuan dari iman boleh, tapi jangan sampai mengfitnah Tuhan itu sendiri. Loh bedanya itu begini loh Bang. Di Indonesia itu Tuhan itu seakan-akan tidak bisa digantikan, tapi dalam pribadi Tuhan itu sama dengan Tuhan. Jadi harus kita bisa memahami di situ. Dan tapi orang-orang zaman Majapahit, zaman dinasti Sailendra ya, manggil Tuhan dengan perkataan Tuhan. Cek, ada nggak? Hayolo. Loh maksudnya itu dipanggil Tuhan itu kan sama dengan kan junjungan kita. Iya, ada nggak ketika ke orang-orang Majapahit itu dulu apa nyembah Krishna, nyembah Siwa ya, nyembah Siwa, Tuan Siwa, ada nggak? Ada nggak orang Majapahit zaman dulu ngomong, oh Tuan Siwaku, ada nggak? Nggak ada itu. Ya wes, kalau gitu Tuhan dan Tuan beda. Loh. Piye iki sampean iki. Aduh. Selamat datang di kebenaran Mabre. Aduh, ini gua tuh nggak mau ngeluarin ini gitu karena takut dipakai orang Kristen ngelawan Edis. Gua tuh sebenarnya. Makanya gua simpen ini supaya dari mulut gua sendiri nyampe ke Edis. Cuma ya karena Sutejo mancing keluar dah jadinya. Aduh. Itu Sutejo. Yang lain aja. Ini nggak nyambung ya, teruskan ini. Nggak nyambung ya. Ya wes lah, gue mengosongkan diri lagi lah. Blunder. Wih, udah ngerti kata blunder Sutejo. Sutejo yang sekarang bukan Sutejo yang dulu loh. Mantap. Ini gantian sama yang lain. Gantian. Oke. Kita gantian. Oke, silakan Paulus. Mau bertanya atau mau ditanya? Start apa? Selamat sore. Gini, melanjutkan aja. Oh boleh. Seperti tadi dibahas masalah penciptaan. Ya. Penciptaan, oke. Ya, itu kan kalau di kitab Kristen Perjanjian Lama itu ada di kitab Kejadian. Allah menciptakan manusia itu dari debu dan tanah dan dihembuskan nafas Allah itu sehingga hidup. Ada. Oke, mantap. Oke, siap. Sepakat tidak itu? Ya, bisa sama. Loh, sama? Yakin? Oke, siap. Tolong Anda baca dalam surat At-Tahrim. Ini kitab Anda loh ya. Yang saya kutip tadi, kitab orang Kristen. Tolong dibaca dalam surat At-Tahrim. Itu di situ manusia diciptakan dari apa? Tolong dibaca. Oke, tunggu. Aduh. At-Tahrim. Kok At-Tahrim? Sorry. Al-Falaq. Apa yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu loh. Ya, itu. Ya, Al-Falaq. Sampai ayat 5. Sampai ayat 5. Ya. Oke. Tunggu ya. Oh, alhamdulillah.
Al-Falaq. Oh ini tuh nggak bisa, kalau di Quran NU tuh nggak bisa langsung banyak ya. Kalam Sindonyus enak ini. Gue di Kalam Sindonyus aja deh. Al-Falaq Sindonyus. Ya oke, ini sampai ayat 5. Kok al-alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-alaq, afwan. Ya khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allama insana ma lam ya'lam. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, itu ayat 2-nya. Itu bagus. Ya udah ya cukup ya bagi saya. Anda tadi saya tunjukkan ayat di dalam kitab Kristen, manusia diciptakan dari debu tanah dan dihembuskan nafas. Anda sepakat, Anda membenarkan itu. Di kitab Anda, mohon maaf, manusia diciptakan dari segumpal darah. Berarti Anda mengingkari kitab Anda sendiri. Oh gitu. Ya, terus betul. ini yang surah Shot ayat 71, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah. Itu gimana? Harus gimana kita yang Islam? Ya terserah, itu kan kenyataan. Loh, gini loh Bang, sabar. Gini Bang, Allah Anda itu pelin-pelan. Sabar, saya jelaskan loh. Kok tertawa? Jadi kehujat ya? Sabar, iya loh. Allah Anda itu pelin-pelan. Pertama mengatakan, loh. Kok kejam-kejam Jadi ya? kehujat ya? Jadi nggak boleh gua pakai surah Shot ayat 71, nggak boleh gua pakai ya? Bertentangan tidak, sabar. Bertentangan kalau nggak tidak. boleh pakai, nggak apa-apa Loh, lah. bukan gitu, bertentangan atau tidak gitu loh. Silahkan Anda mentertawakan kitab Anda sendiri. Oh ya. gitu. Terus Sabar. berarti Paulus Bang Kores. Sabar. Sabar. Nggak usah Bang marah. Kores. Enggak gini. Gimana? Pada ayat yang pertama turun, ya. Belum ada ayat-ayat selanjutnya. Allah itu sudah menyatakan manusia diciptakan dari darah, betul? Di surah Al-Alaq itu. Iya, terus turun ayat lagi, manusia diciptakan dari debu, dari tanah. Loh, ini lupa atau bagaimana? Gitu. Oh iya, cukup ya. Ya. Nah terus kenapa sekarang Paulus dari air mani bukan dari tanah? Bukan dari keju, Bang Kores, dari keju. Iya, kalau segumpal darah kan kita tahu manusia berikutnya yang asalnya dari tanah, berikutnya kan segumpal darah gitu kan. Kalau dari Kristen kan nggak ada lagi segumpal darah kan. Semua manusia diciptakan dari tanah. Kenapa Paulus kok dari air mani? Bang Kores. Ya. Allah itu menciptakan itu Adam, ya. Kalau kita itu kan diciptakan dari orang tua kita. Nah, kenapa dari air mani bukan dari tanah? Paulus bukan orang. Iya, Paulus itu lembu? Sabar loh. Sabar Allah. Jadi siapa Tuhan yang pelin-pelan di sini? Katanya menciptakan dari tanah. Ini orang-orang kok dari air mani. Iya. Bang Kores. Sabar. Udah ya. Itu kitab lu sendiri Paulus ya. Itu kitab lu sendiri ya. Tidak konsisten. Katanya dari tanah. Kok ini sisanya dari air mani semua ini? Gitu. Anda mentertawakan kitab Anda sendiri ya. Gitu. Mana? Gitu. Sabar. Allah Anda itu pertama menurunkan ayat itu mengatakan manusia diciptakan dari darah. Setelah itu menurunkan lagi manusia diciptakan dari debu. Yang pelin-pelan siapa di sini? Enggak pelin-pelan ya, karena pertama ketika Allah berfirman kepada manusia bilangnya dari tanah, ketika berfirman kepada nabi yang manusia bilangnya dari segumpal darah gitu kan. Ini Tuhan yang maha mengetahui segalanya gitu. Tapi kalau Tuhan yang cuma ngomong menciptakan manusia dari tanah lalu sisanya malah dari air mani, ini Tuhannya ngerti sains nggak gitu loh. Kayak gitu, itu baru Tuhannya pelin-pelan. Makanya kitabnya diganti sama perjanjian baru gitu kawan-kawan.
Gitu sih, Bang Paulus. Gores, ya. Apa? Kalau ada seseorang mengatakan pertamanya Aduh, Ya, siapa? Yang Itu, pertama, jatuhnya Terus berhala pertanyaan dalam Islam saya, gitu. kenapa ada Tuhan pernah boker? Bang Nah, itu Gores, loh pertanyaan siapa? saya. Yang pertama mengatakan terus Jawab dulu, kenapa ada Tuhan di pernah boker? kemudian hari Bang Andi, gas Bang Andi. Habis ya. Karena Tuhannya pelin-pelan. hari kau Bang. Ini udah ada gua. Anda Oke. kan? Oh iya, manusia. Iya kan ada surah As ayat 71 yang lu kelewat. Terus, loh, ya enggak? kok kelewat? Makanya Ayat Tuhan lu ini sebenarnya pelin-pelan Paulus gitu. Kalau dia kan bilangnya manusia ya, bukan Adam ya. Dia bilangnya manusia ini. Iya, Tapi tiba-tiba manusia itu diciptakan air mani setelah tanah. Tuhan lu Itu kan pelin-pelan kalau keturunan. gitu. Itu kan keturunan, Bang. Tapi Loh, ketika ciptaannya dong, loh, masa tuh berarti loh, manusia sekarang bukan sabar. ciptaan. Kalau bukan ciptaan, pencipta dong. Bukan, loh. Kita itu ada prosesnya. Kan dalam Kristen kan kalau bukan ciptaan, pencipta. Ini manusia ini sekarang apa nih yang bukan Adam? Loh, gini Bang. Apa? Gimana? Sabar, kita itu kan ada prosesnya. Tetapi, iya, sabar, sabar Sekarang dulu. jawab dulu, Sabar manusia dulu, ini ya. ciptaan atau pencipta? Paulus ini ciptaan atau pencipta? Ya ciptaan lah. Nah, kenapa dari air mani bukan dari tanah? Itu kan prosesnya. Loh, itu kan prosesnya. Tetapi mohon maaf nih, ketika Allah sendiri yang menciptakan langsung loh ini Allah menciptakan langsung itu dari debu tanah. Anda tadi sudah sepakat. Terus turun ayat Allah Anda ini menurunkan ayat yang pertama loh itu. Allah itu ayat yang pertama itu. Pertama kali ada turun. nabi. Yang kedua kan ada malaikat. Kan lu nggak mau tahu kan? Sabar. Ya kan? Ya gue juga nggak mau tahu itu Tuhan lu pelin-pelan. Apa dari yang tanah. sabar? Kenapa air mani sekarang manusia-manusia sabar. ini? Ayat Sama-sama yang nggak mau tahu kita. Loh, bukan gitu. Lu nggak mau, lu nggak mau tahu. Harusnya kalau bilang dari tanah, semua manusia dari tanah. Ketika laki-laki ejakulasi keluarnya tuh tanah liat gitu loh, bukan air peju. Harusnya gitu. Ya, sabar Bang, sabar. Makanya saya katakan itu kan prosesnya. Jadi Allah itu sekali menciptakan itu berproses terus. Nah iya sekarang ketika berproses, kenapa proses manusia berikutnya itu dari air mani? Ya karena keturunan. Harusnya kan dari tanah, harusnya. Ini kok dari air mani semua? Bang, Tuhan kamu ini Kristen ngerti sains nggak? Loh, Gitu gini aja loh. sih. Allah yang pertama menciptakan langsung. Ini yang katakan menciptakan langsung toh, Bang. Loh, memang ada menciptakan tidak langsung, apa yang diciptakan tidak langsung apa? Loh, kita ini kan tidak langsung diciptakan oleh Allah. Loh, kita kan melalui proses. Berarti roh lu dulu belum ada di sorga, roh lu dulu belum ada di sorga. Bang, gimana sih? Sabar Bang, sabar. Kita itu kita kan tidak diciptakan langsung dibentuk dari tanah oleh Allah kan? Kan tidak. Iya gitu. Iya, makanya Bang. Ada di sorga. Sabar Bang, kita tidak bicara roh Bang. Kok Lo lari-lari? gimana manusia itu kan tubuh jiwa dan roh gitu. Artinya manusia ini ketika diciptakan, mereka bahan-bahannya sudah ada kan gitu kan. Kenapa lu bilang tidak langsung? Gimana sih? Pak, dengarkan dulu, jangan saling potong. Waduh. Jadi mama bapakmu itu nggak makan saripati tanah gitu? Duh. Hei. Terus kalau manusia diciptakan dari keju itu sabar, iya sabar. Tetapi Allah Anda mengatakan dijawab dulu. Kalau manusia itu tidak diciptakan diciptakan dari darah. Jawab dulu. Kalau manusia itu sudah menolak tidak kitab sendiri. diciptakan, statusnya berarti pencipta gitu maksudnya. Ini siapa? Ini siapa? Iya, saya hostnya. Berarti kalau manusia itu tidak berarti statusnya pencipta gitu maksudnya. Apakah Bang Koresut? Jawab dulu. Apakah Bang itu tidak diciptakan? Apakah Berarti Bang manusia. Menang gue, udah menang gue. No. Iya. Mama bapakmu yang menciptakan kamu gitu, yang membuat roh. Waduh.
yang bikin tulang belulang. Iya. Kemungkinan dengan kulit. Aduh, itu mamamu yang bisa. Iya, mama saya kan makan dari saripati tanah, betul. Loh iya. Terus spermanya bukan dari saripati tanah? Akarnya itu kan dari tanah, betul. Loh iya, apanya yang salah di situ? Kalau Allahmu mengatakan dari darah, itu loh yang. Loh iya. Enggak ada. Coba tunggu akhir hari ini sebelum aku asar ya. Coba tunjukkan di mana Paulus Tuhan lu menciptakan manusia dari debu tanah itu dari di mana sih? Dari keju res kalau di Bible res. Iya tahu itu kan siapa Yosua tuh atau ya aku lupa. Coba di mana Tuhan itu menciptakan manusia dari debu tanah dalam dia berkata begitu? Iya di kitab Kejadian. Kejadian berapa? Oh saya lupa ayatnya ya. Astagfirullah, Takia Korintus juga itu. Enggak masalah, Bang Kores. Ya enggak wajar dong, nanti Takia gitu. Nanti benar lagi Tuhan itu membuat orang dari keju yang benar. Coba dicari dulu Bang. Sabar Bang Kores. Iya silakan. Aduh. Ya, tadi Bang Kores sudah mengiyakan loh. Sudah setuju sepakat. Ya gue iya kan karena ada di surah As 71 di mana Tuhan berfirman kepada malaikat gitu. Tapi kalau Kristen bilang benar-benar dari kitabnya manusia diciptakan dari debu tanah, itu di mana dalilnya? Coba pengen tahu coba. Jangan-jangan jiplak Islam lagi. Takutnya gitu. Iya. Jangan-jangan jiplak Islam loh. Iya. Coba dicari dulu. Ini logika yang mantap sekali. Wow, bahaya kan kalau jiplak Islam kan mau kan? Masa jiplak bungsu? Alkitab menjiplak Al-Quran. Iya, makanya coba dicari dulu di mana Tuhan Yahweh ini atau Yesus ini menciptakan manusia dari debu tanah itu di mana? Coba. Bang, ini logika ya. Nggak usah pakai logika, pakai perkataan Tuhannya. Logikanya Kristen biasanya menutupi kekurangan Tuhannya. Makanya Tuhannya langsung coba lihat di mana. Alkitab lebih dulu ada daripada. Nah, kalau lebih dulu ada, mana perkataan Tuhannya mengatakan manusia diciptakan dari debu tanah? Itu di mana? Bagaimana yang dahulu menjiplak yang belum ada? Ya karena terjemahan, mainnya dari terjemahan gitu. Itu caranya menjiplak tuh dari situ tuh, terjemahan. Gitu. Makanya lihat lagi coba di mana Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah coba. Cara menjiplaknya orang-orang terdahulu kepada Islam dengan cara mengotak-ngatik terjemahan kitab mereka sendiri. Gitu caranya. Belum ada dijiplak. Yo, itulah kenapa terjemahan kalian ala Nabi Rasul bahasa Yunani kok. Makanya sabar. Ya, coba. Lama ya? Lama ya? Jangan jiplak ini nih. Nyarinya loh. Ini Alkitab menjiplak Al-Quran. Waduh, ganti topik dia. Ketahuan dia ngejiplaknya dia ngejiplak lewat terjemahan ya. Nggak ketemu ya manusia diciptakan dari debu tanah, nggak ketemu ya. Jiplak Al-Quran ini memang jiplak tuh. Jiplak lo itu Bible itu jiplak Al-Quran udah itu. Jiplak surah As ayat 71. Nah gitu. Nggak ketemu soalnya di mana manusia diciptakan dari debu tanah. Iya, belum ada sudah dijiplak. Iya, terjemahannya itu sakti-sakti loh. Terjemahan kitab-kitab terdahulu itu loh. Tiba-tiba ada istilah-istilah Islam di dalamnya loh. Contoh misalnya menciptakan manusia dari debu tanah. Aduh dijiplak. Badut. Kang WTA Kores kurang mantap Pak. Iya memang maaf ya kalau Kores kurang mantap. Ini loh Pak Kores ya memang semuanya itu lah dipahami secara pribadi dewi memang nggak ketemu Pak, nggak ketemu. Jadi di situ kan asalnya nggak ketemu karena jalurnya itu dari membaca kebenaran yang berbeda-beda. Kores kurang menggigit, ya maaf ya. Jadi jalurnya. Iya Subejo, posisinya kalau memang ada gitu ya, kalau memang ada manusia diciptakan dari debu tanah,
kasih lihat aja gitu. Kalau nggak ada kan artinya menjiplak Al-Quran kan gitu. Iya, itu kan cuma katanya di kitab-kitab, tapi kenyataannya di zaman sekarang itu kan ndak kelihatan diciptakan dari debu tanah, cuma saripatinya yang dimakan manusia. Bukan, Sutejo, kita ini kan orang beriman. Kalau kita orang beriman, yang ada tertulis di dalam kitab suci itulah jadi pegangan kita gitu loh. Kalau kita mau pakai universal, harus kelihatan oleh mata baru bisa universal. Contoh yang kelihatan mata, manusia hidung lubangnya 2, semua mata bisa melihat seperti itu, semua manusia bisa membenarkan, itu menjadi kebenaran universal. Tapi kalau udah perkara Tuhan, perkataan Tuhan yang dilihat di dalam kitab sucinya, itulah yang menjadi patokan orang beriman. Gitu, Karena di dalam kitab suci itu kan semuanya mengajarkan untuk mengarah kepada. Tunggu dulu, ini Sutejo ini Kristen atau bukan ya sebenarnya? Loh, aku Kristen asli Mas. Oh, kenapa yang dibawa pada bilang kejawen-kejawen? Ya, kui memang aslinya kan ya teko Kristen dong, Jawa kui, cuma orang yang kene ngono loh. Oh, nggak ngerti. Dia Kristen Ikhwan. Kok dibilang kejawen-kejawen? Oh, alhamdulillah. Yo meng wong-wong ae kuwi sing ngaran-ngarani wong ning ngisor typing. Cuma asline iki ya wis Kristen kayak biyen. Cuma pemahamanku ki mau gawe tak golek iki kebenaran sebenarnya maksud daripada Yang Maha Kuasa itu menciptakan kita semua dan menciptakan agama itu apa? Ternyata untuk mengetahui supaya kita mengenal Tuhan lewat agama berbeda-beda, tapi ujungnya itu harus ketemu kepada kebenaran yang hanya satu, yaitu universal. Ujungnya kapan itu ujungnya? Loh, kalau orang belum menemukan yang namanya satu kebenaran itu pasti belum ketemu yang namanya Tuhan yang ya itu ketika masih hidup. Ya ketika masih hidup. Kan kita hidup kan belajar terus, belajar memahami isi daripada kitab-kitab kita masing-masing dong. Nah, tujuannya itu untuk menemukan Tuhan yang benar, yang sejati, Tuhan yang satu itu loh maksud saya. Supaya kita itu sama-sama manusia. Ternyata kita sama-sama manusia menerima. Ya udah, Sutejo, Tuhan itu bentuknya gimana Tuhan menurut Sutejo? Kalau dilihat dari peribahasa atau diibaratkan, ya mungkin yang memegang kepalanya ya kepala, mungkin yang memegang kakinya ya kaki. Ngomong apa anjir? Nah, kemudian bentuknya Tuhan gimana kok jadi pegang-pegangan? Tuhan bentuknya gimana menurut lu? Ya tidak bisa dibentuk toh, tidak bisa dibentuk. Oke, bentuknya kayak manusia nggak? Ini kalau melihat dari bentuknya seperti manusia, berarti kita kembali ke kitab ini. Tuhan manusia. Dia ini udah ke Islam-Islaman dia. Tuhan nggak berbentuk, Tuhan bukan manusia. Mantap. Ada dalilnya memang Tuhan. Lu malah sholat doang berarti lu ya? Piye? Lu nggak masuk Islam itu karena malas sholat aja kali? Lah. Mengakui Kristen asli dari sononya kok. Iya, tapi lu nggak percaya kalau Tuhan itu bentuknya manusia, Tuhan itu ada bentuknya. Lu nggak percaya? Kalau Tuhan ke dunia pernah menjadi manusia. Wah, Kristennya muncul ya. Nah, ini sudah menyangkut pribadi ini. Tetapi kalau setelah manusia, setelah itu namanya Tuhan tidak bisa diibaratkan seperti apa. Tapi dia bisa menjadi manusia karena dulu pernah. Itu kata Tuhannya sendiri atau kata siapa itu? Ya kata kitab. Kata kitab Tuhan menjadi manusia di mana? Ya. Tuhan yang menjadi manusia bisa. Itu di mana? Itu Tuhannya sendiri yang ngomong itu dalam kitab, di mana itu? Jangan-jangan fitnah lagi kayak Tuhan menciptakan debu tanah. Kalau Paulus ya, susah kan nyarinya ya?
Gue cek persis ternyata nggak ada itu. Kalau fitnah tidak diyakini orang berabad-abad tahun sebelum Itulah penyakitnya Sutejo. Itulah penyakitnya. Ketika orang-orang Kristen ngomong Tuhan menjadi manusia, kami Muslim ngecek, membaca itu dari Kejadian sampai Maliaki, dari Matius sampai ke Wahyu. Kita baca itu satu-satu, perkataan Tuhan, perkataan iblis, perkataan orang, perkataan murid-muridnya. Kita baca satu-satu. Nggak ada yang ngomong kayak begitu, anjir. Nggak ada yang ngomong kayak begitu. Terus itu iman datang dari mana? Ya, dari pengakuan iman rasuli itu, Dang. Nah, pengakuan iman rasuli kok bisa kesalahan? Tuhannya nggak pernah ngomong kayak gitu, murid-muridnya nggak pernah ngomong kayak gitu, iblisnya aja sendiri nggak pernah ngomong kayak gitu. Terus itu datang dari mana keimanan Tuhan menjadi manusia? Ya itu kan dari keimanan orang-orang terdahulu, Bang. Nah itu inilah kenapa Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya apa yang mereka sembah itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Udah dikasih tahu sama Al-Quran. Di kitabnya nggak tertulis, di dalam tokoh-tokoh kitabnya nggak pernah ngomong, tapi diimani sama generasi-generasi di bawahnya. Tuhan menjadi manusia, lu bayangin itu, buset, gegabah serius. Waduh, terdiam dia. Oke, kita salamin dulu Ibu Carolina. Ibu Carolina, semangat petang. Ini yang jadi namanya yang jadi lagu itu ya. Apa? Udah mandi belum? Udah mandi open cam. Iya, kalau belum mandi jangan sawit nanti. Bang Kores. Ya. Halo, ya. Udah ketemu? Sudah. Di mana? Kejadian 2 ayat 7. Coba dibaca. Ya kamu bacalah di situ. Oke, ketika itulah, ini gua baca ya, Ikhwan perhatiin ya. Ikhwan perhatiin, gua baca. Ketika itulah Tuhan Allah menciptakan manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Itu ya. Betul nggak Paulus? Ya betul. Betul ya. Sekarang kita buka apa? Lu kena jebakan Batman, bre. Lu kena jebakan Batman, gue bilang. Sini. Jadiin VT Ikhwan. Gue open cam dulu. Ini mana sih? Kita baca ya, rame-rame. Kejadian 2 nomor 7. Ketika itulah Tuhan Allah menciptakan manusia. Sorry. Ini membentuk manusia. Ya Korintus lu goblok. Ini membentuk bukan menciptakan. Selamat datang di kebenaran. Oke, siap. Bang Kores, nggak ada menciptakan dari debu tanah, itu nggak ada. Itu menjiplak Islam udah. Sabar Bang Kores. Kores. Udah malu. Takut kan? Bohong. Lu udah ketahuan bohong, badut. Gini Bang. Enggak ada gini. Udah masuk neraka lu. Sebelumnya mau asar. Lari. Mampus. Lari kau. Lari. Kerjaannya anjir. Kok bilang lu tuh menjiplak Islam, menciptakan dari debu tanah, kucing, membentuk. Alkitab menciptakan anjir. Loh, diem lu berhalancus. Di sini membentuk bukan menciptakan. Kenapa lu takia Korintus menciptakan? Sebelumnya manusia itu bakal jadi mulia ketika lu takia Korintus soal kitab. Kan di situ tulisan membentuk. Iya. Menciptakan. Iya. Sebelumnya. Sabar Bang, sabar. Lu tahu kan bedanya membentuk sama menciptakan? Sabar, iya. Sebelumnya manusia ada atau tidak pada waktu itu? Udah, mana di mana? Menciptakan debu tangannya mana? Menciptakan gitu yang sebelumnya tidak ada. Lu udah jadi 6%, mau jadi 3% lu kalau takia Korintus depan Kores. Bang Kores. Mana menciptakan dari debu tanahnya mana? Bang Kores. Sebelumnya manusia ada.
turunin ini batu satu ini. Aku mau asal dulu ini. Udah bubuk dia. Udah bubuk. Lari kau, Bang Kores. Yuk, lari. Lari kau. Lari ya membentuk. Tetapi sebelumnya Asia di mana? Sebelumnya tidak ada, terus menjadi ada. Apalah tidak ada, menjadi ada, tidak ada menjadi ada. Itu menciptakan atau tidak? Iya, itu menciptakan. Menciptakan di sini tidak. Tuhan lu sudah malu dengan kelakuan lu. Enggak gini. Mulutmu dari Roh Kudus ternyata terbukti berdusta. Makanya dan Kores jadi hakim yang adil. Makanya Bang, ya. Lu. Ayo, tawa macam kalau seseorang membuat sepeda, ini mana gini membentuk sepeda. Woi, gua mau asar ini, Bang Wan masuk dong. Lari kau. Cek. Lari, ayo, lari satu. Gua ngapain lari, lu minoritas. Lu minoritas di sini, kenapa gua lari? 2, 3. Makanya ketahuan, Kristen ketahuan. Anjing, enak kan goblok? Ya kan? Kena lu jebakan Batman. Anjing, cara-cara Kores itu Ikhwan. Kalau ada keritung takia soal ayat, dia bawa ayat, kalau dia takia bacanya, kita pancing dulu. Apakah betul bacanya seperti ini? Iya, betul. Survei membuktikan. Ya, surat lalu, Kores surat lalu. Bukan kita teruskan. Bukan Lina. Tapi membentuk. Artinya apa? Artinya menjiplak Islam. Ya. Dia mau lari ke sebelum ini manusia udah ada belum? Sebelum ini manusia udah ada belum? Bacot. Udah di situ kita belum membentuk itu, menciptakan. Terima kenyataan, Mabre. Silakan Ibu Carolina. Bang Wan masuk dulu, Bang Wan. Aku mau asar. Iya. Bu Carolina buka mute. Ibu Carolina yang cantik. Apa mau ngapain? Itu ada topik Tuhan di poligami. Mana ayatnya? Jangan kau congor. Ayatnya mana? Bantalah dulu. Ya makanya kau tunjukkan ayatnya. Jangan kan aja jujur tapi nggak ada ayatnya. Katanya mana? Kalau aku terangkan ke Ibu Carolina, aku yakin nanti Ibu Carolina nanti langsung lurus itu. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Tunjukkan. Jangan congor. Jangan kalian buat itu semua. Jangan kalian buat suka hati kalian. Suka hati kalian. Satu Yohanes 5 ayat 7 dibaca Carolina. Berapa? 1 Yohanes 5 ayat 7 itu dibaca. Ada berapa kesaksian di surga? Kau nih 1 Yohanes. 1 Yohanes 5 ayat 7 itu ada berapa kesaksian di surga? Dok Tuhan kata Yesus 1, mana kata orang Kristen 3. Gimana? Enggak masalahnya poligami ini mana ya? Mana? Yang mana dulu? Yang mana? Orang Kristen poligami Tuhan kan? Yesus bilang Tuhannya itu satu, Bapak yang ada di atas. Malah oleh orang Kristen ditambah dengan Roh Kudus dan Anak. Gimana sih? Mana ya? Jangan kau kalau nggak ngerti, jangan bernarasi. Kalau nggak ngerti, jangan sosok tahu dengan orang. Kita kan nanti dibuat orang. Kau bilang penistaan agama. Begitu di kitab kami. Kau suka hatimu. Kan kurang ajar kali kalian itu. Ya udah, Tuhanmu ada berapa, Carolina? 1 lah. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus. Dia semua itu 1 cuman dia. Dan itu udah 1. Bapak Tuhan. Loh, yang disebut Bapak oleh Yesus itu siapa? Itu dia sendiri. Yang disebut Bapak oleh Yesus itu siapa? Yesus itu sendiri. Mana tuh? Yohanes. Mana ayatnya yang poligami itu? Yohanes 1 ayat 5. Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman dan Roh. Di dalam, dan ketiganya ada 1. Iya kan 3 di situ. Tapi kan ketiganya adalah 1. Jangan kau baca cuma 3-nya aja, makanya jangan separuh-separuh otakmu. Otakmu itu separuh aja kau pakai. Berarti ada 3 dan
dempet itu menjadi satu maksudnya. Enggak, itu adalah satu, ada satu. Ya, ketiganya adalah satu, ya. Bapak Tuhan kan itu. Bapaknya Yesus. Berarti kau dempet, berarti kau pun dempet ya, Arif. Di dalam Loh, tubuhmu ada ada- roh, di dalam tubuhmu ada jiwa, di dalam tubuhmu ada apa namanya? Ada perkataanmu, Bukan, ada perkataanmu, ada rohmu, analogi. ada badanmu. Kau Itu ada kan berapa? Kau ada berapa analogi. kau? Ini kan analogi. Kau ada berapa? Tetapi saya kan tidak terpisah. Bukan analogi, kayak gitulah dia. Sedangkan di Kekristenan kan Bapak itu ada di Tidak ada langit, tuh, tidak inilah ada tuh. anak Mereka yang yang bisa- kusayangi, kepadanya lah aku berkenan, kan gitu kan. Kemudian ada Itu merpati. dia sendiri karena dia itu datang sebagai anak, maka dia Merpati berkata, yang di awan-awan itu apa? siapa? Merpati yang di awan-awan itu siapa? Itu kan perbuatan roh, Roh Kudus itu menghadir, Roh Kudus itu menghadir. Dia hanya menggambarkan merpati itu adalah tandanya. Kekudusan itu lambang kekudusan, merpati itu lambang kekudusan, bukan dia Roh Kudus, bukan. Terus Tetapi yang itu hanya dibaptis di Sungai Jordan itu siapa? itu pun penglihatan, itu hanya penglihatan Yohanes. Ya, semua orang yang di situ tidak lihat, hanya Yohanes yang melihatnya. Terus yang dibaptis di Sungai Jordan itu siapa? Itu pekerjaan roh, roh itu kan maha hadir, dia bisa berbuat Siapa apa saja. yang dicelupin di sungai itu siapa itu? Yohanes Pembaptis. Wah, kita bilang Loh, Yohanes kan Pembaptis. Yesus. Iya. Iya, Yang Yohanes dibaptis siapa? Pembaptis membaptis Yesus, maka Yesus. Yohanes itu tunggu dulu. Yohanes itu Ya. diberi penglihatan oleh Tuhan karena itulah tanda-tandanya, itulah bukti bahwa Yesus itu adalah Allah, itu anak Allah katanya. Itu tandanya Yesus dia kok- di Yohanes. Makanya ketika dia Yohanes 1 itu, Yohanes 1 ayat 1 itu sampai Yohanes 1 ayat 1 sampai selanjutnya itu, maka Yesus berkata apa? Dia menjadikan apa? Utusan siapa? Yohanes Pembaptis itu. Dia diutus Allah untuk membaptis, mempersiapkan jalan Tuhan. Dan tandanya siapa adalah ada roh, ada merpati di kepalanya, itu tandanya. Jadi digenapi ketika dia membaptis Yesus, maka Allah itu menggenapi bagaimana menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri atau Tuhan itu sendiri. Karena Yohanes Pembaptis menyiapkan jalan Tuhan. Dia berkata, akulah yang berseru-seru di padang gurun yang menyiapkan jalan Tuhan. Jadi Yohanes Pembaptis itu menyiapkan jalan Tuhan, yang artinya Yesus adalah Tuhan. Makanya jangan separuh-separuh otaknya. Di mana? Tahu Coba juga tunjukkan di mana Yesus itu Tuhan, di mana? Pengakuan Yesus sendiri sebagai Tuhan itu di mana ya? Yesus kan datang sebagai manusia, maka dia berperilaku sebagai manusia. Dia mengaku anak Allah saja. Orang-orang Yahudi itu menganggap dia menghujat Allah. Makanya dia harus berkata dia sebagai guru, dia mengajarkan bagaimana menyembah Bapa, bagaimana menyembah Allah, maka dia menjadi guru. Ya, dia datang kan sebagai Yesus datang sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Kalau dia sebagai Allah, maka dia berperilaku sebagai Allah. Caroline, gimana hubungan kamu dengan Luga? Ini Hadi juga otaknya coplak ini, hubungan otak penuh kosong. Orang sudah punya Kemarin Luga telepon saya, ternyata dia tuh pengen ketemu sama kamu kan lo. Mentai itu galang. Dia juga itu tahu udah punya anak, punya suami. Hubungan memang kalian bisa anak istrinya 10. Saya itu bagaimana gantangnya, bagaimana kau kaya aja gak ada tertarik, ngerti gak? Lu kenapa sih Caroline suka marah-marah? Lu kenapa suka marah-marah? Ya otak itu kau bilang bagaimana hubungan dengan Luka kalau nggak ada apa-apa dengan dia? Ya tinggal ngomong nggak ada apa-apa, lu. Nggak usah tanya karena nggak ada. Ya udah deh, gue tanya yang lain aja deh. Pertanyaan saya begini. Silakan dijawab. Itu bahasa roh. Pertanyaan saya. Apa lagi? Farid, ada Pertanyaan tukang nih. apa? Lagi ngebor dia berisik nih. Pertanyaan apa?
Kok diam semua ya? Ada. Teruskan. Enggak, Andi tadi bertanya apa dia? Aku nggak ngerti, langsung diam. Tapi bertanya. Dia tanya kalau Ibu Carolina ada piara sapi ke tidak? Udah sapi apanya? Nah, tadi bunyi suara sapi tadi, makanya Bang Handi tanya kalau Ibu Caroline ada piara sapi di rumah kan tidak? Tidak ada. Oh begitu. Janganlah marah, Bah. Ibu Caroline ini kan kalau ketawa cantik tahu, oh. Tapi kata ria, santai, Bah Ibu. Namanya juga wanita, wajar itu daripada cowok. Oh iya betul juga kan wanita, iya betul. Wanita itu harus 1000 kata dalam satu hari. Wih, 1000 kata dalam satu hari? Ya 10.000 dan 10 kata, 10.000 kata dalam satu hari supaya dia sehat. Bukan jalan kaki, kayak aku tahu itu jalan kaki 10.000 langkah. 10.000 kata supaya hatinya sehat itu keluar semua unek-uneknya. Rupanya sama yang tidak sehat ya Ibu Carolina. Bukan, supaya itu memang mulutnya itu harus berbicara, nggak boleh diam. Oh gitu. Bang Andi, silakan Bang Andi. Ini Bang Andi ini. Najos, Ben. Oi, silakan Ustaz. Mana ayatnya nih sesuai judulmu Pak Arif? Ini Jos Ben, selamat sore Jos. Selamat sore. Tahu Noi, siapa yang Noi? Bang Wan Noi, kayak ada suara hujan, Bang Wan Noi. Oh iya, Bang Wan. Ini Carolina bilang bahwa Yesus itu adalah Bapak itu sendiri, kata Jos. Gimana Jos? Oh, udah ngerti aku kalau Ibu Carol ngomong gitu, biasa itu. Berarti nggak bener ya? Apa? Nggak bener berarti ya? Iya, kalau ya, tapi nggak apa-apa lah, urusannya dia lah itu. Udah berapa kali saya terangkan ke dia, nggak ngerti-ngerti ya udahlah. Mana Carolina? Waduh, Carolina macet Carolina. Bukan itu Carolina. Apa? Ini betul aja. Jospen itu yang sesat itu, Jospen nggak sesuai Alkitab dia. Ya sudah kita buktikan lewat data aja. Di mana ada 3 Tuhan gitu. Makanya teman-teman Kristen itu malah mempoligami. Tidak ada 3 Tuhan. Siapa yang bilang 3 Tuhan? Gimana sih hari ini? Loh, saya sudah kasih data tadi 1 Yohanes 5 ayat 7. Kan itu satu, ketiganya adalah satu, udah jelas satu. Jangan cuma baca tiganya aja. Gimana sih? Tidak satu. Bagi dia satu. Dia udah jelas di situ ketiganya ada satu. Itu Alkitab mengatakan, bukan bagi saya. Itu perkataan Alkitab loh. Apakah anak dengan bapak itu setara? yang itu berdusta itu. Ini sesuai Alkitab, saya tidak mengada-ngada. Ini ya ayatnya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Titik, itu perkataannya 3 dan ketiganya adalah satu. Jangan kau tinggalkan yang satu itu. Jangan kau bacanya 3-nya aja ya. Sampai selesai kalau baca itu. Baca John. Berarti anak itu adalah bapak itu sendiri gitu John. Ya itu kan menurut dia kan. Dibaca pakai data lah John. Udah saya bantai itu pakai Yohanes berapa? Yohanes 14 ayat 1, Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 8 ayat 17. Tetap aja dia ngeduk keras kepala, urusannya dia lah itu. Sudah nggak tersembuhkan lagi itu. Kau yang disebutkan Jospen, kau yang aneh. Gak jelas Pak. Yesus itu berkata aku dan Bapa adalah satu. Kemudian Yesus juga berkata
Kalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu, ya. Kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, kamu akan mati di dalam dosa-dosamu, ya. Jadi Jospen ini akan mati dalam dosa-dosanya sampai akhir zaman nanti, ya. Terus yang berdoa di Taman Getsemani itu siapa, Bunda Caroline? Kan udah aku kasih tahu Bu Arif ini. Yesus itu datang ke dunia ini sebagai apa? Sebagai manusia kan? Bukan sebagai Allah. Bukan sebagai Bapa kan dia datangnya. Dia datang sebagai manusia, maka dia menjadi guru dan mengajarkan bagaimana manusia itu menyembah Allah. Kalau Dia cuma sebagai satu, manusia yang Caroline. datang, Allah itu datang Bentar, sebagai manusia. Caroline. Ya, kalau yang satu itu turun ke dunia dan berubah menjadi manusia. Loh, Allah itu kan roh. Roh itu maha hadir jadi. Jangan kau ketawa, jangan kau ketawa, nggak lucu ini. Oh, kau ketawa itu. Masalahnya Yesus itu bukan roh, Caroline. Yesus itu ada tangan, ada kaki, ada daging, ada tulang. Dengar dulu. Berarti bukan Ketika Bapa. Maria, dengar dulu, diam dulu. Iya kan, Ketika Jos? Maria, Gimana ini, Jos? diam dulu. Ketika Maria mengandung, kata malaikat apa? Kata malaikat apa? Kamu mengandung dari Roh Kudus. Jadi di Roh Kudus di dalam tubuh Maria itu yang menjadi manusia, Roh Kudus. Allah itu adalah roh. Maka roh itulah yang menjadi manusia. Tapi roh Allah itu adalah roh tidak terbatas dalam tubuh Yesus. Dia tetap maha kuasa dan dia tetap maha hadir dan dia tetap memegang seluruh alam semesta ini, ya. Karena apa? Ketika dia di dalam tubuh manusia, dia mengerti setiap hati manusia itu. Dan dia juga mengerti apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan dia juga mengerti murid-muridnya, sampai muridnya itu heran, kok kamu mengenal aku? Kata Yesus apa? Kamu akan mengerti dan lebih tahu bagaimana mujizat Tuhan itu terjadi dan bagaimana Yesus itu mengerti semua hal. Gantian lagi lama-lama. Terus ketika Yesus di bumi itu, Tadi kau terus kutanya. ketika waduh iya, tapi jangan lama-lama kan ya. Ketika Yesus di bumi itu, ya memanjatkan syukur, aku berterima kasih kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Tuhan. Itu siapa itu? Ya Tuh, elah, Yesus udah. sedang berdoa kepadanya sendiri, atau berdoa kepada yang di atas? Gimana sih? Oh, kok malah musik? Gimana sih? Bisa. Makanya, itu. Tadi kan aku sudah jelaskan. Kepadamu Bapa, Tadi sudah Tuhan aku langit jelaskan dan ke bumi. Arif. Itu berarti siapa itu yang bersyukur itu, Jos? Jos, gantian, Jos Pen. Jos? Ya Yesus bersyukur kepada Bapa. Ya, berarti bersyukur kepada dirinya sendiri gitu. Enggak lah. Pada Bapa di surga beda. Kan Yohanes 8 ayat 17 bilang ada dua yang bersaksi. Yaitu Bapa, Yesus dan Bapa. Jadi beda. Jadi ada dua individu. Di mana? Kau baca selanjutnya enggak itu, Jopen? 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya 1 Yohanes Satunya enggak kau baca. Apa? 1 Yohanes 5 ayat 7 itu ayat sisipan. Sisipan gurdulmu itu ada 31-nya ada. Mantap, sisipan. Aku setuju dengan Pak Jospen. Ayat sisipan. Sisipan. Oh, Jospen ini menyesatkan orang. Itu disisipkan tahun 1522. Sisipan gigimu itu yang sisipan, gigimu yang sisipan cigong. Loh kok mana ada gigi sisipan? Kau ini Caroline bagus lah. Teruskan Bospen. Makanya ada jigong. Katanya sisipan ayat. Mana ada ayat di sisipan? Sisipin. Mana kau tunjukkan yang aslinya mana? Ngomong aja bisa sisipan. Bikin orang tersesat aja tahu. Kenapa? Iya Ibu Carol yang cantik, yang manis, yang imut, yang pintar. Ya, kenapa saya bilang itu sisipan? Karena kan kau bacanya situ ada tanda kurung. Kalau tanda kurung itu tanda sisipan itu. Banyak yang disisipkan oleh gereja. Tidak ada di situ tanda kurung, tidak ada tanda kurung. Baca itu sedikit, pakai matam. Pakai matamu, nggak ada itu kurung-kurung, nggak ada kurung-kurung kau itu buat. Wah. Ada itu. Nggak ada.
Ada dua mata, pakai sedikit. Jangan hanya pakai satu mata. Kalau kurang dua, Gak ada pakai itu empat. yang gak ada di situ sisipan gigimu itu yang sisipin pakai cikong. Itu karena makan itu ada jigong, makanya tersisip. Ah, kau pun. Kau jangan menyesatkan manusia kau, Jospen. Nanti kamu dilemparkan ke itu, ke apa namanya? Nanti kau dilemparkan ke laut. Nanti pinggangmu diikatkan batu karena kau penyesat. Disisipkan itu tahun 1522 oleh Erasmus. Yang Karena ketiga. itu semuanya itu semua sesuai firman Tuhan, gak ada sisipan. Gak percaya lagi ibu-ibu ini. Akui saja Carolina, kau itu sisipan. Yang lebih berdata itu Pak Yohanes itu. Gak ada sisipan. Jospen itu yang penyesat itu. Nanti pinggangnya diikat batu dilemparkan ke laut itu dia. Dengarkan ya ibu ya, Yohanes 8 ayat 17 itu mematahkan ayat sisipan itu dengan sendirinya. Yohanes 8 ayat 17. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Yohanes 10 ayat 30 mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Jadi ada dua makhluk ilahi di surga, bukan tiga seperti yang Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7 mengatakan ada tiga yang Aku dan Bapa satu kok. Udah dikatakan aku dan Bapa satu. Kau bisa kau bilang 3, 2. Otakmu itu udah mereng. Oke, Inggrisnya itu Bu, aku dan Bapa adalah situ adalah R. Jamak, bukan tunggal, bukan Amy tapi Hesman. Esme-nya itulah. Jadi jamak itu Yohanes 10 ayat 30 adalah bukan tunggal, bukan Kau ini menyesatkan orang kau. Allah cuma satu. Sementara di Ulangan itu berkata Allah itu satu esa, dan Yesus juga mengajarkan Allah itu esa. Kau bilang dua. Yesus sendiri berkata Allah itu esa. Kok kau bilang 2, 3? Kau perkataan Yesus sendiri itu. Allah itu esa, Allah itu satu. Ada di Ulangan dan ada Yesus juga mengucapkan Allah itu satu. Kau bilang 2 kan otak kalian yang udah bocor. di situ udah tertulis, itu dibikin Yohanes 10. Apa ke Ulangan itu apa katanya? Ulangan itu apa? Kau nggak baca Ulangan itu? Allah itu esa. Sima Israel, Allah itu esa. Kau bilang 2. Kan kau buat itu semua. Semua yang kau baca itu semua artinya mengartikan itu hanya sebagai perumpamaan, hanya sebagai kata-kata supaya orang itu menangkap dan mengerti. Tetapi itu adalah satu, sudah jelas di Yohanes 1. Yohanes 5 ayat 7 itu adalah satu, kata situ udah. Ulangan dan Yesus sendiri berkata, Jospen, Allah itu satu, jangan kau bilang 2. Allah itu memang satu, hanya Bapa yang Allah. Yesus itu bukan Allah sama Tuhan sama. Dengar dulu. Allah sama Tuhan itu satu. Kau nggak baca? Allah. Hanya Bapa yang Allah, satu-satunya Allah yang benar. Kau ini dengar dulu. Di perjanjian lama ada berkata, berbahagialah suatu bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Jadi kau artikan apa itu? Allah itu Tuhan. Dengarkan. Yehova itu adalah Bapa. Hanya Bapa itu Allah satu-satunya yang benar. Sedangkan Yesus Kristus adalah anak Allah, satu-satunya anak Allah. Makanya anak tunggal. Kau nggak baca? Ketika malaikat berkata, telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Jangan kau hilang-hilangkan. Kau baca selanjutnya, anak Allah yang maha tinggi. Dia itu adalah Allah itu sendiri datang sebagai anak. Kenapa dia dibilang anak Allah? Karena dia datang sebagai anak. Yohanes 9 ayat 5, dia datang sebagai anak. Anak siapa? Anaknya Maria. Makanya Lukas 1 ayat 32 dikatakan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, Bu. Cantik. Itu hanya perumpamaan, Jospen, bukan berarti dia anaknya Allah. Allah itu tidak pernah beranak. Kau ini gara-gara kau semua muslim mengatakan Allah kita beranak. Memang iya. Benar Jospen itu. Jospen benar. Gak ada itu Allah beranak. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan begini, Bu ya. Firman itu telah menjadi... Itu pengertianmu yang salah. Yohanes itu
hanya sebagai perumpamaan bagaimana Allah itu datang sebagai anak. Yohanes 9:5, dia datang sebagai anak. Allah itu datang sebagai anak. Ya, Yohanes 9:5 berkata, telah diberikan kepada kita seorang anak, lambang pemerintahan ada di bahunya, namanya disebut apa? Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, dia Raja Damai. Ya, dia Bapa yang kekal. Masa anak kau bilang Bapa? Berapa ada dua bapaknya tuh? Begini, Dan Bu. yang bertobat tahu. Udah ketika Yesus berkata Allah itu satu, dan di Ulangan juga berkata Allah itu satu, dialah Allah itu yang datang sebagai manusia. Jadi barang siapa tidak percaya Allah itu datang sebagai manusia, dialah antikristus. Jadi Advent ini antikristus. Dengarkan ya Bu ya, Yohanes 1 ayat. Loh kok, kenapa orang Advent antikristus? Saya bacakan ya, Yohanes 1 ayat 14. Oi, berisik itu. Tidak percaya Allah itu datang sebagai manusia, dia membuat anak-anak atau membuat pribadi lain selain Allah. Itulah dia anak antikristus. Ya, Yohanes 1 ayat 14 ya, Yohanes 1 ayat 14 saya bacakan ya Bu ya. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi kemuliaannya Yesus itu yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Bahasa Indonesia kurang tepat penulisannya itu. Yang benar adalah anak tunggal yang diperanakan Bapa. Itu Yohanes 1 ayat 14 bahasa peranakan itu bahasa Jospen, Yunaninya. itu hanya sebagai kata kata ganti atau kata perumpamaan. Ya. Bahasa Yunaninya, Bu. Peranakan itu karena dia datang dari Allah, karena dia adalah Allah itu datang. Sok dulu bicara. Remengnya. Kamu di sana. Diam kau, penyesat kau. Remeng kali ini. Jadi Yohanes 1 ayat 14 bunyinya begini, Bu. Bahasa Inggrisnya. Tunggu dulu. Kamu bilang Yesus Gantian, bukan Bu. Allah. Sementara Gantian. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan Yesus Allah. Kau gimana kau? Gimana? Ubah ayat itu. Begini, Yesus itu Allah karena dia adalah anak Allah. Allah yang keluar dari Allah. Allah dari Allah. Makanya dia memiliki kodrat ilahi. Tetapi posisinya Berarti kamu bertentangan dengan Ulangan 1. kali ini belum selesai saya terangkan. Kamu bertentangan dengan Ingin dengan Ulangan itu. Gantian Ulangan dulu berkata Karolina. Allah itu satu. Gantian Berarti dulu, kamu nanti mengatakan bisa Allah itu disangka. dua. Jadi salah kau itu. Nanti bisa disangka hanya ada satu Allah kan itu, yaitu Bapa dan satu Tuhan itu Yesus kan gitu kan? Nanti jelas dulu gantian. Mana dia? Kok kamu keluarin dia? Jangan dikeluarin. Jadi nggak ada. Enggak dikeluarin dia cari sendiri dia. Turun sendiri. Iya. Aduh. Janganlah turun lah. Nggak enak. Walaupun dia cerewet Jabir, tapi ada kawan diskusi. Aduh. Jadi Ajarin lagi. baiklah ya, saya terangkan aja lah ya. Udah pergi dia ke rumah Bapa yang surga. Jadi saya terangkan sekali lagi untuk 800 orang ya, 800 orang. Mengapa Yesus ya dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi siapa yang diutus ini? Yang betul hanya Bapa yang surga adalah satu-satunya Allah yang benar. Sedangkan Yesus posisinya adalah anak Allah. Di mana itu tertulis? Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan kemuliaan Yesus sebagai. Jadi ada situ ditulis mengatakan yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Jadi kemuliaan Yesus itu adalah kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, ya, anak tunggal Bapa. Kalau bahasa Yunaninya itu, bahasa Inggris lah dulu ya, bahasa Inggris King James Version menulisnya the only begotten, ya, the only begotten of the Father, ya, anak satu-satunya yang dilahirkan, satu-satunya yang dilahirkan dari Bapa. Jadi dia itu keluar dari Bapa, dari dalam diri Bapa, makanya dia disebut anak tunggal.
Tapi hanya satu yang keluar dari Bapa, nggak ada dua. Jadi Roh Kudus itu bukan bukan individu ya, bukan entitas, tetapi itu adalah kuasa yang dari Bapa, roh dari Bapa. Tetapi beda dengan Yesus. Yesus itu adalah entitas ilahi. Nah, jadi mengapa Yesus itu adalah Allah, memiliki kodrat ilahi, memiliki kodrat Tuhan? Karena dia adalah Tuhan yang keluar dari Tuhan. Tuhan yang diperanakan oleh Tuhan. Makanya dia memiliki kodrat ketuhanan. Karena dia keluar dari Bapa, dari Tuhan. Makanya dia memiliki kodrat ilahi. Nah, makanya posisinya, karena dia keluar dari Bapa, makanya dia punya posisi anak Tuhan. Anak satu-satunya. Nah, dari mana itu? Ada berapa ayat yang menerangkan demikian? Yesus sendiri menerangkannya dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 18. Yesus sendiri mengatakan itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang diperanakan satu-satunya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itulah sebabnya Yesus mendapat gelar anak Allah, anak Tuhan. Itu. Jadi itu dasarnya ya. Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 18. 4 ayat. Dan kalau mau menambahkan itu 1 Yohanes 4 ayat 9. 1 Yohanes 4 ayat 9 pun mengatakan seperti itu, ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus the only begotten, ya, satu-satunya anak yang dilahirkan. 1 Yohanes 4 ayat 9. Jadi yang diutus itu anaknya, ya, yang keluar dari Bapa, ya. Itu yang diutus, bukan Bapa. Bapa tidak terlihat. Yohanes 1 ayat 18. 1 Timotius 6 ayat 16. Dia tinggal apa? Dia berada, dia tinggal di dalam terang yang tak terhampiri, ya, terang yang tak terhampiri. Berarti ada berapa Tuhan, Bos? Ada dua. Kalau saya ada dua. Saya percayanya ada dua. Ada dua Tuhan. Iya, ada dua takhta di surga. Sama seperti begini. Tapi saya entah salah dengar atau itu. Kalau di Yunani ada logos. Jadi logos inilah penghubung antara pencipta dengan ciptaannya. Makanya Yohanes mengutip kata logos itu dalam Yohanes 1 ayat 1. Jadi dia ingin menyamakan filsafat Yunani itu dengan keberadaannya Yesus. Kedua, sama seperti lokal namanya isyawara. Dia itu penghubung antara yang maha tinggi Bapa di surga dengan ciptaannya. Bedanya isyawara ini bukan menjadi manusia, nggak bisa, dia nggak menjadi manusia, nggak menjelma. Nah, yang ketiga, kalau saya pernah dengar ya di sufi kalian punya kepercayaan mahrifat, namanya mahrifat. Mahrifat itu seperti antara penghubung antara yang ilahi dengan yang ciptaannya. Itu disebut nur. Nur apa, ada nur apalah gitu. Nama nabi nur ini gitu ya. Cahaya nabi itulah, entah itu, tapi bukan dia, hanya namanya aja nama nabi, tapi bukan itu, kayak gitulah. Jadi logos itulah digunakan untuk Yesus, Nur M lah, kayak gitulah. Bedanya Yesus itu, logos itu menjadi manusia. Kalau di kepercayaan lain, logos itu nggak menjadi manusia. Hanya di kekristenan logos itu menjadi manusia. Di sini jelek signal Arif. Makanya kadang-kadang kamu suruh aku naik
kadang-kadang malas aku naik karena itu. Jadi begitu. Siapa ini Paulus? Tapi Tuhannya Kristen itu dua, Jos ya? Seharusnya dua. Karena Bapak itu ya. Iya. Karena Bapak itu kalau menurut 1 Timotius 6 ayat 16 tidak terhampiri. Karena Bapak ya dalam terang yang tak terhampiri. Kemudian di Mazmur 113 ayat 4 sampai 5, Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Yahweh Allah kita yang bersemayam di tempat yang tinggi? Kemudian di mana lagi ya? Itulah ayat yang bisa saya bacakan. Ada satu lagi ayat, cuman lupa lagi. Pak Jos, tidak semua Kristen setuju kepada Anda kalau Tuhan Kristen itu dua. Tidak semua Kristen setuju. Ya itulah masalahnya, nggak apa-apa nggak setuju. Kalau saya yakin dua. Karena banyak ayat yang mengatakan seperti itu. Bayangkan bagaimana mungkin Yohanes 1 ayat 18 mengatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Theon. Itu 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, padahal Yesus mati. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Jadi ada bukti bahwa Bapa itu tidak dapat terhampiri. Izin Bang, siapa ini Bang Yobi ya. Anda mengatakan Allah tidak bisa dilihat atau tidak terhampiri, betul ya? Betul? Halo? Iya. Iya, siap. Tetapi Allah bisa tidak menyatakan diri kepada manusia? Nah, bisa tidak? Iya, benar kan? Iya, betul. Ada begini ya. Makanya 1 Timotius 6 ayat 16 mengatakan satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Nah, yang menjadi manusia itu, makanya Yohanes 1 ayat 14 mengatakan Logos. Logos yang menjadi manusia. Logos yang menjadi Sarks. Logos itulah yang menjadi Sarks. Bukan Bapa. Tetapi yang menjadi Sarks itu, yang menyatakan diri sebagai manusia itu, anaknya. Makanya Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya, Logosnya. Makanya Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Jadi yang menjadi manusia itu adalah anaknya. Terus bagaimana dengan Yohanes 1 ayat 1? Apa? Betul. Yohanes 1 ayat 1 gimana? Anaknya itu kan adalah firman-Nya, Bang. Betul, Bang? Iya. Iya, betul. Firman-Nya. 1:18 terus. Yohanes 1 ayat 1 gimana? Nah, sebentar, bagus. Iya, itu yang sama terangkan. Nah, Yohanes. Gimana penjelasan kamu? Iya, begini. Pada mulanya adalah Logos, ya. Logos Gak usah lurus saja pakai yang di Alkitab itu, gak usah Logos. Enggak. Pakai aja firman. Oke lah. Oke, pada mulanya adalah ya sebentar. Karena begini, my God, ya. Karena begini, kalau bahasa Indonesia kayak kurang pas gitu. Nah, enggak. Sekarang kamu baca Alkitab apa baca? Udahlah. Ya, bacakan. Ya udahlah. Bukan bahasa Ibrani kalau Yohanes, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ingat, firman itu bersama-sama. Terus, nggak usah berhenti. Iya, dengarkan dulu Kau langsung potong-potong. Kau kira terangkan. Kau marah.
Bukan marah. Dengarkan dulu, dengar. Kau potong-potong jadi apa ya? Emosi. Ya udah, saya udah diam ya, udah diam. Nah, iya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah. Ada dua. Baca terus, Pak. Iya, nanti kuteruskan. Kuterangkan dulu satu klausa. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Iya. Apa lagi? Nah, ya udah. Sudah Udah jelas. Iya, biar saya terangkan. Sudah. Nggak terangkan apa? Aduh. Itu bahasa Indonesia kok udah Iya. udah jelas kok, masih terangkan. Iya, kamu terangkan berarti sesuai pikiran kamu. Bukan. Di mana bukan. kamu ingin membawa ke arti Dengarkan dulu. yang tidak sesuai dengan. Kau tanya tadi. Udah kamu mau memplesetkan firman Tuhan, nggak usah lah. Dengarkan dulu. Nggak usah. Dengarkan Nggak dulu. usah dijelaskan. Gantian. Kita ini bukan orang bodoh, kita ini Tahu orang aku. Kristen yang sudah dari dulu. Tahu udah. aku. Makanya ingin kuterangkan. Aduh, dengarkan dulu. Dengarkan. Baik, ini sesama Kristennya jangan gitulah. Hargai, bukan Saya Islam. juga dengarkan. Nggak, kita udah jelas. Dengarkan Itu dulu, kan Baik, bahasa Bos. Indonesia. Iya. Apalagi yang perlu dijelaskan? Hah? Ya udahlah. Sudah, itu kan pakai data. Coba dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu, Maikan. Dengarkan Nggak, saya dulu. kasihan, saya kasihan sekali dia berusaha menyesatkan orang. Bukan. Tapi dia sendiri, yang Saya berdasarkan teks. Dengarkan dulu. Terus yang tidak sesat, Kristen yang tidak sesat yang mana? Menurut kamu? Dengarkan dulu teks. Saya terangkan dulu, my God. Menurut kamu, Kristen yang tidak sesat yang mana? Yang berhaluan apa? Udah langsung dapat 500 kau, my God. Semua. Bang Timur. Kristen yang tidak sesat. Dengarkan dulu, my God. Ada Kristen yang sesat. Kristen semua itu tidak sesat. Hanya Loh, ini kenyataannya yang di atas Yohanes ini, Bang Jospen. Ini Kristen, bukan Islam dia ini. tuh Kristen abal-abal. KTP Kristen tapi palsu. mengatakan Tuhannya dua. Kitab sucinya aja dia nggak ngerti. Nggak ngerti Dia ngaku orang gimana. Kristen. Aduh. Timur Tengah, syukur. Terus yang Kristen yang tidak sesat yang mana? menurut kamu? Kristen sabar. Kristen yang tidak sesat, yang mengakui Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Itu yang tidak sesat. Ya, itu sudah menemukan kebenaran, ya. Yang mengakui Yesus. Terus Saya terangkan dulu, belum selesai aku. Dengarkan. Sebentar dulu, Paulus. apa yang kau terangkan, Bang? Dengarkan dulu, Paulus. Dengarkan dulu, Paulus. Coba hormati. Ini sesama Kristennya masalahnya, Paulus. Dengarkan. Aku percayanya Yesus itu Allah. Jangan kalian pikir saya nggak percaya Yesus itu Allah. Saya tidak percaya Yesus itu Allah. Ya, jangan kalian pikir saya nggak percaya. Saya percaya bahwa Yesus itu Allah. Dengarkan baik-baik. Kabur malaikat itu, terdapat baik kabur itu. Apa? Terlempar. Malaikat kabur. Kabur dia. Nah, cuman begini, kan ingat Yohanes 17 ayat 3 hanya satu-satunya Allah yang benar. Jadi hanya ada satu. Kemudian 1 Korintus 8 ayat 6 hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Nah, jadi kalau begitu bagaimana ini hubungannya dengan Yohanes 1 ayat 1? Firman itu adalah Allah. Nah, Yesus itu adalah Allah. Dia memiliki kodrat ilahi. Makanya saya bilang kalau bahasa Yunaninya itu lebih pas. Mengapa Yesus itu memiliki kodrat ilahi? Karena dia adalah anak Allah. Makanya Matius 6 ayat 16 dari 15. Yesus bertanya kepada Petrus, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Petrus langsung jawab, "Engkau adalah anak Allah yang Maha Tinggi." Jadi Yesus itu adalah anak Allah. Sedangkan Bapaknya adalah Allah satu-satunya. Jadi menurut Pak Jos ada Tuhan senior, ada Tuhan junior. Iya. Oh. Makanya dalam Yohanes 10 ayat 29 dikatakan Bapa itu lebih besar dari segala sesuatu. Ini Tuhan yang paling atas, Yesus wakilnya gitu ya. Kalau begini, itulah makanya Yohanes menggunakan kata logos untuk Yesus.
Mengapa logos? Karena dia adalah pengantara antara Bapa di surga dengan ciptaannya. Maka Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia jalan. Dialah pengantara antara Bapa di surga dengan Itu yang paling berkuasa siapa? Bapa. Kalau Yesus sebagai Bang Yohan. Agen. Sebagai pengantara Bapa dengan umatnya. Oh, jadi Yesus ini wakil Tuhan gitu ya, wakil Tuhan. Iya. Wakil Tuhan Yesus. Bang Yo. Iya. Yesus itu firman Allah bukan? Memang iya. Iya. Berarti kalau dia dikatakan satu dengan Allah, benar atau tidak? Nah, maka kenapa dia satu? Karena dia memiliki kodrat yang sama dengan Bapa. Iya, makanya firman itu kan satu bersama-sama dengan Allah, ya. Dan firman itu adalah Allah, itu sudah disebutkan, ya. Terus bagaimana Anda menanggapi ada yang besar, ada yang kecil? Paulus, kamu Yesus sama Bapa sama apa beda? Apa? Saya tanya Paulus dulu, Yesus sama Bapa sama atau beda? Beda. Kalau beda yang mana ya? Tar dulu Paulus. Tar dulu. Kalau beda antara Bapa dan Yesus, yang mana yang Tuhan? Sama-sama Tuhan, hakikatnya berarti dua Allah. Tuhanmu juga kucluk. Sabar. Hakikatnya kan Allah. Sama-sama Tuhan katanya. Ya, saya tanya. Udah. Pak Jos katanya Bapak dan Yesus beda, sama-sama Tuhan. Berapa Tuhan Pak Jos? Saya tanya, tubuh kamu dengan jiwa kamu sama atau tidak? Saya bukan Tuhan. Iya, saya tanya kok saya bukan Tuhan. Saya tanya, tubuh kamu dengan jiwa kamu sama atau tidak? Ini membahas manusia apa membahas Tuhan? Sabar, kamu jawab saja. Sama atau tidak? Kuku saya dengan kuku tubuh kamu dengan jiwa tubuh saya dengan jiwa kamu. Sabar, tubuh kamu. Sabar. Tubuh kamu. Sabar. Ini saya mau jawab. Tubuh saya punya pantat, ada lubangnya buat BAB itu. Itu tubuh saya. Bukan Tuhan itu. Pertanyaan saya gampang kok. Tubuh kamu dengan jiwa kamu sama atau tidak? Tidak sama. Tidak sama. Tidak sama. Tubuh beda. Saya tidak sama. Ini ngomongin Tuhan, kok ngomongin tubuh. Sabar. Tubuh kamu dengan jiwa kamu tidak sama kan? Udahlah, ngomongin tubuh, orang ngomongin Tuhan, ngomongin tubuh. Tubuh saya punya jiwa. Nah, jiwa saya yang menghidupkan tubuh. Tubuh saya punya pantat. Ada lubangnya dikit buat BAB kalau pagi. Nah, itu tubuh saya itu. Itu bukan Tuhan. Ngomongin Tuhan, ngomongin tubuh. Kuculuk juga kau. Pak Jos, kalau ngomongin Tuhan lari ke tubuh ini nyambung nggak? Ada korelasinya nggak Pak Jos? Itulah makanya mereka di Alkitab kan nggak ada tertulis seperti yang diumpamakan sama dia bahwa pikiran, tubuh dan jiwa itu sepertinya. Tetapi Alkitab menuliskannya itu seperti perumpamaan dalam 1 Korintus 12 ya. Jadi berbeda dengan yang mereka umpamakan ya. Jadi jauh perumpamaan mereka. Perumpamaan mereka itu begini dalam 1 Korintus 12 ya. 1 Korintus 12 1 Korintus 2 ya, 1 Korintus 2 ya. 1 Korintus 2 ayat 1. Nah. Salah lagi saya. Kita ngomongin Tuhan ya, lari ke tubuh. Oh, 1 Korintus 2 ayat 12. Oh iya, pas dapat. Nah, banyak orang mengumpamakan Bapa, Anak dan Roh Kudus dengan fisik, jiwa, dan roh ya, tiga dalam satu. Mereka lupa di Alkitab tidak ada yang mencantumkan seperti itu. Tetapi 1 Korintus 2 ayat 11 menuliskannya bukan 3 di dalam 1. Tetapi 1 Korintus 2 ayat 11 mengatakannya itu begini ya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Jadi Alkitab hanya menganalogikan roh dengan manusia,
Tidak ada Alkitab menganalogikan kealahan itu dengan roh, jiwa, dan fisik. Nggak Tidak bisa ada. Pak Jos, nggak bisa itu Tuhan dianalogikan ke manusia, nggak bisa. Sebentar dulu, saya ingin terangkan. Jadi saya ingin menjernihkan. Selama ini kan ada analogi mereka penganut Trinitas. Kalau ada Juma itu beda. Kemana turun? Ini siapa nih? Berisik Bu. Maghrib dia cuma kayak kita 2 jam nih. Paling berisik lanjut Pak Jos. Nah, banyak penganut Trinitas, Tritunggal dengan oneness, dengan Jesus only, menggambarkan Yesus kealahan itu dengan 3 ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti satu tubuh. Seperti Roh, jiwa, dan fisik ya. Roh, jiwa, dan fisik. Yang jelas pertanyaannya gini Pak Jos, kan waktu nih, Tuhan itu punya tubuh nggak? Kalau menurut Alkitab ada tubuhnya, tetapi bukan seperti itu kayak tubuh kita. Ada fisiknya ada. Tapi kalau saya bilang tubuh, berarti tubuhnya tubuh seperti punya tubuh. Apa? Yesus punya tubuh sama seperti kita. Nah, itulah dia menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia memiliki tubuh seperti kita. Makanya Ibrani 2 ayat 12 mengatakan sama dalam segala hal dia disamakan seperti saudara-saudaranya. Yesus juga terangkat ke surga kan, menurut di Bible terangkat sama tubuhnya. Sampai di surga masih punya tubuh. Iya. Memang iya. Memang dia terangkat dengan tubuh. Jadi di surga itu ada 2 Tuhan, satu punya tubuh, satu tidak punya tubuh. Satu roh ya, Bapa itu roh ya. Ya, Bapak itu roh tidak punya tubuh, Yesus punya roh, punya tubuh gitu ya. Begini, dengarkan Hendy. Jangan kau bilang Bapak itu tidak punya, Bapak itu punya fisik. Dia punya fisik. Makanya dia berada dalam apa? Dia dalam terang yang tak terhampiri. Lokasinya itu dalam terang yang tak terhampiri. Tetapi rohnya itulah yang maha hadir. Makanya saya kenyataannya Bapak di surga itu roh. Tidak punya tubuh. Yesus ada tubuh, ada roh. Jadi memang berbeda antara Bapak dan Yesus, betul? Ya udahlah, untuk biar sederhananya iyalah saya iakan aja lah. Ya memang harus disederhanakan Pak Jos, jangan diputar gitu loh. Bukan, begini, terlalu sederhana pun jadi salah. Karena begini, dengarkan. Jangan kita berpikir karena Bapak itu roh, dia tidak punya tubuh. Dia memiliki tubuh, walaupun dia adalah roh, tapi dia punya fisik. Tapi fisiknya bukan sama seperti yang lain-lain, gitu maksud saya. Nah kalau Bapak itu punya fisik, tidak seperti dengan yang lain, berarti dia punya jenis kelamin. Itu saya nggak bisa saya deskripsikan. Biarkanlah Allah itu biarkanlah Tuhan itu menjadi Tuhan. Jangan kita membawa pikiran, jangan membawa Tuhan itu ke dalam pikiran kita. Seperti kata Ulangan 29 ayat 29. Biarkanlah yang menjadi rahasia ilahi itu rahasia Tuhan. Tapi yang dinyatakan kepada kita itu yang dinyatakan. Jangan kita melampaui yang tertulis. Itu aja yang saya mau kasih tahu. Oke. Jadi kalau disederhanakan sulit untuk dimengerti, gitu ya Pak Josnya? Bukan. Kamu yang membuat sulit dimengerti. Bagi saya begini, dengarkan bahasa sederhananya. Dengarkan Hendy sebentar. Walaupun Bapak itu adalah roh, tapi dia memiliki fisik, selesai, hanya itu aja. Jadi Bapak itu adalah roh, tapi punya fisik gitu ya? Nah, udah selesai. Ya, fisiknya itu misterius. Terserah. Oke. Jadi ada 2 Tuhan di surga punya fisik, Bapak dan Yesus. Iya. Kalau Yesus jelas laki-laki. Betul ya? Iya, tapi begini. Kamu terlalu... Katanya mau disederhanakan Pak Jos. Begini Pak Hendy ya, dengarkan Pak Hendy. Walaupun disederhanakan, artinya begini. Apa yang kita baca di teks Alkitab, itu yang bisa kita pahami. Di luar daripada teks Alkitab, jangan kita belajar mereka-reka berusaha mengetahui apa yang tidak tertulis. Ini jangan dipikirin itu, yang penting di surga itu Tuhan 2 gitu ya. Iya, kalau bagi saya iya. Nah, sekarang sebentar. Saya ingin kembali lagi, kan ada kadang-kadang orang kan bilang Bapa, Anak dan Roh Kudus itu seperti 3. Bapa, fisik, jiwa, dan roh. Nah, Alkitab tidak pernah menuliskan seperti itu.
Tetapi Alkitab 1 Korintus 2 ayat 11 itu menerangkannya itu begini ya. 1 Korintus 2 ayat 11. Dia tidak menerangkan tentang 3 dalam 1. Tetapi roh dan Allah itu hubungannya itu antara roh dan Tuhan itu seperti apa? Ya, antara roh dan Tuhan itu seperti apa? Ya. Begini, 1 Korintus 2 ayat 11 mengatakan begini. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Jadi roh manusia sendiri yang ada di dalam manusia itulah yang tahu apa yang di dalam diri manusia. Nah, selanjutnya, demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi roh Allah itu adalah bagian dalam diri kealahan. Ketuhanan. Sebentar. Keteosan. Iya. Roh manusia itu adalah bagian dalam diri manusia itu. Jadi begitu juga dengan roh theos. Roh theos. Roh theos itu adalah bagian keteosan, ketuhanan. Roh Tuhan itu adalah bagian dari ketuhanan. Jadi ketika ada orang mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu seperti perumpamaan tubuh, fisik, dan jiwa, 1 Korintus 2 ayat 11. Apa bedanya roh theos sama roh manusia? Sama atau beda? Kalau menurut 1 Korintus 2 ayat 11, roh manusia itu adalah roh dalam diri manusia. Roh theos? Nah, roh theos itu roh Tuhan yang ada dalam Tuhan. Ya. Roh manusia, roh yang berada dalam diri manusia. Kalau roh theos, roh yang berada dalam diri theos. Kan gitu? Iya. Nah, itu. Tapi sama-sama roh. Sama-sama roh. Nah, sekarang sebentar. Nah, sekarang apakah caranya roh manusia itu tercipta? Itu menulisnya begini. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Ya. Jadi roh dalam diri manusia ini ciptaan roh theos. Iya. Jadi roh menciptakan roh. Sebentar. Ya. Begini. Bukan begini ya Indi ya. Kejadian 2 ayat 7 mengatakan begini. Kemudian dihembuskannya lah nafas hidup ke dalam ke dalam manusia itu, sehingga jadilah manusia itu menjadi apa? Makhluk yang hidup. Itulah makanya saya bacakan dulu. Ketika itulah Tuhan Allah dan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, jadi ketika Yesus menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung, itulah makanya terciptalah roh dalam diri manusia. Jadi roh manusia itu tercipta karena hembusan dari apa? Dari Tuhan Yesus itu sendiri. Iya, tadi kan udah mau kesimpulan yang sederhana. Roh itu berada dalam diri manusia, roh manusia. Iya. Roh yang berada dalam diri theos, roh theos. Iya. Berdasarkan Ibrani, roh dalam diri manusia ciptaan daripada roh theos. Artinya adalah sederhananya roh menciptakan roh dalam diri manusia, betul? Iya, iyalah gitulah. Iyalah. Nah, itulah sederhananya. Kemudian apa harus disederhanakan kok biar paham semua kok. Paham nggak teman-teman? Jadi roh theos menciptakan roh dalam diri manusia. Sederhananya lagi roh menciptakan roh. Betul Pak Jos? Iyalah, gitu aja lah. Nah, itu aja lah sederhana toh. Daripada kita ribut Pak Jos. Nah, jadi maksud saya, jadi dari 2 ayat ini ya, dari Zakaria 12 ayat 1, dari 1 Korintus 2 ayat 10, 11, 12 itu mematahkan analogi yang mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu seperti begini, seperti tubuh, fisik, dan roh. Tetapi Alkitab 1 Korintus 2 ayat 12, 10, 11, 12 tidak mengatakan seperti itu. Alkitab justru mengatakan bahwa roh Tuhan itu adalah bagian dalam ketuhanan itu. Roh manusia adalah bagian dari ketuhanan itu. Itu jawaban saya. Sepakat Jos. Roh Kudus itu kan roh juga, ada 3 roh ya Pak Jos.
Semangat. Roh Theos, Roh Kudus, Roh Yesus. Ada 3 roh. Enggak. Kan itu dengarkan. Satu roh. Ya, Efesus mengatakan satu Tuhan, satu roh ya. Nah, sebentar. Mengapa satu roh? Karena roh itu bersumber daripada Bapa sendiri. Makanya Yohanes 14 ayat 16 mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan mengutus penolong yang lain, yaitu roh kebenaran. Jadi roh ini berasal dari Bapa, diberikan kepada anaknya dan diberikan kepada kita. Itulah roh Tuhan. Jadi roh Tuhan inilah yang diberikan kepada umatnya. Dan itulah yang membuat manunggal. Ini pertanyaan gini Pak Jos, ini roh Theos ini menciptakan roh atau rohnya dibagi ke manusia? Bukan, dengarkan. Roh ini bukan gimana lah ya saya bilang. Ini saya kasih analogi nih, sederhana. Saya punya roti. Tapi saya ingin memberikan juga roti kepada orang-orang. Bukan seperti itu. Begini, sebentar. Apakah, dengerin dulu Pak Jos, apakah saya roti yang saya punya ini saya bagi-bagi atau saya produksi roti? Bukan seperti itu. Andy, bukan seperti itu. Nah, Makasih Arif. Bukan seperti itu. Nah, yang cocok itu begini. Yohanes 20 ayat 22. Dengan Kejadian 2 ayat 7 ya. Yohanes 20 ayat 22 dan Yohanes 20 ayat 22 ya. Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kemudian Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7 mengatakan begini. Dan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Itulah caranya roh itu diberikan kepada umatnya. Itulah caranya. Ya, maksud saya gini loh Pak Jos. Theos ini punya roh. Iya. Pertanyaannya adalah rohnya Theos ini yang dibagikan ke manusia atau roh Theos ini menciptakan roh baru untuk manusia? Kalau saya baca dari Kejadian 2 ayat 7, Zakaria 12 nomor 1. 12 ayat 1, Yohanes 20 ayat 22 itu mengatakan roh itulah yang menciptakan roh manusia. Oke, artinya analoginya benar tadi. Saya punya roti. Terus saya ingin membagikan roh kepada orang banyak, saya produksi lagi roh. Gitu ya, Pak Jos ya? Enggak, sebentar. Ya, kalau gimana? roh, sebentar. Udah, genap ya Jos, genap situ Jos. Makasih ya. Ya, makasih Arif. Bukan begitu. Begini, lebih cocoknya begini Arif. Begini Pak Hendy. Begini lebih cocoknya ya kalau menurut saya. Dengarkan Hendy. Kalau lebih cocoknya seperti pembangkit listrik mengalirkan lampu. Jadi dialah yang memberikan aliran listrik. Itu lebih cocok. Oke, paham kalau gitu. Artinya ini roh Theos ini adalah sumber dari segala sumber. Iya. Jadi bukan rohnya yang dibagi, tapi dia mengalirkan roh ke manusia. Iya. Jadi ibarat kata PLN itu ada gardu induk inilah membagi-bagi cabang ke rumah tangga gitu ya. Iya. Itulah makanya. Paham. Nah, itu lebih tepat. Itulah makanya dalam Yohanes 15 Yesus mengatakan begini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, kemudian tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal dalam aku. Jadi kita ini disambungkan kepada Bapa di surga dengan roh. Jadi kalau kita putus hubungan, kita nggak akan bisa berbuah, kita akan mati sendiri. Pak Jos, kembali tadi analogi gardu induk. Gardu induk inilah, maaf ya Pak Jos, anda yang analogi sumber dari segala sumber gitu ya. Dia mengalirkan tenaga roh ke manusia. Kehidupan. Kehidupan. Nah, kalau manusia ini mati, berarti terputus itu alirannya ya. Sebentar, saya terangkan. Saya terangkan. Mengapa manusia bisa mati? Karena dia
berdosa. Terputus alirannya dari induk. Iya, Yesaya 59. Yesaya 59 ayat 1. Yesaya 59 ayat 1 mengatakan begini, kenapa manusia bisa mati? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa itulah yang memutuskan hubungan kita dengan Bapa di surga. Oh, jadi anggap dosa itu sebagai saklar gitu ya? Iya. Jadi saklarnya kalau dia ada dosa itu merupakan saklar dimatiin aliran listriknya sehingga mati lampu. Jadi mati. Makanya Yesus bilang dalam Yohanes 15, kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kalau gak nyambung seperti saklar, gak on, kamu akan mati, kamu akan ranting kering. Makanya kamu dipatahkan. Jadi dosa itu ibarat kata saklar. Makanya ini supaya kita ini saklarnya nggak turun, kita jangan berbuat dosa ya Pak Jos ya. Iya. Nah, pintar Pak Jos. Itu teman-teman perbaiki saklarnya tuh supaya nggak diputus oleh PLN. Iya, makanya karena kan dengarkan, karena Adam memilih untuk berdosa, akhirnya kan saklar terputus nih, ya kan? Ya kan, Hendy? Iya. Nah, terputus Bang Andi. Paham saya. Pak Jos ini masuk akal loh analoginya gitu loh. Artinya apa? Sebentar. Orang-orang di muka bumi ini, kamu jangan berbuat dosa. Kalau kamu terlalu banyak dosa, saklarnya diputus, matilah kau, mati lampu kan gitu Pak Jos ya? Iya, sebentar, sebentar Hendy. Karena kan begini, rencananya Bapa di surga, kalau kita tidak berdosa, Adam dan Hawa tidak berdosa, tetap nyambungin saklar. Seperti Yohanes 15. Tetap nyambung ini ranting ini dengan Yesus, ya. Tetap nyambung. Nah, karena Adam memilih untuk kalau waktu Yesus ada di bumi, Pak Jos, jadi waktu Yesus ada di bumi berarti dialiri juga roh dari pusatnya dari atas dari Bapa ya? Ada saklar on off-nya berarti ya. Iya dari Bapak. Iya, berarti waktu di tiang salib, waktu Yesus di tiang salib, berarti saklar diturunin dulu, mati dia. Jangan dulu sampai situ. Oh iya, maaf. Nanti selesai kuterangkan baru. Ya maaf. Nah, jadi kan ketika Adam dan Hawa, ketika Adam memilih untuk berdosa, saklarnya ini kan terputus, dia minta off, pisah. Itulah tadi Yesaya 59 ayat 1 ya. Terpisahlah dia. Nah, kemudian datanglah Yesus. Gimana caranya? Kemudian datanglah Bapa di surga dan Yesus. Gimana caranya biar nyambung dengan orang berdosa? Nah, karena kalau Yesus datang ke dunia ini dengan keilahiannya, itu akan apa? Akan menakutkan. Seperti Keluaran 20. Ada nyala api yang dahsyat. Karena Allah kita itu, Yesus itu, kalau dia menggunakan keilahiannya, ketuhanannya, itu seperti api yang menghanguskan. Karena itulah dia menjadi manusia. Karena dia menjadi manusia dan mati di kayu salib, makanya makanya dibilang dalam damaikan yang tadinya seteru. Ya, saya baca ayatnya. Pak Jos. Jadi sumber kehidupan roh ini mengalir ke manusia seperti ibarat tadi gardu induk ke rumah-rumah. Jadi Yesus termasuk juga dialiri roh dari sumbernya dari Theos di surga kan gitu ya Pak Jos? Iya. Nah, setelah Yesus mati di tiang salib, artinya saklar yang berhubungkan roh ke Yesus ini diopkan dulu kan gitu? Iya. Nanti 3 hari baru on lagi, bangkit, betul? Nah, saya kasih jawabannya, sebentar. Silakan. Saya kasih ayatnya. Ya, saya kasih ayatnya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ingat, Yesaya 59 ayat 1. Yang tadinya bermusuhan antara
Bapa di surga dengan manusia berdosa. Sekarang 2 Korintus 5, Yesus Bapa di surga mendamaikan dirinya dengan manusia berdosa dengan apa? Kematian Yesus di kayu salib. Itu jawaban saya. Terima kasih. Siapa yang memutuskan saklar roh ini kepada Yesus waktu Yesus mati? Siapa yang memutuskan saklar ini? Nah, bagus. Nah, kan sebentar. 2 Korintus berapa tadi saya baca sebentar. 2 Korintus 5 ya. Siapa yang mematikan? Makanya dalam Markus atau Lukas dibilang begini. Bapa, terimalah rohku. Jadi Yesus menyerahkan. Dalam Yohanes 10 ayat 17 dikatakan, aku memberikan nyawaku menurut kehendakku sendiri. Jadi dia yang meng-on off-kan rohnya. Itu jawaban jadi saya. Yesus sendiri yang meng-on off-kan saklarnya gitu ya? Iya. Oke. Bukan dari perintah Tuhan, Theos di surga bukan? Begini. Karena kata Yesaya 53, Bapa itu berkehendak untuk meremukkan dia. Dan dengan korban jiwanya, ya saya baca dulu Yesaya 53. Yesaya 53 itu kehendak Bapa. Jangan kau bilang hanya kehendak Yesus, enggak. Yesus itu menyerahkan nyawanya itu karena kehendak Bapa, dia ikut perintahnya. Minta izin dulu ke Bapak, menurunkan saklarnya mati, Bapak menyetujuinya gitu ya? Nah, gitulah, gampangnya lah, kayak gitulah. Nah, kemudian 3 hari Bapak. Saya baca dulu ayatnya sebentar. Iya, silakan. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Yahweh berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ingat, Tuhan berkehendak, ya. Jadi ada kehendak Bapa di surga, meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi kematian Yesus kayu salib adalah kehendak Bapa di surga, bukan rencana iblis. Edis rencana iblis. Kalau Pak Jos rencana Bapak. Kata kita dong, gimana dong? Halo. Memang Kingdom ini bisa menanggapi Pak Jos? Enggak, apa yang sudah disampaikan Pak Jos itu sudah tepat. Tepat? Tepatnya yang mana? Iya, penyaliban Yesus itu sudah menjadi kehendak Bapa. Benar, kehendak Bapak, bukan kehendak iblis, no? Nah, iblis itu hanya dompleng saja. Dompleng? Iya. Tapi di mana benar Edis Edis, kau Om. Kingdom? Edis mengatakan kehendak iblis. Sudah saya naikkan Edis ini. Itu urusannya Edis, bukan urusannya kami. Ya, bertarung dengan Edis kau ini. Ini teman-teman, segala sesuatu di dunia ini adalah kehendak Bapa, bukan kehendak iblis. Iblis itu hanya mendompleng, iblis itu hanya ikut-ikutan saja. Iya. Tapi pelakunya adalah iblis, toh? Saya ambil contoh, boleh aku respon Kingdom? Ya, lanjut Bapak. Nah, contoh Pak Hendy. Pak Kingdom barusan naik. Jam berapa itu naik? Anggaplah dulu jam 6, jam 4.40. Itu sebenarnya bukan kehendaknya dia. Kehendak Hanya iblis. dia. Kehendak iblis. Bukan. Rencana Bapak di surga. Cuman Pak Kingdom, dengarkan dulu Hendy, ribut kali kau. Aku diomelin gua. Cuman ketawa lagi kau. Jangan diomelin, terusin. Dengarkan. Cuman Pak Kingdom memilih untuk naik. Tanya Pak Kingdom. Jadi Pak Kingdom ini nggak punya kebebasan ya? Bukan. Pas memilih. Sebentar, saya terangkan. Pak Kingdom jam 4, sebentar, dengarkan baik-baik. Jam 4 tadi, dia punya banyak pilihan. Enggaknya pakai batu. Kedua, dia mungkin bisa pergi ke warung kopi, minum dulu sebentar. Yang ketiga, dia mungkin bisa ngelihat cewek pas jalan di depan rumahnya. Tetapi, jam 4.40 tadi, dia memilih untuk sesuai dengan kehendak Bapa di surga, untuk naik. Betul. Yang jelas jam 4.40 tadi Pak Kingdom nggak ngintip orang mandi, toh?
Itu terserah kamu. Ini Pak Kingdom, berarti Pak Kingdom dibawa oleh iblis ke sini. Kan mulai itu. Jadi teman-teman, ini kan bicara tentang kehendak bebas untuk memilih. Jadi analogi yang disampaikan Pak Jos itu bicara tentang kehendak bebas. Pilihan itu kembali kepada pribadi kita. Makanya kan sudah dicontohkan. Ya saya memilih untuk saya naik ke room ini. Oke, paham Pak. Udah nggak usah diperdebatkan itu. Yang jelas karena semua ini kehendak Tuhan kita ada di sini, bukan kehendak iblis. Kan ini tujuannya di sini kan kita ini ingin bersahabat, berteman, diskusi baik-baik, persahabatan, tidak saling menghujat, tidak saling menghina. Kalau kita saling menghina itu baru kehendak iblis. Betul Pak Jos? Ya. Betul aja deh. Betul aja deh. Bang Handi. Iya. Bang Handi. Iya. Bang Handi, sebentar. Ini saya 30 detik aja. Saya mau keluar dari topik ini dulu. Saya mau tanya aja buat Bang Hindi dan teman-teman Islam. Nah, apakah ada manusia, ini pertanyaan gini, apakah manusia pernah ke bulan atau apa enggak? Apakah manusia pernah ke bulan? Iya. Ada. Pernah ada manusia, ada. Ada. Artinya abang percaya bahwa pernah manusia ke bulan, yaitu manusia pertama itu Neil Armstrong, betul? Neil Armstrong nggak pernah nyampe ke bulan, itu masih teori. Nggak nyampe dia. Bagaimana? Let's say, bukan Neil Armstrong, tapi Anda percaya bahwa ada manusia yang sudah pernah menginjak? Ada. Oke. Nah, ini tadi saya sama Ustadz PI di hadapan hampir 100 itu ribu kemari, orang. ya topik aja, nggak usah. Dia mengatakan bahwa tidak ada manusia yang pernah ke bulan. Ya udah nggak usah. Aku pernah ke bulan Pak. Nggak percaya. Ya itu aja. Saya hanya mau konfirmasi itu aja. Ternyata Bang Andi mengakui bahwa pernah ada manusia ke bulan. Saya pernah ke bulan Pak. Oh ya baguslah. Ya percayalah pada aku Pak. Berarti apa yang disampaikan oleh Yusuf PI tadi itu dia telah membodohi umat Karena manusia. dia belum bertanya kepada saya. Oh ya. Oke, boleh dong orang. Boleh kan orang kekurangan ilmu karena dia belum bertanya gitu. Jadi jangan diadu-adu di sini gitu. Kembali ke topik aja. Nah, saya mau konfirmasi aja. Karena dia berkata bahwa dia tidak percaya ada manusia yang pertama. Ya udah nggak apa-apa, udah kalau nggak percaya. Ya. Kalau orang nggak percaya ngapain kamu paksa orang berpendapat gitu loh. Di sini nggak maksain pendapat. Saya dari tadi dengerin diam. Yang lain. Saya dari tadi sama Pak Jos, saya nggak pernah memaksa Pak Jos berpendapat. Silakan berpendapat masing-masing, biarlah orang yang menilai, gitu ya. Oke? Nggak usah ngadu-ngadu. Kalau Oke, lanjut aja. Saya konfirmasi itu aja. Iya, yang Anda maksud itu nggak tahu ya karena mungkin pengetahuannya belum nyampe seperti apa. Kita nggak boleh menghakimi ilmu orang di sini. Ini Pak Jos dari tadi ngomong, saya apresiasi dia loh. Saya nggak berani menistakan dia. Ilmunya begitu Pak Jos, mau dia apa? Kan itu bos. Oke bos. Lanjut. Oke, makasih. Ya. Tadi kenapa saya mengatakan saya pernah ke bulan? Saya pernah dalam mimpi. Anda kan nggak bertanya kenyataannya, gitu ya. Jadi saya pernah ke bulan dalam mimpi. Neil Armstrong itu masih teori. Ternyata dia kemarin diwawancara itu nggak berani yes or no. Justru mereka mau di semacam apa ya kemarin ya? Dikasih duit 50.000 berapa dolar Amerika. Dia kalau bisa membuktikannya. Neil Armstrong terdiam dan meninggalkan tempat. Armstrong itu. Kalau Sutejo juga pernah dia ke bulan? Pernah di bulan April ini, bulan Mei. Tapi waktu istrimu datang bulan nggak dia apa-apain kan? Ngomong apa sama Kang? Ya kan istri juga datang bulan, Jo. Iya toh Jo. Ya. Kan ini sampai aku tak kandani kok piye ngeyel piye. Yoran datang bulan. Segar kewarasan Jo. Hah? Waras be. Waras. Waras karo waras ini podo nah.
Podo ae. Hah? Podo ae. Oh. Bang Handi waras. Waras. Tapi wedi aku karo sampean. Iya. Wedi apa? Podo menungso. Sampean nabrak truk nanti. Hah? Enggak. Ya udah ini sore udah ini. Semuanya saya mau olahraga dulu. Di Makassar udah menjelang jam 6. Podo gini Manado ya jam 6 Manado. Manado sampean? Iya beh, sampean gak ngerti lah. Manado aku. Dolan ini. Pesiar ini Manado. Mampir. Mau dirukatin Bang Handi? Ya untuk yang ada di YouTube terima kasih buat semuanya. Kita tutup dulu di YouTube ya. Insya Allah kita ketemu lagi nanti pada Isya. Dan melalui forum ini saya mewakili teman-teman Panglima saya, Bang Juma, Apologet Islam Indonesia, mengucapkan ikut berbela sungkawa juga kepada salah satu donatur kami, Aldi Sedokah Ibu Haja Dewi Ratna Sekarwati di Solo telah meninggalkan kita semua. Semoga almarhumah mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus yang terakhir, apabila ada kata-kata hilaf dari kami mohon maaf. Insya Allah kedepannya kita perbaiki kembali. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada Isya. Waalaikumsalam. Upon him says, may Allah forgive all of us. May he accept from us our fasting. May he accept from us our standing in prayer. May he accept from us our charities. May he accept from us the forgiveness that we are seeking. And may he change our lives. May he make us better people. I promise you, my brothers, my sisters, you want ease in your life. Simple remedy. Create ease in the lives of others. Create ease in the lives of those you live with. In your house, in your own house. You're a father of the home, create ease in that home. You're a mother of the home, create ease in that home. You're a mother-in-law, create ease in that law. Wherever you are, create ease around you and Allah will grant you ease. If you create difficulty, if you create hardship, if you are evil, if you are a person who gossips and slanders, if you love to see others down, one day you will pay a price for that and it will be too late. But Allah gives you time. Sometimes people say, you know, there was a young man and he once came to me and told me nothing's going right in my life. I said, do you pray? He says, no. So then you didn't start praying, man. He said, are you sure? I said, yeah, pray. You turn to Allah, you'll get your things, man. He came to me 3 days later. He said, I've been praying for 3 days. Still not happening. I told him, hey, how 20 years, 25 years you didn't even bother with Allah. You're changing for you. You maybe 40 days of dedication. 40 days later, he tells me it still hasn't come. I said, what? Let's just see it's last time. Subhanallah. Sometimes Allah keeps you in a tough situation for long, because He wants to give you